Udah cuma ini asli nggak nih? Mungkin Asli di nggak jalan belum. Asli. Mungkin di jalan. Bang, masih ke mute, Bang. Ya, masih ke mute. Bang, ya masih ke mute. Yang pasti ini aja, pastikan aja bahwa mau menjadi seorang muslim tentunya apakah ada yang memaksa atau tidak ada paksaan berdasarkan panggilan dari sendiri menemukan kebenaran dalam Islam kan gitu. Itu poinnya. Jangan sampai karena banyak misal di belakang ada saudara muslim merasa karena diintimidasi atau paksaan itu nggak boleh. Kalau demikian kami berlepas tangan, nggak boleh karena tidak boleh memaksa orang masuk ke dalam Islam. Kan gitu. Bang, ini lagi persiapan live di YouTube belum ini mungkin. Ya, beliau tadi pokoknya bilang minta waktu 6 menitan lah. Sambil kita tunggu. Ya, tentunya tidak ada paksaan ya Pak ya. Aku Pak boleh Haga ya? ngomong sedikit nggak? Boleh Uni. Iya Pak, aku memang tidak ada memaksa aku untuk aku masuk agama muslim, tapi aku dengan niat sendiri untuk masuk muslim Pak. Alhamdulillah. Oh, sedikit Bang Rabbil Hagai. alamin. Salam Masya kenal Allah, Bang luar Hagai. biasa. Gini Bang Hagai, mungkin ini sedikit mungkin sharing ya Bang Hagai. Izin. Salam kenal, nama saya Rifa Bang Hagai. Gini Bang, alhamdulillah Abang mendapatkan hidayah dari Allah. Sesungguhnya ketika Abang masuk ke dalam agama Islam, Abang bukan hanya sedang memfungsikan akal Abang sebagai manusia, tetapi Abang juga sebenarnya sedang masuk ke ranah memuliakan. Bukan hanya memuliakan Nabi Muhammad, sesungguhnya Abang sedang memuliakan Yesus. Karena Islamlah yang tidak pernah menghina Yesus dalam ranah keagamaan, karena kami umat Islam diajarkan untuk menghormati Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dan tidak pernah mengatakan beliau terkutuk mati di tiang salib, tidak pernah percaya bahwa beliau memfitnah dirinya sendiri, mengatakan dirinya Tuhan, menjelek-jelekkan Tuhan Rabbul Alamin. Dan kami umat Islam mengucapkan semoga Anda istiqomah dan saya sendiri selamat datang di dalam Islam dan semoga Anda selalu dibimbing oleh Allah. Silakan dilanjut untuk masuk bersahadat dengan Mazumah. Silakan, Masya Allah. Lanjut Fandi. Ya, siap. Bang Zuma, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum adik-adik Guru semuanya. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh adik-adik saya sekalian. Alhamdulillah. Sehat Gurunda. Salam Dinda. Sehat Gurunda. Alhamdulillah. Alamin. Seperti biasa, masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut Gurunda. Tafadhol Gurunda. Iya, jadi malam ini kita langsung bimbing sahabat kita ini, masya Allah. Namanya Bagus Hagai Aloma. Dari kota mana Bang? Kalau boleh tahu. Aku asalnya orang Alor, umumnya Kupang Pak. Tapi Kupang. tempat asal usulnya itu Alor. Alor. Iya. Oke. Teman-teman, Alor itu di mana? Orang NTT. Oh, ya. Timur. Siap. Oke, kita langsung syahadat ini ya. Atau masih ada sesi tanya jawab? Langsung aja Ya, Gurunda. Bang. Biar Oke, Langsung aja, baik. Bang Zuma. Ya, dari tadi beliau ini. Oke, baik. Masya Allah. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, kita langsung syahadat. Abang Hagai nanti ikuti saya ya. Boleh ya? Bang Hagai. signal beliau satu tadi. Lanjut Bang Oke, Hagai. Bang Hagai dengarkan saya. Signal Iya Pak, dengar Pak. Oke, cek. Ikuti saya coba. Bismillah. Bismillah. Oke, baik.
Ya, kode tauhid, semuanya angkat tangan, yang kanan Jari. tauhid. Ya, ikuti saya Bang Hagai. Bismillah. Hagai. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul Allah. Adalah Rasulullah. Sah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Salam kenal abang-abang yang ada di belakang Bang Hagai. Salam kenal, sehat selalu abang. Masya Allah. Ya, silakan Dinda Alif didoakan saudara-saudara kita ini, silakan. Dinda Alif, silakan. Allah. Baik, Masya Allah Gurunda, terima kasih sudah membimbing saudara kita ya menuju menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah saat ini beliau menjadi seorang mukmin atau seorang Muslim. Sebelumnya mungkin saya izin menyampaikan dulu ya atau menyempurnakan informasi bahwa buat saudara-saudaraku yang Muslim tadi yang menyimak di belakang,
semoga tetap fokus tadi menyimak ya. Sekiranya ada masih hal yang perlu dikoreksi atau apa, silahkan nanti dibantu oleh saudara-saudara kami. Tapi insya Allah kalau kami menyimak di sini, insya Allah sudah sah mendengarnya kan gitu ya. Tapi di situ kan yang menyaksikan saudara kami juga turut mendengar apa yang dilafalkan oleh saudara kita yang baru mualaf gitu. Insya Allah. Berikutnya juga sebelum kita memulai doa ya, sebelum memulai doa, izin Pak Hagai, mohon maaf, izin kami pastikan dulu, Pak Hagai, apakah Pak Hagai sendiri yang menjadi mualaf dalam keluarga? Aris, tolong dibuka mute-nya, bantu buka mute-nya Aris. Mute-nya. Biar kita turut mendoakan keluarganya. Ya, apakah Pak Hagai sendiri yang baru mualaf atau ada saudara, orang tua, adik, kakak yang sudah mualaf? Iya, aku masih sendiri, Pak. Sendiri. Orang tua masih non muslim? Aku sendiri saja, Pak. Ya, orang tua masih non muslim, dua-duanya. Oke. Baik, masih ada semua ya? Oke. Orang Ada tua adik non kakak muslim juga ya? tapi dua-duanya sudah meninggal, Pak. Oke, baik. Adik kakak saudara ada ya? Saudaranya itu dua. Baik. Adik kakak saudara ada ya? Masih non muslim ya? Oke, baik. Sepertinya agak delay. Baik, kita doakan ya saudara-saudaraku semua, karena beliau malam ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah menjadi seorang muslim. Semoga beliau istiqomah, dan kita turut doakan juga semoga keluarganya, di antara mereka juga di antara saudaranya Pak Hagai ini juga turut menyusul menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, sehingga mereka bisa bersama-sama masuk jannah insyaallah. Oke, sudah dimute. Baik, terima kasih para guru semua. Izin ya kita ambil berkah dari momen ini. Sejenak kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi momen ini dan juga dimudahkan segala urusan kita. Dan momen yang sangat bagus ini, beliau ini saat ini karena sudah menjadi seorang muslim sehingga kembali menjadi suci bersih ya, seperti kertas putih insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang telah kami perbuat ya Allah, baik dosa yang sudah berlalu ya Allah, baik yang akan datang ya Allah. Ampuni segala dosa kami semua ya Allah. Saudara umat Islam ya Allah, saudara kami semua yang menyaksikan live ini ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup ya Allah maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Warhamna, warhamna, warhamna. Berikanlah kami kasih sayangmu ya Allah. Wahdina, wahdina, wahdina. Berikanlah petunjukmu kepada kami semua ya Allah. Tetapkanlah hidayahmu dalam hati kami semua ya Allah. Terutama lembutkanlah hati-hati mereka ya Allah yang sampai detik ini belum menerima kebenaran Islam ya Allah, yang sampai detik ini masih belum mau menerima bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulmu atau utusanmu ya Allah. Terutama saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Beliau masih ada saudara di antara mereka ya Allah yang masih belum mau memeluk Islam atau masih belum memeluk Islam. Semoga dilembutkan hati mereka ya Allah sehingga mereka menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana diucapkannya 2 kalimat syahadat oleh saudara kami yaitu Pak Hagai Aloma ini ya Allah. Wa afina warzukna, wa afina warzukna, wa afina warzukna. Berikan pula kami selalu dianugerahi kesehatan ya Allah, kekuatan ya Allah, sehingga kami tetap bisa menjalankan ibadah kepadamu ya Allah, dan tetap kami memperjuangkan namamu ya Allah, membersihkan namamu dari kaum kufar ya Allah. Warzukna, warzukna, warzukna. Dan berikanlah
selalu rizkimu ya Allah, dan jadikanlah kami selalu hamba yang selalu bersyukur atas segala anugerah yang kau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah Ustaz Alif? Ustaz? Sudah? Izin Bang Fandi, apakah Yap. ini Pak Aris ini punya nomor HP? Ada Bang Ardi. Bukan Pak Arisnya, Pak Hagai maksud saya. Iya, Pak Hagai ada. Pak Hagai punya WA? Punya. Ya? Ya. Antum sudah pegang? Udah. Ah. KTP sudah. Minta tolong Siap. Pak Hagai tanda tangan di atas kertas putih bersih, lalu difoto, lalu dikirim ke siapa, Bang Fandi? Ke Bang Ardiansah. Jangan, ke Bang Fandi dulu aja, kan nomornya antum yang pegang. Iya. Gitu Siap. ya. Nanti saya kirimkan ke Bang Ardiansah kalau sudah selesai. Biar saya buatkan sertifikat mualaf nanti Pak Hagai ya. Siap. Pak Hagai dengar suara saya? Ya itu dibuka mute-nya dong. Aris, monitor Aris, dibantu buka mute-nya Aris. Mute-nya dibuka. Ya, oke. Oke. Jadi di close lagi. Belum. Diklik lagi Aris. Diklik lagi. Ya, oke. Ya oke. Jadi nanti saya buatkan sertifikat mualaf, saya kirim ke nomor WA yang saya terima ya. Iya Pak. Ya, sertifikat mualaf itu segera langsung dibuat mengurus untuk perubahan data di KTP. Iya Pak. Karena itu penting, itu administrasi itu menunjukkan bahwasanya Pak Hagai ini memang benar secara sah diakui oleh negara beragama Islam, begitu ya. Ketika ada kejadian yang tidak diinginkan apapun itu, yang jelas Pak Hagai sudah beragama Islam, itu maksud saya, gitu ya. Oke, dan jangan lupa Pak Hagai sudah sunat atau belum nih? Belum Pak. Minta tolong bapak-bapak yang ada di sekitar situ bisa nggak dibantu untuk pengurusan sunatnya beliau? Bisa nggak bapak-bapak yang ada di sekitar situ? Bisa Pak, insya Allah. Bisa ya. Kalau mengalami kendala, nanti silakan hubungi kami, gitu ya. Aris, monitor Aris, itu jaringannya merah lagi tuh Aris. Coba kondisikan itu Aris, jaringannya Pak Ardiansah, insya Allah nanti kami bantu untuk Oke, gimana? sinyal. Ya, gimana Pak? Nggak kedengaran Bang. Merah. Udah kedengeran. Untuk Gimana? pengurusan masalah sunat ya kami nanti di sini membantu beliau. Oh ya, alhamdulillah, karena itu penting sekali ya, gitu kan. Dan juga nanti Pak Hagai akan kami masukkan ke grup WhatsApp mualaf, gitu ya. Jadi nanti akan dibimbing para mualaf di situ Pak ya, untuk mencari ilmu, gitu ya.
bukan satu-satunya, tapi bisa dimasukkan ke situ. Tapi boleh Pak Hagai nanti mencari ilmu, menambah keilmuan Islam di daerah sekitar Pak Hagai, seperti di ustadz-ustadz di daerah sekitarnya Pak Hagai. Minta tolong ya teman-teman di situ untuk dibimbing ya Pak Hagainya, minta tolong teman-teman yang ada di belakang. Oke, segitu aja kalau dari saya. Host Bang Fandi Ahmad, saya kembalikan kepada host. Silakan. Ya, saya izin mute dulu ya. Nanti Aris dibuka mute-nya kembali ya Aris ya kalau sudah pengen ngomong. Jadi ada beberapa kendala sih katanya Bang Ardi, kata beliau sendiri Bang Hagai Aloma. Ada Bang Handi, ntar dulu kunaikan dulu Bang Handi. Mandi wajib, jangan lupa mandi wajib. Lupa kali mak aku. Mandi wajib. Ya, mandi wajib. Assalamualaikum Bang Andi. Ya, ada beberapa kendala Bang Ardi, termaksud yang tadi yang Bang Ardi Ansa tanyakan itu tentang sunat. Kenapa kendalanya? Ya, kata beliau tadi Bang Hagai Aloma, katanya dia itu ada persoalan anggaran soal sunat. Itu gimana itu Bang Ardi? Oh, ada persoalan anggaran di situ. Kalau soal persoalan itu kita langsung limpahkan kepada ketuanya kita. Karena ada beliau di sini. Silakan Ketum. Silakan. Ustaz Talib. Saya nggak berani ngomong kalau ada Ketum. Ketum, monitor, Ustaz. Ya, insya Allah mungkin kita turut pikirkan bersama kalau gitu ya. Insya Allah Api turut membantu. Itu kan nanti bisa dibicarakan ya, seperti apa dan bagaimana. Bahkan ini juga ada guru saya juga ini baru naik. Biasanya beliau lebih hebat lagi untuk menyampaikan gitu. Tapi insya Allah Api siap membantu untuk menyelesaikan itu ya, atas nama yayasan tentunya. Karena kan kita juga bertanggung jawab untuk bagaimana saudara kita ini yang mu'alaf, bahkan bagian tanggung jawab kita, bahkan bukan hanya kita di sini, karena beliau seorang mu'alaf itu bagian dari mustahik zakat gitu ya. Tanggung jawab saudara kita bersama umat Islam, bagaimana kewajiban, keharusan yang harus dilalui, yang itu sifatnya berhubungan dengan sebuah kebutuhan, maka sudah jadi tanggung jawab kita bersama. Tapi insya Allah yayasan juga nanti turut membantu menyelesaikan perkara ini dan bisa dilanjutkan nanti komunikasinya, karena ini sinyalnya merah terus dari tadi. Tapi poinnya kami sampaikan, host dibantu pikirkan permasalahan ini sehingga tetap disunat itu harus wajib dan selesai. Jangan sampai nanti baru ada anggaran sepertiganya, disunatnya cuma sepertiganya, kan repot. Bisa 3 kali disunat, aduh kasihan juga aku. Nah gitu insya Allah. Begitu juga ya Bang Handi ya. Mungkin Bang Handi juga mau menyampaikan. Oh, atau baik, Bang Handi masih belum monitor. Bagi yang ingin turut membantu ya, nanti kita cek ya. Ini juga alhamdulillah banyak saudara kita memikirkan, Masya Allah, yang ingin turut membantu saudara kita yang baru mu'alaf ini, berapapun kontribusi yang diberikan ya, insya Allah akan kita salurkan kepada mereka. Nanti akan kami cek berapa jumlahnya. Bisa aja langsung ke rekening yayasan, tidak boleh ke rekening pribadi ya kawan-kawan. Kami tidak menyarankan untuk kepada pribadi. Rekening yayasan itu 7-nya 5 kali 51770. Rekening yayasan itu ya. Ya, jadi 7-nya 5 kali. Betul Ustaz. 7-nya 5 kali. Betul. Plus 51 plus 770 ya Ustaz ya. Ya, 7-nya 5 kali 51770. Ya. Minta tolong ya teman-teman yang berkenan ya, yang berkenan aja, ikhlas ya. Silakan BNI nanti, atas nama gitu. Apologet Islam Indonesia. Lupa, belum nyebut namanya. Betul. Bang Handi, monitor Bang Handi. Bang Handi. Ya, ingat ya, 7-nya 5 kali 51770. Betul itu, atas nama Apologet Islam Indonesia. Insya Allah nanti kita akan salurkan ya kepada beliau. Ya, bebas ya teman-teman. Bebas. Apalagi beliau ini nanti mau menikah juga kan? Belum berumah tangga kan ya? Aris, mute-nya dibuka Aris.
Aduh, nggak ada suaranya. Belum Iya bang. Udah. belum berumah tangga ya? Ya. Belum berumah tangga, Belum maka bang. siap-siap belum. dari Ini sekarang. kan Iya. rencananya. Iya bang. Ini kan rencananya ke depannya. Nanti mungkin beliau juga ingin menikah. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah kalau begitu dapat jodohnya juga. Aduh, kayaknya memang kalau komunikasi agak susah ini kayaknya iya. takutnya susah. salah paham. Intinya gini, Ahi, mungkin kalau mendengar di situ dengan baik nggak apa-apa. Ini banknya Bang Beni ya, tadi kawan-kawan yang nanya. Untuk saudaraku yang Muslim di situ, Ahi, boleh dimut lagi aja nggak apa-apa. Apa namanya? Tolong dibantu seperti tadi yang disarankan. Setelah mualaf ini kan perintah Rasulullah juga bawa di khitan dan juga mandi besar, kan gitu ya. Jadi khitan jangan lupa nanti lakukan mandi besar, niatkan saja yang mudah. Saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala juga bisa. Yang mudah saja dulu caranya kan itu, insya Allah. Tolong pahala saudaraku ini sangat besar, membimbing saudara kita yang baru mualaf, ajarin beliau sampai beliau perlahan ya memahami tentang Islam, sholat dan sebagainya, kan secara langsung tuh bisa nanti ikut jadi makmum. Enak kalau ada yang dampingin gini. Nah, nanti juga gabung di grup ya, istilahnya kalau ada yang mau ditanyakan tentang Islam, apa yang bingung tentang prakteknya, di situ boleh bertanya, nanti ustadz kami ada di sana yang menjawab atau menjelaskan. Kalau sekiranya perlu bertanya lewat WA gitu, makanya nanti nomor teleponnya jangan lupa. Dan itu ya buat saudaraku yang menyimak semua di sini, tadi juga sudah disampaikan, karena ini beliau sudah menjadi seorang muslim, tanggung jawab kita juga yang ingin berkontribusi. Dari tadi juga kebetulan ada yang insya Allah siap membantu, tafadol. Yang ingin transfer langsung ke rekening yayasan aja, atas nama Apologet Islam Indonesia, nomor rekeningnya 57 kali 51770, sudah banyak di typing oleh saudara kita. Oke, mungkin itu ya. Lanjut, Ahyardiansyah atau Bang Handi? Ya itu hubungannya yang jelas kita harus punya nomornya dulu ya Bang Fandi ya. Bang Fandi aman ya nomor ya? Siap Bang Hardi, ada. Baik sudah ada. nomornya Pak Hagai maupun nomornya Pak Aris ya. Kita punya ya dua-duanya. Siap. Oke punya. Yaudah aman lah kalau gitu, kita nanti komunikasi lewat situ aja. Oke lanjut. Untuk nomor Bang Aris nanti DM nomornya ya Aris ya. Bro Aris. Iya bang. Siap bang. Ya nanti DM nomor handphonenya, nomor WhatsAppnya. Silakan. Bang Andi, monitor Bang Andi. Ya, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Ada sepatah dua kata. Ya, sepatah dua kata ya. Selamat kembali ke Islam. Tadinya Abang Hage ini itu waktu bayi itu Muslim, dia berserah diri. Cuma lingkungannya saja, orang tuanya, keluarganya yang membuat dulu jadi Kristen ya. Sekarang kembali ke Islam. Ya selamat datang ke Islam. Teman-teman di belakang ya tolong dituntun bagaimana memulai dari awal, karena beliau ini kan baru memeluk Islam hari ini. Iya Ya, bang. kita doakan keluarga terdekatnya juga kembali ke Islam. Itu sih, apapun keluhannya di sana ya silakan bersinergi dengan kami dengan api. Gitu aja. Itu sih ucapan saya buat beliau. Sehat selalu. Salam buat keluarga teman-teman di sana. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut Os. Siap. Namanya Ustadz Alif, gimana ini? Udah? Ya, aku sebenarnya mau nanya, tapi insya Allah sudah dipikirkan semua juga oleh kawan-kawannya. Kayak mungkin ada mau penyempurnaan nama setelah menjadi seorang muslim, sudah ada tambahan siapa gitu. Kalau kami menyarankan jangan lupakan, maksudnya boleh kan tabaruk juga kasih nama, diawali dengan nama Muhammad gitu kan. Terserah nanti kelanjutannya siapa yang sudah dipilih, khawatirnya sudah punya pilihan tersendiri gitu. Jangan lupa ya, bantu pikirkan saudara-saudaraku. Ya, coba yang lagi merokok di sebelakangnya jangan kelihatan kamera, nanti kena report akunnya. Aris, monitor Aris. Jangan ada rokok begitu. Iya bang. Jangan ada. Iya.
siap. Ustaz Alif silakan. Bang Haga ini umurnya berapa ya? Saya itu nggak aku ingat. Masya Allah. Saya itu aku Berapa? Di KTP 78 Bang Andi. Lahirnya 78. Masa 78 ya, kalau di umurnya? KTP 78 waktu itu. Oh, masih muda lah. Ganteng kali Bang Haga setelah memeluk Islam langsung bercahaya loh, bener. Langsung ada apa namanya aura-aura positif. Itu usia 46 ya Bang Haga ya. Bersih ini mukanya nih lah. Islam yang bersih. Iya Masya Allah. Nanti kita kirimkan skincare lah biar lebih rapi, biar glowing. Ya, terus gimana ini Bang? Kita apa turun dulu atau gimana Bang? Ya udah karena udah selesai ya nggak apa-apa. Kalau sekiranya ada yang masih ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan sebelum turun. Kalau nggak apa-apa ditutup aja kameranya, kayaknya delay terus dari tadi suaranya gitu kan. Khawatir jaringan kurang kuat. Kalau memang sudah cukup, Bang. insyaallah kita nanti lanjutkan juga komunikasi ya berkaitan dengan perjuangannya. Nanti kita bisa dibicarakan. Yang penting nomor WA-nya ada gitu. Yang penting bantu dibimbing saudaraku ya. Siapa tadi Aris ya, bantu dibimbing. Iya, Beliau Bang. ini insya Allah jadi pahala untuk antum kan, pahala kebaikan insya Allah Allah catat sebagai pahala kebaikan. Ya itu aja sih. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, kalau nggak ada nggak apa-apa kalau mau turun. Iya Bang, ini juga mau turun sekalian kita juga mau selamatan sedikit gitu Bang. Jadi mau turun dulu. Terima kasih dulu untuk semuanya telah memualafkan saudara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Bang, Allah. Bang Aris, sebelum Ya. turun Iya Bang. mau agak murah nggak di situ kan? Itu kan ramean tuh. Ya. Di gubuk juga kan, itu pada satu-satu pegangin aja Bang Haganya, terus ambil bambu itu loh, apa diambil kulitnya itu buat motong nyunat. Lumayan tuh hemat. Pakai sembilu ya namanya apa ya? Ini Iya, kalau orang sembilu. sudah bilang. Ustaz Ali kalau ngomong suka bener. Ya, Iya Bang. iya. Iya ya, turun dulu Bang. Terima kasih banyak. Kami turun dulu. Ada pesan Siap, satu siap, Bang. siap. Bang, pesan satu. Nanti kalau disunat jangan lupa jangan dihilangin semuanya, dikit aja ya. Iya, siap. Pak. Iya Pak. Dan satu dari saya. Setelah sunat jangan langsung nikah, bahaya ya. Sembuh dulu. Sembuh dulu, baru nikah ya. Baru nikah. Harus setahun. Iya Bang. Iya, Dah, iya, Bang. iya. Iya. Oke. Makasih. Barakallah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Komal Bang Fandi. Ternyata berkah Bang Fandi. Siap Ustaz. Udah naikin hoten siapa tahu ada ya. Bang Handi kayaknya belum makan malam Bang Handi. Udah tadi udah banyak. Oh, udah makan malam. Bang Juma yang belum makan itu. Oh iya. Iya. Silakan Gurunda. Dimakan Gurunda. Iya belum ada hidangan, gimana mau dimakan? Belum ada hidangannya. Iya juga. Daripada nganggur mending hostnya kita serang. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Jangan lupa di follow akun host ya sama Bang Zuma. Akun Bang Ardi di unfollow saja ya teman-teman ya. Mantap. Silakan kawan-kawan Kristen. Kirim permintaan, bebas bertanya sampai Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Silakan kawan-kawan Kristen.
Ya, Emang- tadi juga ini ada yang mau mualaf juga kan di komal sebelah karena tadi ada kesibukan. Barangkali mau lebih yakin lagi, ini mumpung ada guru kami. Kalau sekiranya Anda menyimak, silahkan naik ya. Tanyakan lagi sekalian syahadat malam ini rame-rame kita. Malam berkah. Alhamdulillah tahun baru Islam, tonggak sejarah di dalam sejarah Islam, Hijriah. Juga orang-orang banyak berhijrah dari kegelapan menuju cahaya. Al-hijratu faraqat bainal haqq wal batil. Hijrah itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Silakan Anda keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya. Allahu Akbar. Fadol. Kita sambut dulu Pak Panjaitan. Selamat malam bro, Panjaitan. Di sampingnya ada Pak JH Manalu. Selamat malam. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan bang? Oh tidak ada. Kenapa tidak ada bang? Karena saya ngomong sendiri. Ya, Bang JH Manalu monitor ngomong Bang. Bang Panjaitan mute-nya dibuka, ngomong Kristen atau Islam Bang. Bang, oke. Bang Panjaitan monitor Kristen atau Islam? Silakan Bang Panjaitan, dipanggil dari tadi malah ngomong sendiri. Tengah Bang Panjaitan. Ya itu Bang ditanya. Panjaitan Maksudnya. monitor. Silakan Oh, kawan-kawan Kristen, kita siapkan 3 kursi kosong untuk kawan-kawan Kristen. Bang Panjaitan mute-nya dibuka Bang. Jangan-jangan Major ini. Mengerti? Major. Kau ya ini ya? Diam kau Major. Bukan. Bukan. Tadi Mayor dipreteli sama Kores di room sebelah. Jangan-jangan Pak Silakan, Panjaitan kawan-kawan. mau disunat kali. Kok naik diam doang? Diam baik. Muslim ini mungkin Bang Andi, aku turunkan aja karena typingannya juga tadi Muslim. Silakan kawan-kawan Kristen ya, kasih kesempatan dulu kawan-kawan kita Kristen. Bang Andi, mana Pak Desugi tadi Bang Andi? Saya tidak lihat tadi. Katanya sih. Bang Andi saja. Saya Ada tidak lihat ini, tadi naik. ini saya mau pada Banjuma ya. Ada yang namanya Andreas. Itu dari Katolik. Dia itu berbulan-bulan mendengarkan Bang Juma dengan kita semua nih diskusi lintas agama. Terutama dia ingin sekali berbicara dengan Bang Juma. Dia itu ada 3 bulan dia merenung. Gitu loh. Berkat mendengarkan kita semua, akhirnya ingin memeluk Islam juga. Karena faktor pacarnya saja sih. Nah, Kristen dia udah bener-bener ingin ikrar gitu, tapi sebelum ikrar dia ingin ngobrol dulu sama Bang Juma gitu. Mudah-mudahan Pak Andreas dimanapun Anda berada, kami ada di sini. Pak Bang Ardiansyah kan dengar juga ya Andreas yang ngomong kayak gitu. Ya, beliau baik sekali, Cina tapi baik sekali beliau, santun sekali. Saya suka dengan dia. Bagus, Pak Andreas. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ya. Silakan Pak Andreas kalau ada di bawah, kalau Bapak mendengarkan silakan naik ke atas komal, insya Allah kami sediakan gitu kan. Malah Pak Denny yang naik. Ini saudaranya Pak Andreas ini. Saudaranya ya. Salon. Ya Pak Denny. PS selalu. Kalau sama aku udah bosen ya. Enggak lah, santai aja Pak Denny, ngapain bosen juga. Bagus. Iya tadi aku diturunkan, berarti nggak ada itu sih, nggak ada diskusi, jadinya aku diturunkan tadi sama Bang Pandi. Bang Pandi suka gitu. Mana? Nggak Tadi apa-apa. nggak lihat. Saya nggak lihat Pak Denny diturunkan. Oh, aku tadi aku ada aku ada diturunkan. Pak Denny aku mau nanya. Pak Denny. Kan di Belanda, Pak Denny di Belanda ya? Iya. Bagaimana perasaan Pak Denny gitu loh?
kalau di negara Anda itu ada gereja yang dijual gitu loh. Perasaan gimana gitu, Pak Denny? Ya sedih lah, sedih lah. Kenapa sedih? Ya berarti kan itu kan menandakan bahwa kurangnya umat ya untuk menyambung keberlangsungan daripada gereja tersebut ya. Karena mendirikan sebuah gereja atau gereja itu kan juga butuh biaya. Kalau nggak ada umatnya yang membantu perpuluhan ya gereja juga jatuh akhirnya tuh. Karena Perawatannya perawatannya juga kan di Belanda kan tidak menggunakan AC tetapi menggunakan pemanas gas. Itu mahal sekali di Belanda. Pemanas itu mahal. Kita tidak menggunakan AC di Belanda tetapi menggunakan alat pemanas. Gitu. kira-kira menurut Itu Pak mahal. Denny apa? Tadinya rame kan waktu dibangun pertama pasti rame. Menurut Pak Denny kira-kira Tidak ada keikut campuran pemerintah di dalam hal keagamaan. Jadi kayak program pendidikan agama itu tidak ada di sekolah. Kecuali sekolah-sekolah khusus. Jadi sekolah umum tidak ada yang namanya pelajaran bahasa agama Kristen, pelajaran agama Kristen itu tidak ada. Jadi pemerintah itu angkat tangan, itu urusan pribadi, istilahnya begitu. Makanya karena tidak ada pendidikan di dalam sekolah yang merujuk kepada keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan, maka generasi-generasi baru pun otomatis tidak mengenal Tuhan karena tidak diperkenalkan oleh pemerintah secara menyeluruh. Allahu Akbar. apa ini nggak membuat Pak Denny sedih, nanti bisa punah loh Kristen yang ada di Belanda nanti kalau begini? Ya kalau masalah punah atau tidak punah itu kalau saya merujuk kepada Alkitab itu nanti Kristen memang punah. Oh, prediksi Pak Denny punah. Punah ya. Alasannya? Alasannya karena ada tertulis di Alkitab bahwa nanti umat Tuhan itu yang tertinggal cuma yang ada di Yerusalem dan di tempat-tempat tertentu, yaitu perkemahan orang-orang kudus. Jadi kita tidak bicara tentang sebuah negara anak-anak kudus, tetapi perkemahan berarti kan cuma mencakup mungkin cuma berapa ratus orang, perkemahan sini Kristen berapa ratus orang di seluruh dunia ya. Kita bicara seluruh dunia. Jadi nanti pada akhir zaman pada akhirnya nanti Yerusalem itu akan dikepung oleh seluruh dunia, akan dihancur leburkan, akan dimusnahkan oleh seluruh dunia. Tetapi sebelum hal itu terjadi akan turun api dari langit yang membakar pengepungnya secara hidup-hidup. Itu yang tertulis di Alkitab. Ini prediksi. Prediksi apa? Gimana? Prediksi. Oh, prediksi. Ya, kota kesayangan Tuhan itu kalau di Alkitab itu kan tertulis itu kota kesayangan Tuhan. Kota kesayangan Tuhan itu yaitu cuma satu, yaitu Yerusalem. Jadi diceritakan di situ kota Yerusalem itu dikepung oleh seluruh penjuru dunia. Pak Denny, ini prediksi berapa tahun lagi? Apa masih lama? Minimal kalau menurut saya prediksinya minimal ada 1000 tahun lagi. Minimal. Tapi tanda-tanda ini udah terjadi tuh, justru berkurangnya begitu. Kalau itu belum. Oh, belum. Nanti berkurangnya itu setelah kedatangan yang kedua itu sudah jauh berkurang. Setelah kedatangan Yesus yang kedua itu akan terjadi penyiksaan dan pembantaian besar-besaran kepada umat Kristen. Setelah umat Kristen yang kudus dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus bersama ke luar angkasa, nanti orang-orang yang tersisa itu akan dihakimi, akan dikejar-kejar, akan disiksa, akan dibunuh oleh orang di luar itu. Tapi gini loh Pak Denny. Pak Denny izin sebelum ke yang lainnya. Pak Denny izin sebelum ke yang lain. Kita tahu kan Belanda ini yang membawa Bible ke Nusantara. Kan gitu ya. Justru kenapa yang pembawa Bible ke Nusantara ini tidak kampanyekan di sana itu supaya orang mencintai Bible? Kenapa justru menurut Pak Denny nih, kenapa justru di nomor 2 kan? Yang penting hidup bahagia. Kenapa bisa begitu Pak Denny? Ya itu suatu pertanyaan juga bagi saya karena orang-orang di Belanda sini yang beragama itu kebanyakan sekarang dari garis aliran Protestan.
Protestan itu yang paling banyak dari kalangan gereja. Tetapi ternyata mereka tidak memiliki suara di dalam pemerintahan. Jadi banyak yang punya suara itu justru yang ateis. Gitu. Oke, makasih Pak Denny. Saya kembalikan ke host. Mungkin ada yang mau menanggapi itu. Fenomena kok, silakan. Ada Andreas Bang Andi di bawah. Oh, ada dinaikkan. Dia Naikkan belum beliau. kirim permintaan Bang Andi, belum kirim. Dijambak aja, dijambak. Siap. Beliau mau bicara sama Bang Juma itu. Mau mengucapkan terima kasih. Arino, ready. Oh, masih nyala. Ternyata Pak Denny menyadari ya bahwa di Belanda berkurang ya. Sambil menunggu Pak Andreas, Pak Denny kalau di Indonesia prediksi Anda gimana? Prediksi di Indonesia ya seperti Kristen akan berkembang, tetapi tidak sedahsyat yang mereka kira. Jadi tetap aja Islam akan mendominan, karena prediksi itu Islam akan mendominan seluruh dunia. Itu prediksi saya. Akan mendominasi dunia. Islam akan berjaya. Kristen akan berjaya di dunia ini. Islam akan berjaya di dunia ini, saya tahu itu. Oke, Pak Denny. Ada tamu host, silakan. Ya, sedot ini Kristen Bang Andi. Silakan sedot. Iya, tadi katanya apa? Islam akan berjaya di Indonesia, itu saya Ya, nggak setuju silakan. itu. Itu Dedi Kristen loh, silakan. Bukan di Indonesia, dunia. Itu prediksi saya, kan dia tanya prediksi saya. Kalau kamu nggak setuju nggak jadi masalah. Yang penting saya sudah menyatakan apa pernyataan yang saya harus menyatakan. Kalau di Indonesia, Indonesia sama aja. Kalau di Indonesia, Kristen Indonesia tidak akan menyaingi Islam, itu saya sudah tahu. Itu sudah pasti. Nggak mungkin. Sebagai contoh Kristen 85%, Islam 15% itu sesuatu yang mustahil. Justru gini Pak Denny, sedot nanti kalau ngomong ya. Kalau LAI ini jujur menerjemah, yang mengeluarkan semua istilah-istilah Islam yang ada di terjemahannya, saya rasa peminatnya turun sampai 90%. Kalau LAI mau jujur menerjemah, itu bukan prediksi lagi. Ini dijamin itu. Coba aja LAI berani menerjemah dengan jujur, sebagaimana terjemahan King James Version itu. Setuju nggak Pak Denny? Iya. Jadi yang saya setuju itu adalah Kristen Indonesia kalau mau berkembang pesat itu harus semuanya harus mengambil terjemahan yang tepat sekali dari KJV. Karena KJV itu terjemahan tepat dari Yunani dan Ibrani. Jadi urut-urutannya itu seharusnya Ibrani Yunani turun ke KJV yang tahun 1611, jangan yang tahun 1800, tetapi ambil yang tahun 1611. Dari tahun 1611 itu harus diterjemahkan eksak persis sama seperti yang tertulis di KJV 1611 itu, lalu diterjemahkan di Indonesia tanpa menggunakan kata-kata yang datangnya dari bahasa Arab seperti contoh Allah, Rasul, itu tanpa menggunakan kata-kata itu justru akan berkembang pesat. Pak Denny, misalnya nih LAI Pak, Anda ke Indonesia bawa LAI ke luar negeri begitu. Apakah LAI yang membawa ke luar negeri itu dikenal oleh orang Belanda? Enggak sama sekali enggak. Akan ditentang. Apa? Yang part utamanya ditentang yang mana? Sampul? Ya, terjemahan yang salah. Bukan enggak tidak secara keseluruhan, tetapi per ayat. Mulai bungkusnya dulu sampulnya. Hah? Di Indonesia kan Alkitab tuh. Di Indonesia namanya Alkitab tuh. Di Belanda dikenal nggak Alkitab? Ya enggak dong. Makasih Pak Denny jujur. Ya. Terus kalau LAI dibawa ke Belanda mau diapain? Ya, terus terang aja kalau aku secara jujur akan menjawab, ada ayat-ayat yang harus dibawa ke tempat sampah, ada yang dipakai. Wis, jujur kali Anda ini. Silakan host, ada Bang Juma itu ada. Silakan host buat topik biar Bang Juma ada hidangan malam hari ini ada 2 nih, silakan. Baik. Apa topiknya Bang Andi yang bagus Bang Andi? Kristen merosot gitu.
Kenapa? Kristen merosot. Ya enggak juga sih, artinya kasihlah, suruh pilihlah dia bagaimana perkembangan Kristen seperti apa. Di Belanda, Kenapa sih LAI? kira-kira Kenapa di Belanda. LAI nggak mau jujur menerjemah kan gitu sih? Lanjut. Baik, saya sapa dulu Bang Amani. Bang Amani ini Kristen kayaknya, Bang Amani yang tadi. Ya, saya Kristen saya. Apa kabar lah? Pertandingan mulai dari malam ini pertandingan. Yang Kristen keluar dulu, yang Kristen turun dulu, turun. Janganlah. Biar saya hadapi semua. Yang Kristen turun dulu, turun yang Kristen. Kalian bodoh kalian menjawab orang ini. Ya, galak juga ya. Masa Pak Denny bilangnya Kristen akan merosot? Bego itu Pak Denny itu. Ya ampun. Itu nggak bilang merosot. Kristen odong-odong Aku itu. nggak bilang Kristen merosot. odong-odong. Aku nggak bilang merosot. Apa enggak merosot tadi Bapak bilang merosot? Aku nggak bilang merosot, Pak. Merosot, Belanda. Jangan suka menghina orang. Kau Jangan bilang suka menghina enggak kenal orang Belanda Alkitab. Itu kan masalah bahasa. Di Indonesia Ya, orang bahasanya Belanda Alkitab. Orang Belanda memang nggak kenal Alkitab, Pak. Alang mahami begu-begu mina begu-begu dua raho. Duh, keluar bahasa ya, ampun. bahasa isyaratnya. Ini apa Yang Kristen sih? keluar dulu, yang Kristen. Kenapa kau usir-usirin orang? Bukan mengusir mereka ini bodoh. Buset dah. Jangan keluar Pak Den, biarin sini Pak Den. Enggak Kalau lah. Ngapain dengar gitu? dulu, dengar aja biar Masa saya yang ini- jawab masa mereka. kayak orang-orang Ada kayak Bang gitu, Pak, Juma nggak sini ya. didengar. Bang Juma ini sering ini melecehkan agama orang lain ini. Sosok pintar ini. Tapi kalau diskusi sama Bang Juma jangan pakai bahasa roh. Pakai bahasa yang mudah aja dimengerti. Apaan sih bahasa roh? Saya nggak ngerti, nggak tahu saya berbahasa roh. 388. Halo. Halo Pak Amanami Opung, ala yang kemarin Matius 1:19 aja belum kelar, udah nantang guru Nah saya itu, sekarang. Aduh. abang nggak kalah itu semalam itu 2-0 udah itu. Yang masalah 19 belum kita selesaikan itu. Aku persilakan Opung bertanya sampai Yesus datang kembali. Satu ayat aja nggak kelar-kelar dibahas sampai pagi. Gimana ini Bang Handi? Gimana orang bapak orang-orang Anda itu apa namanya bahas Alkitab itu sepotong-sepotong. Kalau baca Alkitab itu kayak tadi siang Bang apa itu Boy Lauli itu kan nggak Bapak izinkan aku berbicara di situ. Ya udahlah, lanjut sama guru kami ada Makanya tuh. kalau Kalau bahas memang Alkitab itu Opung harus kangen satu sama guru berikut. kami, itu ada monitor tuh. Silakan. Apa yang mau Siapa? disampaikan? Bang Juma. Ya, silakan. Halo Bang Juma, apa kabar? Mati makhluk Opung. Badanmu. Halo. Halo. Mana Bang Juma? Bang Juma mana? Bang Juma dulu. Bang Juma nggak ngerti bahasa roh. Bang Juma. Yang katanya apa katanya ini? Penginjil ya? Apanya namanya ini? Dia penginjil jalanan. Kenapa lah Bang itu suka-suka menjelekkan agama orang lain? Agamamu aja bahas. Yang mana yang dijelekkan? Yang mana? Ya sering menghina Kristen lah. Yang mana contohnya? Nah, banyak lah. Aku kan ikut aku di Bang Juma itu. Ya contohnya ada satu lah Opung. Contohnya satu apa? Siapa yang diseleb ini? Yang diseleb yang mana ini? Saya. Opung ini si gua dan cakap Opung ah. Tahu aku ini Bang Juma yang diseleb ya, entah yang mana-mana pun yang tiganya apamu. Yang kau. Tuh udah monitor. Aku sang bintang timur, tunas Daud, Evangelis ya. ngaku Yesus. Lang may begumi. Jangan kau kesurupan kau nanti kubuat. Abang, sehat bang? Sehat kali pun. Kencingnya sudah lurus. Bah, nggak selesai dong. Udah saya besar kau anakku biar tahu kau. Oh, syukurlah. Masya Allah.
Apa yang mau kita bahas? Coba dulu, mana tadi yang abang bilang, masalah yang tadi malam, aku harus kutuntaskan ini. Kalau Ya. bisa kalian menang, Bang Juma, kalau bisa tunjukkan ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwasanya Kristen itu agama yang salah. Iya. Besok saya syahadat. Oke. Oke, tunjukkan. Oke, baik. Jangan menye-menye Bismillahirrahmanirrahim. ya. Tapi Ya. sebaliknya kayak gitu juga. Ya, Besok bapakku baptis. boleh. Boleh, oke, tunjukkan main kita. Ya, main kita. Kuatkan dulu ikat pinggangnya abang. Bah, Udah. malah aku marikat pinggang melawan kau. Nah, Kuatkan Aku dulu tali Bang- rapiamu. aku Bang Zuma. Ya, Ini juga Ayam ibu jantan kita dari ini nggak timur. betul juga ini, melecehkan juga nih. bukan bintang timur, tapi ayam jantan dari timur. Ayam jantan maho, ayam buat peho. Baik, ayam nimu ini udah singa tapanuli nih biar tahu kau. Tapi ompong. Bisanya cuma makan roti. Enggak, minta dulu apamu, minta dulu WA-mu biar kita apa? Minta dulu nomor WA-mu. Singa ompong makannya roti. Kayak gini, ya nah, kayak gini nih orang-orang apa ustadz yang nggak betul ya kayak gini nih. Ini Melecehkan kita mau orang. bahas apa? Ini mau bahas singa tapanuli atau apa? Kau, ayam jantan dari timur. Ya. Itu aja kita bahas. Wah, kalau bahas itu berarti bahas kakek saya dong. Gimana kakek saya mau dibahas? Udahlah, kita bahas apa? Tadi keberatan katanya. Semalam kenapa rupanya Bang Zuma? Udahlah, buktikanlah dulu ayat-ayatnya. Yang mana mau tunjukkan bahwasanya Kristen itu Oke, baik. Yesus. menuhankan Yesus Lucifer. itu salah. Oke, baik. Sebenarnya kalau berbicara mengenai agama Kristen, itu sudah dibahas di dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, Yesus yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi Kristen. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus. Apa yang diterangkan Al-Quran ini benar. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Ayo, siapa yang bermukjizat pakai nama Yesus? Kristen. Siapa yang bernubuah pakai nama Yesus? Kristen. Siapa yang kemudian mengusir bom-bom pakai nama Yesus? Ya Kristen, siapa lagi? Kristen yang diusir oleh Yesus. Nah, kenapa harus Kristen? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 42 dikatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Mereka ini Bani Israel. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, ternyata salah satu firman yang datang kepada Bani Israel adalah hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusanmu. Nah, kalau ada orang yang tidak mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, berarti gugur pengakuan Yesus satu-satunya. Kalau Yesus juga menjadi bukan utusan, berarti dua-duanya. Ditambah lagi burung merpati, berarti tiga-tiganya. Ada enggak Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita tiga-tiganya? Ada enggak? Enggak ada. Jadi saudara Amanimi ini akan diusir dengan tendangan penalti sudut kanan paling luar. Gitu Bang. Silakan. Abang, masih hidup kau Bang?
Oi, sapi Oi. ompong. Mana nih singa Yehuda nih? Singa Yehuda apa pula? Sapi ompong. Serigala Roma. Turun. Bang, popoknya ketinggalan bang. Abangku ini bah, parah kali. Ngaku-ngaku tadi singa katanya, harimau. Ternyata cuma pakai topeng. Pas dibuka topengnya, Monyet. kodok. Kodok loreng. Loh, kok Kepala kabur kecil. dia? Kemana Bang Takut dia, Junaid Bang. dia? Ya Dia ampun. muncul lagi dia. Muncul lagi dia bang. Muncul lagi bang. Muncul Oh, lagi dia bang. oke, silakan, silakan. Menyek-menyek dia kan. Menyek-menyek dia kan. Kok menyek? Mana mau saya menyek-menyek, enggak kayak Ya kalian aku tadi pengecut. maksud saya bang, kita dialog di sini tuh ngapain abang ini pakai sepatu laras? Ngapain coba? Penampilan kayak gini apa dipikir buat takut bang Suma? Enggak bang. Percuma mau pakai Apa sepatu mau laras, pakai ditakutkan? sepatu bola. Mau ngapain? Pada kayak gitu cuman pakai baju singlet. Alamak abang, parah bangku ini. Duduklah yang baik dulu bang. Duduk yang baik. Ah ya kayak gitu. Sip. Nggak usah paha kirinya nggak usah diangkat ke atas, kelihatan bijinya. Alamak. Parah bangku ini. Nggak usah nggak ya turunin aja pahanya. Gitu ya bang. Nggak bisa turunin, nggak bisa. Coba. Mana Loh, tadi? Jangan diganjal coba sama apa ya. bijinya emang makanya bijinya kegedean. Udah turunin aja dulu. Apa mau diturunin? Lancip pula tuh bijinya. Alamak abangku ini gimana? Kalau dia Haleluya. ini, kalau dia kabin hilang Haleluya. sinyalnya. Hailale bin Zakar, muncul sakarnya sepotong. Ya udah bang, gitu aja bang. Gitu bagus, cakep. Wis mantap kali lah rambutnya belah samping. Beda dengan pantat belah tengah. Ini mah rambutnya belah samping. Abang kita ini Orang mata ganteng. ini memang. bila samping mana pakai rambut pakai topinya aku foto loak. Maho. Itu topi rupanya. Kupikir tadi rambut mirip ini sabuk kelapa. Jangan paten-paten kau bawa ajaran Al-Quran. Mana tahu aku ayat Al-Quran. Tunjukkan Ya, tadi kan- ayatnya di Anda itu kan evangelis dari timur. Ayam Ya. jago. Padahal ayam betinanya kali kau itu. Alamak abangku ini ya. Ya, ayo lanjut bang. Coba Tanggapi. ayo tunjukkan. Jangan kau bawa tong ayat Al-Quran. Sama-sama bolo ya. Tapi itu bahasanya Mana kan itu. Oh iya ya, nggak ngerti ya. Tidak, tadi Yesus mengusir orang yang memanggil dirinya Tuhan. Tunjukkan ayatnya biar ku jelaskan. Matius 7 nomor 22 23. Baca satu perikop. Jangan sepotong-sepotong Mantap, kau Mija. baca. Kalau saya baca sampai satu perikop itu 2 hari 2 malam kita di sini bang. Aduh, bego kali kau satu perikop itu. Tapi kau bilang kau evangelis. Oh gitu. Jadi saya harus baca ini. Satu perikop. Baca, tunjukkan biar aku yang baca. Kau yang Di dengar. Matius berapa bang? Kan Anda ini kan sangat hafal dengan ayat-ayat Alkitab. Iya maksudnya abang minta dibacakan di yang mana? Kitab Wahyu ke? Kitab Markus ke? Abang, kan aku bertanya, tunjukkan bahasanya agama Kristen itu nanti Oh yang itu. pengikutnya akan masuk apa di antuk kepala apanya kursinya. Kalian bilang semalam. Tunjukkan biar adu data kita ayo. Oh yang itu. Itu di Markus atau di Lukas bang? Bang. Oh, aku kau tanya yang begonya kau. Ya udah Kau jadi bilang aku kau bilang kau hafal dengan ayat-ayat Alkitab. Aku kan menyerah. Kalau ayat Al-Quran sama Alkitab saya orang awam, makanya itu aku bilang pendeta dilarang masuk sama orang-orang Kristen dilarang masuk ke room ini dulu. Biar aku menjawab kalian, ayo main kita ayo. Iya, yang Ayat mana? Satu ayat pun nggak tahu aku. Jadi ku baca nih sekarang. Buka datanya, tunjukkan sama aku. Biar Jadi ku baca sekarang, ku baca. Bang, ku baca. Aku yang baca, tunjukkan, buka layarnya.
Nggak bisa kayak gitu bang. Aku di dalam hutan ini mana ada lagi ku bawa bimbel. Ustaz Ali ya kasih. Ustaz Ali bukan. Ustaz Mana ada bahasa-bahasa dalam hutan? Ali bukan Ustaz. Kalau udah Dia siap mau Nggak percaya Ayat ya apa? dia. Aku lagi di gunung abang. Apa? Ayat Bukan Di apa? gunung mana? Di Gunung Rinjani. Bukan pinggirnya dikit. Gunung Nona. Oh. Apa yang mau dibuka? Biar aku buka. Abang ini mau dibaca Bukakan, pakai bukakan, suara atau dalam bukakan. hati aja bang? Uniripa bukakan Uniripa. Ya apa yang minta Apa? dibuka? Buka. Matius 7. Mulai dari Matius 7 ayat 15. berapa? Mulai dari 15 sampai ke 23. Dalam hati aja ambil bang satu ya. perikop ya. Iya, tapi dibaca dalam hati aja kita ya. Renungan suci ya. Jangan tunjukkan aku yang baca biar Oh. jelas. Ini kan banyak yang mendengar ini. Oh ya siap. Sabar ya. Udah bang, udah dibaca. Coba kasih pengertian. Tadi udah, abang dengar tadi? Enggak. Nah, aku dengar itu. Baca ini. Itu baca bang, baca bang. Ini Satu perikop, jangan sepotong-sepotong. Ini satu baca. perikop. Satu perikop. Itu sudah Mahok. satu periuk pun sudah muncul satu periuk masih Nah, juga di- kayak gini-gini nih. Inilah. Ini satu perikop, Ciri-ciri- Mahok. ciri-ciri Konteks. Hal orang- pengajaran sesat. Satu Ah, perikop. tuh, Ya satu Allah, perikop tuh. ten. Satu Bang, perikop baca. kok cuma satu ayat Satu sih. mana satu, dua, tiga, empat. Mahok. Otonion. Kalau satu perikop itu Otonion, dari ujung Bunarion. sampai balik Ini lagi satu ke perikop, satu ayat tuh satu perikop yang lain. ini, dua ayat, tiga, empat nih. Dari 7:15 sampai ke bawah kan ada itu Ini dua ke ayat, bawah, tiga mau ayat. baca dulu, Sampai mau. ke perikop berikutnya. Apa ini? Perikop ke perikop. Dadanya ya kau. Udah ditunjukin abang baca aja ya dulu yang ada. Jangan boros kita. Nggak boleh, nggak boros, harus tuntas. Makanya Masalahnya kalian tinta salah mahal paham. bang. Ini aja Membahas dulu. Alkitab itu sepotong-sepotong. Alamak, susah juga nya orang kalau mau ngajarin orang yang tidak bergigi kayak gininya jadinya. Aho madang marmini, warak dan Ahodang mang nang hadung hepeng. Gadang marminimu. Godang godang. Udah lah bang, tuh baca Nah, tuh. tunjukkan gigi. Nah, gitu Coba, lo maunya. ini. Baca. Satu Baca perikop. dari abang Atas, baca dari bawah ke turun. atas. Coba Turunkan lagi, dari turunkan. Biar bisa aku baca, Pak. cara bacanya dari bawah ke atas. Coba. Nggak ada dari bawah ke atas, dari atas ke bawahnya. Kau pula yang ngajari. Ya udah cepatlah. Dari kanan ke dari kiri atas, tapi. atas. Lagi, turun lagi. Para kali Turun abang lagi. ini ya. Banyak kali aturannya abang ini. Bukan banyak, kita kan harus sesuai kita, Abah. Macam turun, umur turun. 90 Dari sini ya. tahun sudah. Dari Bacalah sini ya. sudah. Baca. Hal pengajaran yang sesat, ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itulah seperti Bang Juma. Naik ayat 10, ayat 16. Mana ada di situ, jangan ditambah-tambahin. Orang Inilah Bang Juma yang dimaksud di sini ya, Bang Juma. Jangan ditambah-tambahin. Oke, nggak saya tambahi. Tapi Dosa kita lo itu, jelaskan ya. nambah-nambahin suratnya orang. Oke, satu-satu ayat kita jelaskan ya. Satu-satu ayat kita jelaskan. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Paham nggak artinya ini siapa serigala yang buas ini? Paham, Romawi. Seperti Bang Juma. Bang Juma lah ini, oke, naik. Ayat 16. Oh ini Iya. tuduhan ini bisa kulapor sama bapakku nanti. Lapor saja, nggak peduli saya. Apa buktinya? Mana pernah aku datang ke Bani Israel ngaku-ngaku domba. Bani Israel. Ini Yesus. Ayat 16. Ayat 16. Abang, ini Yesus lagi bicara dengan muridnya Bani Israel. Wahai Bani Israel, ya paman. Jangan kau tambah-tambahin, nggak ada di sini ke Bani Israel. Lebih Ada parah abang tertulis. nambahin nama saya di sini. Kan nggak, tadi kan nggak ada saya tambahi, saya ralat lagi kan. Abang juga menambah di sini ke Bani Israel. Ada nggak Ya tertulis memang di sini? kepadamu, mu di situ siapa? Kepadamu. Nah, siapa mu di situ? Orang Indonesia rupanya. Ayo. Pening kan bang? Pening. Mulai aku pening. Lah ini kepadamu, mu ini siapa? Orang Indonesia atau Bani Israel?
Nanti kan mulai sakit Ngerti gigi nggak dia. Bani Israel itu? Tahu nggak abang arti Bani itu? Murid-murid Yesus itu kan Bani itu keturut. ngerti nggak apa arti Bani itu? Bani itu artinya tawon, tawon. Tapi abang bilang Tawon abang hutan. Inggris. Abang, Yesus ini sedang berbicara dengan cucunya Yakub, bukan orang Indonesia, Abang. Kau memang orang Arab kau. Ya, Kenapa larinya sengaja ke kau Arab berbicara pula tuh ke kan? Arab, sana Ah, lah kau pening kan berbicara. otaknya kan? Pening kan? Nantang-nantang Bang Kau Suma, pening pening juga kau dia bilang kan? Kaunya, kau ali-alikan apa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nah, Mu di situ nabi-nabi siapa? palsu itu tahu nggak artinya itu? Mu di situ mu itu siapa? Nabi palsu itu contohnya. Bukan mu dulu mu ini siapa? Ya kamu. Loh, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada Bang Suma, gitu. Aduh, bego kali, aduh, Yamang. Ayo. Alamak, inilah kalau biji sakar besar sebelah Bang, nggak seimbang dia. Apanya nggak seimbang? Lah ini mau di sini kok jadi abak Bang Suma di sini? Ini Mana ada? Aku bilang sepertimu katanya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ya, umatnya di sini. Umatnya di sini orang sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Umatnya di sini. Maksudnya tahu nggak? Umatnya di sini orang Israel atau orang Indonesia, Abang? Belum lulus. Itu malah belum lulus ospek orang ini. Membawa pusiwali batuna. Makanya Bang. Apa? Makanya sunat. Sunat. Nah, Gak bisa sunat, orang besar sebelah pun. waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di sini siapa? Orang Indonesia kah atau orang Yahudi? Sekarang saya tanya. Kan belum dijawab. Kok nanya? Yesus itu lahir di mana? Yesus lahir itu pas di depan ibunya. Jelas itu. Itu nggak berargumentasi itu. Yang bego kali lah kau itu. Alamak, pertanyaannya kan sudah benar, jawaban saya juga benar. Yesus lahir di mana? Nggak mungkin lahir dari pantatnya bapaknya, nggak mungkin. Tahu nggak lahir di mana? Ada aja orang ini. Pernah kau lahir. Tahu nggak perlah rumah. Yesus lahir di depan ibunya, pas ibunya ngangkang kayak gini, keluarnya dia, Bang. Kok jadi salah? Beta mau tanya dengan Ngana. Iya, kenapa poco-poco? Gini-gini nih. Kayak kalian itu mau kau tahu menang saya bawa sunat toh? Kau tahu tidak? Saya mau tanya dengan Ngana. Ada tidak dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu disunat? Terhadap orang Arab itu dari kecil udah sunat. Lu pikir orang Kristen? Saya tanya. Orang Yahudi dan orang Arab itu tidak perlu diceritakan di kitabnya, mereka udah pada sunat. Namanya keturunan Abraham. Gimana toh, Bang? Yang kita tanya dengan Ngana, ada tidak dalam Al-Quran Nabi Muhammad disunat toh? Yang beta jawab kepada Ngana, orang Arab dan orang Yahudi tak ada cerita dia bersunat. Karena kenapa? Mereka adalah keturunan Abraham. Begitu mereka lahir kecil, mereka pada disunat. Yesus ada Jadi nggak? kenapa kau tanya? Tertulis di mana? Coba tunjukkan dulu ayatnya di mana. Makanya aku bilang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kaulah nabi-nabi palsu nanti. Bukan, maksudnya di sini yang datang kepada muridnya Yesus Kau datang pada saat itu. membahas Alkitab orang, Yang datang kepada muridnya Yesus itu adalah Paulus. Yang datang kepada muridnya Yesus itu adalah Lucifer yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus, sang bintang timur. Pahamnya kalian bintang timur itu siapa? Siapa bintang timur itu, kawan? Poco-poco. Bintang timur itu siapa? Itulah. Itu bintang timur. Bintang timur itu apa? Bintang timur itu siapa? Ada yang bisa jelasin nggak di sini? Lucifer, Bang. Nenekmu kiper katanya. Bang. Pembawa cahaya, Bang.
Pembawa cahaya. Siapa itu? Putra Venus. Jadi yang datang kepada penulis kitab mimpi di Pulau Patmos itu, aku Yesus, tunas Daud, akulah bintang timur. Lah, akulah setan berarti. Nah, itulah yang kalian sembah. Bersyukurlah Islam datang mengajak kalian keluar dari ajaran menyembah kepada setan. Bersyukur. Iya. Bersyukur kau bilang ada Islam. Iyalah. Coba baca Wahyu. Coba baca Wahyu 22. Baca Wahyu 22 nomor 16. Jangan kau alih-alihkan. Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Wahyu 22. Anda itu berbicara nggak berkompeten. Wahyu 22 nomor 16. Ada makhluk. Satu-satu, jangan kau campur aduk. Ada makhluk roh datang mengaku sebagai bintang timur. Siapa bintang timur itu? Siapa bintang timur? Cetang. Udah dijelasin pun, bintang timur itu iblis. Nah, itulah yang kalian sembah. Yang disembah oleh orang Roma itu adalah bintang timur. Yang disembah oleh orang Yahudi adalah Elohim. Beda. Makanya Kristen dan Yahudi itu beda. Kristen menyembah bintang timur mengatasnamakan Yesus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Nah, sang bintang timur datang memakai nama Yesus. Aku Yesus, tunas Daud, bintang timur yang terang benderang. Wahyu 22 nomor 16. Sadar nggak itu? Kenapa sembahan kalian berbeda dengan sembahannya Yesus? Ayo. Cuma dengar. Yesus menyembah siapa rupanya? Dengar dulu. Yesus menyembah siapa waktu dia datang ke Bani Israel? Menyembah Yesus? Tidaklah. Apa? Kaulah nanti penghuni. Alamak, kalau udah pakai kayak gitu, mana ada pernah Yesus mengusir umat Islam? Yang diusir oleh Yesus Matius 7 nomor 22-23 karisteng. Coba baca Matius 10 ayat 9. Iya, alamak. Cepat, Matius 10 ayat 9. Coba buka. Mau pula ajarkan saya yang kayak gitu-gitu. Buka aja. Jangan dibuka. Kita sudah tahu itu. Ulangi dari. Cepat buka, jangan kau tahu, enggak kau baca. Matius 10 kan? Matius 10 kan? Jangan kau membawa perak. Jangan kau membawa tembaga. Jangan kau membawa apa lagi? Emas. Itu. Jadi saya minta sama dalam Bang ikat pinggangmu. Apa itu? Dengar dulu Juma, mana ada yang situ membawa tembaga apa? Iya, Matius 10 kan nomor 9 kan. Jangan kau membawa emas, jangan kau membawa merak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Apa itu? Tunjukkan dulu ayatnya mana? Ini Kopla Aidah. Alamak. Pau juga rupanya Bang ini. Kalau aku paham Alkitab ini betul lah. Abang aja aku diri. Ini wanita jahanam ini. Ini wanita jahanam. Padahal tetangganya kemarin bilang Pak Aman ini 2 hari nggak pulang ke rumah. Kenapa? Dilempar panci sama bini. Habis gitu. Siapa yang bilang? Tetangga abang. Habis itu ngajak saya kering. Mau ngapain? Asik jadi. Kenapa sih? Udah rusak. Mau ngapain? Padahal kering. Seringnya Bang Juma Kudem kan nggak berani kau jawab aku. Main kita yuk, aku bilang. Oh, apa itu? Bilang, ayo. Jangan Bang Juma main, Aku orang awam. Aku orang awam yang tidak tahu menau dengan Alkitab. Tapi pantas aja sesat. Dengar dulu. Loh, abang aku nggak tahu Bible, pantas aja sesat. Kaulah sesat. Abang nggak tahu Bible, tapi abang nyembah Lucifer, ya sesat lah. Kayak mana abangku ini? Kau penyembah Lucifer. Loh, katanya nyembah Yesus. Berarti kan menyembah Lucifer bintang timur. Yesus itu Lucifer. Lucifer itu ngaku Yesus. Wahyu 22 nomor 16. Gimana sih abang ini?
Lucifer itu kan pembawa cahaya artinya. Yesus kan pembawa terang. Terang dunia. Samalah kayak kau itu nanti. Kau mengaku-ngaku bintang timur. Kaulah si Lucifer itu. Wahyu 22 nomor 16 ada makhluk datang bersuara Ya itulah tapi kayak tak kaulah terlihat. itu. Kaulah makhluknya itu. Kaulah makhluknya itu nanti. dasar opung baluap. Kaulah Aku baluat. tunas Daud. Namaku bintang timur. Perkenalkan aku panggil aja Yesus. Kan ada bacanya di situ Wahyu 22 nomor 16. Kenapa pula aku yang disalahin? Abang. Bang Suma bisa. Abang, jangan abang lah bang Opung. Beta mau tanya dulu dengan kau baik-baik ini. Kenapa bang? Disuruh abang kita yang satu ini ngalah dulu. Abang Manami sementara ini abang Beta bersihkan. mau tanya dengan Ngana. Bersihkan dulu tempat duduknya. Islam itu agama yang baik toh? Islam itu rahmatan lil alamin yang menjadi ajaran kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ini bukti kami kasih sayang kalian. Oke. Ini bukti Ngana- kasih sayang. Ngana kasih tahu ayat kau dulu ya. Saya baca dulu. Silakan. Dalam surah At-Taubah ayat Ya. 123 kepada umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir. Nah, Oh, ini kalau berbicara At-Taubah ayat 123 itu berbicara ketika Belanda datang menjajah membawa agama Kristen. Gitu. Coba aja ulang lagi. Ulang lagi coba. Kau melakukan lagi seperti majikanmu lakukan kayak Belanda datang ke sini. Biar ku ginjalmu itu biar kukunya sekalian. Coba aja kau lakukan lagi sama seperti majikanmu. Mau? Hah? Kalau tidak aku kejar kau kayak anak ayam. Tapi kan sekarang kau enggak kan? Enggak kayak Belanda lagi kan kau itu. Udah anteng-antengnya hidup di tengah-tengah kami kan? Mana kami, ada? baik-baiknya kami. Coba kau ulangi lagi kayak Belanda majikan kau itu. Ku pijak-pijak empeduhmu. Gitu loh bang. Tapi tadi kau ngomong surah At-Taubah ayat berapa? ayat 123 Kima. Emosi dia bang. Marah dia, ngamuk dia. Aduh, parah. Dikatakan dalam surat Taubah, kayak mana ada yang tahu ayatnya? Perangilah orang-orang kucluk yang ada di sekitarmu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Oh, itu ini pada masa perang waktu itu, bukan masa sekarang. Sekarang kan kami udah berhasil mengusir agama Kristen dari bumi pertiwi. Itu loh. Yang tinggal ini kan yang adem-adem, yang nggak seperti majikan mereka paling suka membunuh orang, memperbudak orang, paling suka kemudian suruh orang kerja rodi. Nah, kalau Gimana yang jumpa aku si Juma ini ya? Biar ku pijat-pijat dulu ginjalnya ini. Apa pijat-pijat ini? Aduh. Ku cari kau betul lah. Padahal, gitu, Bang. padahal Jangan Juma, gitu, Bang. ngertinya kau Juma, dengar ya. Ah. Keluarga aku itu banyak yang Muslim loh, tapi nggak kayak kau. Bahasanya pun, kalimatmu pun nggak sopan. Apa yang nggak sopan bang? Yang mana nggak sopan? Apa bijak-bijak kau? Kau Apa? bilang. Oh iya, kalau Sekarang kayak gini. Kalau Gimana orang kalau Kristen kami buat sama umatmu, brutal sama lagi yang kayak penganut dulu, sini? dengar Kayak bang. dulu kau bilang. Kalau Kristen brutal lagi kayak dulu, ya pastilah kita akan adakan perlawanan lagi. Jangankan kalian, orang yang mendahului kalian aja, si Belanda itu, ya, kita burunya dia kayak anak ayam. Apalagi kalau yang kalian mental-mental tempe ini, Pak dong, masa kita takut sama kalian? Wah, Apa kau bilang mental tempe? ya iyalah mental tempe. Baca ini bos. Juma,
Mental Kenapa? gajah nih. Lama-lama Kalau beta tidak mental, kalau nggak mental, Mental gajah nih tempe. bos, menyala dong. Ayo. Ka- Diwariskan penjajah kalau nggak mental tempe. Kenapa? Kenapa? Oh, Mental beta gigit ginjal kau gimana jangan Juma? luangin bagus. Kan gitu. Kenapa Ngerti ikut paham nggak kau dulu? agama yang diwariskan penjajah? Ngerti nggak kau dulu? Juma, oto, loak, begu. Bahasa Yang kasar. Tahu sopan nggak lah kau abang ini dulu kalau ngomong. dari apa? Yang Dari- sopan. Kenapa nggak sopan? Jadi kalau kalian nggak sopan, kami terima gitu. Ya kan tadi saya nggak tahu apa artinya tukima. Sekarang kan saya udah tahu. Aku nggak akan lagi bilang lagi tukima gitu loh. Kau tahu nggak sejarah Islam itu masuk ke Indonesia? Pernah nggak lu sekolah? Tanya dulu lu. Tahu dong, tahu. Apa? Coba, tanya dulu. Belum Dari mana itu? ada kuburan Penja- 40.000 jiwa Islam ya, masuk yang dari dihancur perdagangan. yang disebabkan oleh umat Islam. Belum ada kemudian sekolah-sekolah Kristen yang di bumi hanguskan oleh tentara Islam, belum. Tapi kalau Anda lihat pesantren-pesantren pada masa brutalnya Kristen bermata biru, wah, jangan dibilang. Kiai kami, ulama kami, ribuan, jutaan anak-anak menjadi yatim piatu dibuatnya, janda-janda jutaan dibuatnya oleh Kristen yang bermata biru. Kalau Kristen bermata hitam ini kan enggak lagi, baik-baiknya dia, mungkin karena takut. Takut. Ayo diring lah, nggak takut aku diring, ayo. Saya bersin aja abang bisa pingsan loh. Bersinlah dulu. Enggak, kalau ketemu maksudku Ayo, bisa ketemu, jatuh, ayo. gigi palsunya Ayo. bisa jatuh. Ayo ketemu, ayo. Di mana? Di Jakarta di mana? Ayo. Saya bersin abang bisa ngompol loh, serius. Ayo. Tiga Udahlah, kali saya buktikan. bersin di depan abang, biji pelernya bisa meledak. Kamu buktikan, ayo. Ayo buktikan. 5 kali saya bersin, biji mata abang bisa keluar dua-duanya. Aku nggak usah kayak gitu. Ya. Dalam nama Yesus abangnya bertobat sombong, kau. ngajak-ngajak taruh di Dalam ring. nama Yesus bertobat kau Zuma. Aku bilang bertobat kau. Langsung minta Dalam tobat, nama bertobat Yesus orang-orang itu diusir. Matius 22, Matius 7 22 23. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, kau. Tak, satu mengusir ayatnya itu setan kau baca, pakai namamu, bego. bermujizat pakai namamu? Dalam nama Yesusku tunjang polona diobela. Nah itu. Ternyata. Nah kayak gini-gini Apa nih. apa kata Yesus? Inilah radikal ini. Yang kayak gini yang Apa kata- radikal. Loh, apa? Dalam nama Yesus kutendang pantatnya ke hutan. Masa itu radikal? Radikal lah. Lah, memang kayak begitu kan kalian mengusir Bang setan. Juma, Bagus itu dengar ya, setannya Bang diusir Juma. ke hutan. Memang hutan itu Bang tempat Juma. setan. Juma Dalam dengar. nama Yesus kutungking Juma, kau kan dengar begitu. dulu. Nah Halo, sekarang Juma. orang-orang Juma. yang mengusir setan pakai nama Yesus itu bang, itu diusir sama Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada orang Kristen. Itu baca tuh Matius 7 nomor 23. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada orang Kristen. Kalian semua pembuat kejahatan, enyahlah daripada aku. Kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Kan sakit digituin bang. Udah setengah mati siang malam kalian nyembah-nyembah dia, tapi diusir. Juma dengar dulu Juma. Bertobatlah Bang Juma. Saya setiap saat bertobat. Astagfirullah. Kok tobat sudah Juma? Ya setiap hari Bertobatlah. saya bertobat. Tiap hari saya bertobat. Maksudku jangan menghina agama orang lain. La haula wala quwata illa billah. Yang menghina agama Anda itu siapa? Cak Ayu. Kau. Sesuatu yang berasal Tahu. dari sesuatu yang hitam, tidak perlu kita katakan gelap, nggak perlu. Udah hitam aja bang, merah aja. Seperti tai kan, nggak perlu kita mengatakan tai kau busuk. Ngapain? Tai itu udah busuk. Jadi itu ketika kita mengatakan tai itu busuk, kita nggak menghina. Udah, gini aja. Memang gini sudah aja, kayak begitu gini aja. tabiat. Udah Dengar kayak dulu, begitu dengar dulu, kadarnya. jangan kayak mama-mama Kelasnya muncungmu udah itu. kayak begitu, masa di menghina Jangan kayak gimana? mama-mama Siapa kesetanan muncungmu itu. Dengar ini? dulu. Kan? Dari tadi dia yang menghina, dibilangnya aku yang menghina. Diajarnya aku tarung Ayo. bebas pun. Hah? Mau lagi tarung Kita bebas ulang sama kita, aku? ayo. Buktikanlah dulu kata-katamu, ayo. Boleh.
Api ada syaratnya, api ada syaratnya. Bersinkan 5 kali bersinkan. Bukan. Kalau kau Kirimkan nanti video kukatinya abang, kau. videokan abang sementara salto dari lantai 3. Kalau masih Ya. hidup, baru bisa ketemu sama aku. Hah? Aku ini pasukan ninja bang, bang, aku ini pasukan ninja. Dengar dulu. Hati-hati sama Bang Suma. Yang kau pikir Saya aku- yang pijakkan kau pikir aku kaki cebola, keluar. yang kau pikirkan itu. Dengar. Bang, dengar. Saya pijakkan kaki keluar dari rumah saya ini. 2 jam saya sudah ada di Jakarta, Bang. Ninja gue ini. Hati-hati. Belum tahu dia siapa si Pitung. Abang tahu nggak si Pitung? Tahu nggak? Bang, tahu nggak si Pitung? Bang, Weh, dengar dulu. tahu Bangga nggak kau si jadi Pitung? ninja. Kutanya dulu, tahu nggak si Pitung? Kutanya dulu, bangga kau Kutanya jadi dulu, ninja. tahu nggak si Pitung? Tahu? Lo kutanya dulu lo. Bangga Tahu kau atau jadi tidak? ninja. Jawab dulu. Ku jawab dulu, bangga kau jadi ninja. Ya kan abang Bangga. tadi minta tarung sama saya. Bangga kan nggak kau gembok. jadi ninja? Kita ini bahas agama. Ajak bertarung, ajak naik kering. Mana sih? Makanya jangan bahas-bahas agama orang lain. Agamamu. Tadi abang naik ke sini Agamaku, minta. agamaku. Semua orang saksi. Tadi abang bangga naik. Ayolah semua, biar ku injili kalian. Nah, begitu Ayo. dijelasin ternyata keok. Si Pitung kau bilang, ayo. Ya, kenal nggak sama tapi si Pitung? Jangan berbicara dengan cakap kotor ya. Iya. Jangan menghina Ku ya. tanya dulu. Ayo. Abang Adu kenal kata dengan si kita, ayo. Pitung? Si Pitung, etor sih ura si Pitung nih. Tahu si Pitung tidak? itu si Buddha, kalau sama kami si Buddha itu. Kenal nggak sama si Pitung? Kok kenal sama si Pitung? Si Buddha, ngerti nggak si Ku Buddha? tanya sama abang, kenal nggak sama si Pitung? Kenal, banyak si Pitung di kampungku. Abang Di kenal? Hemakasana Betul, banyak. abang kenal, betul. Betul. Oh, saya enggak. Dah selesai. Ya udah, kaunya nggak kenal. Ya memang kan saya bilang saya nggak kenal, abang lah yang kenal. Jangan pakai begomu. Enggak, maksud saya tanya itu belajar dulu sama si Pitung. 20 tahun baru temui saya. Karena si Pitung itu adalah bintang kejora. Dia itu orang hebat. Belajar sama dia. Habis belajar sama dia datang temui saya. Gitu, Tapi Bang. kau bilang nggak kenal. Kenapa kau tahu kayak gitu? Abang yang kenal, belajar sama dia. Habis belajar 20 Kenal tahun saya, temui banyak saya. di sini si Pitung. Mau berapa kau jumpai di sini si Pitung? Banyak. Jangan-jangan anak Batak abang bilang si Pitung. Bah. Aduh. Lari lagi kau. Kau Beta sama kasihan anak dengan- Batak aja anak. Batak Beta Medan kasihan itu kan. dengan kau punya kawan-kawan ini Juma. Ditumbangkan kau. Ini kenapa si Homreng saat ini curhat aja terus? Homreng, diam aja Beta dulu takut. kau. Beta takut. Kamu diam aja dulu. Ini ada abang kita lagi ngomong curhat aja terus dari tadi. Kau nantang saya mau dialog aja, angkat tema. Jangan kau nganapi body poco-poco ngapain kau kayak gitu-gitu ke sini. Laki-laki kau kayak ngontek ngomong. Ayo bang. Si Pitung gimana si Pitung? Abang kenal Banyak. kan? Ke sini kau. Berkenali Abang kau sama belajar si Pitung. sama si Pitung 20 tahun. Habis itu temui Bang Zuma. Kalian Ngapain datanglah sama aku saya sampai belajar. 20 tahun? Itulah kau ciri-cirinya pengecut ya kayak gini 20 tahun lagi udah mati. nih Maksud pikirmu. saya, abang 20 tahun kan sudah nggak ada lagi, gitu maksudku. Jadi belum tamat, Kau itu cuma pengecut kau udahlah. belum tamat belajar, abang sudah nggak ada bukan lagi. baik kau. Nggak ada lagi di tempat sekarang, maksudku pindah ke tempat yang lain, jual asongan gitu maksudnya bang. Menghina kali kau bicara ya. Menghina pula, jual asongan dibilang menghina, ya Allah ya Karim. Abang ini saya ngomong nggak pernah benar, ngaku ninja salah. Nggak ada benar-benarnya aku ini. Bangga bang itu jadi ninja. Lah, Aku tuh, aduh, udahlah. Yang udah bertobatnya aku bang. Jujur. aku ngaku ninja, abang mau ngaku apa? Satria Baja Hitam. Mau? Udah bertobat aku dari situ. Wih, Udahlah. mantap. Itulah yang bikin Iya, aku. iya. Itulah yang bikin aku jadi Kristen yang benar. Karena Dulu apa pertobatan rupanya? itu. Abang ini sebelum bertobat pencuri ayam, maling ayam abang, bukan? Pencuri nyawa, tahu kau? Woi, Lucifer,
pantas aja sekarang nyembah Lucifer lagi. Oh ternyata Mama tatonya di mana? Di paha atau di mana, Bang? Di paha kiri, di paha kanan. Sama seperti Lucifer. Bang, jangan-jangan Lucifer tatonya itu tato pohon kelapa sawit. Maksudnya suka nyuri buah sawit. Jelek kali ketawaku, Bang. Gimana, Bang? Untung aku udah pensiun. Kenal kau, betul. Iya, serius ini. Mendidih darahnya Abang rupanya. Makanya di dalam tubuhku ini sekarang, di hidupku ini kasih yang kudidik, kasih. Kasih. Tapi anaknya Abang yang baru lahir, cucunya Abang ajarin nyembah Lucifer. Abang Dari bilang mana kasih. nih anakku yang paling lahir? Kau jangan pintar-pintaran kau. Katanya kasih, tapi keturunannya diajarin menyembah bintang timur. Apanya itu kasih? Kalau kasih itu diajar anak keturunan kita jangan menyembah Lucifer. Bang, gimana sih? Kasih, tapi menyembah bintang kejora. Bintang kejora. Coba ceritalah timur. dulu kau sepuasmu. Tapi izinkan aku nanti bicara ya. Dan kau putus nanti. Jangan kau potong nanti omonganku. Udah. Oke, Ayo. 1 menit aja, Bang, ya. Yang diajarkan tentang kasih kepada Tuhan itu, Bang, Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah aku dengan cara mentaati segala perintah, aturan, ketetapan, hukum-hukum, laranganku. Itu kasih kepada Tuhan. Kristen tidak melakukan itu. Karena Kristen sudah menghanguskan, membatalkan semua perintah Tuhan. Yang Kristen lakukan adalah perintah Paulus. Nah tuh, itu kasih kepada Tuhan. Kristen tidak bisa lagi. Kasih kepada manusia menurut Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Apa itu? Mengajarkan manusia untuk tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, sedangkan Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat. Berarti kasih kepada Tuhan tak ada lagi, kasih kepada manusia tak ada lagi. Lalu kasih yang mana yang Anda maksud? Ngajak anak Anda itu, ngajak keturunan Anda jalan-jalan ke gedung, menyembah makhluk yang mengaku bintang timur, itu yang Anda kasih? Tanya. Gak ada itu, gak ada kasih itu. Itu menjadi tangan kanan bintang timur. Belum paham juga bintang timur itu siapa? Mau diajarin? Mau diajarin? Jangan gengsi, Bang. Kalau mau diajarin, tak ajarin. Silakan. Ingat pelajaran saya tadi, pengajaran saya tadi ke Abang, kasih kepada Tuhan. Puaskan dulu. Ku kasih lagi 2 menit ya, lagi. saya simpulkan supaya jangan lupa. Kasih kepada Elohim, Ulangan 11 nomor 1. Catat. Kalau keluar dari situ berarti Anda tidak kasih kepada Elohim. Yang kedua, kasih kepada manusia, Matius 5 nomor 19. Kalau Abang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka Abang tidak akan masuk ke dalam surga. Apalagi ngajarin ke orang lain. Nah, sekarang coba Anda reka-reka. Apakah Abang itu mengajak keturunan Abang melakukan hukum Taurat? Atau mengajak makan babi? Tidak bersunat. Meninggalkan Sabat, Sabtu, malah ke hari Minggu. Ayo, menyembah bintang timur, bukan menyembah kepada Elohim. Kira-kira Abang yang mana yang Abang lakukan sekarang ini? Coba silakan. Mudah-mudahan bisa terbuka cakrawala supaya Abang ini bisa sehat, jasmani dan rohani. Demikian. Silakan, Bajigur. Nah, silakan, Roh Kudus. Roh Kudus, Bajigur. Roh Kudus juga lagi namanya. Roh Kudus di mana kau dapat kata Roh Kudus itu? Roh Kudus itu hanya ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Bible. Cuman di Indonesia ini aja Biblemu itu pakai kata Roh Kudus karena ngambil dari Al-Quran. Bagaimana terasa banyak bicara dulu? Udah diam. Tegas dulu ngomong. Kalau mau ngomong sama saya tegas, jangan kemayu. Silakan. Amanami, apa yang Anda ingin tanggapi dari ajaran saya tadi? Ayo. Pingsan Abang ini. Kubilang kan, nah tadi ngajak kering, diajarin kebenaran, pingsan. Maunya apa sih?
Ya kan? Diajarin kebenaran pingsan kan? Oh iya ya, selama ini kami orang Kristen tak pernah lagi kasih kepada Tuhan. Karena kenapa? Kami nggak lagi mengimani Taurat. Cuman ditempel di kitab kami supaya dianggap kami ini adalah orang benar. Kami jadikan kitabnya orang Yahudi aksesoris meskipun cuma terjemahan. Iya kan? Kan gitu kan? Roh Kudus ngomong. Kima kau dari tadi. Ya, bisa kau lembut-lembutkan itu suaramu tapi tegas. Jangan kau keras-keras tapi lembut. Memperbolehkan poligami, Kima. Oh, karena Yesus lahir dari hasil poligami. Nah, itu jawabannya. Ngerti? Hah? Kamu sadar kalau Yesus itu berasal dari keturunan yang poligami? Ngerti? Kalau Daud tidak ngintip orang mandi, bininya orang mandi, Yesus nggak ada. Tahu kau? Mau ku ajarin? Hah? Kalau Daud tidak mengintip Batseba mandi, istrinya orang, tak akan pernah ada Yesus. Karena Yesus itu berasal dari keturunan ketiga, dari Itu kan istri karangan ketiga. Ngana Sadi, Nggak bisa, nggak bisa. Sekarang saya tanya samamu. Itu ngarang saja. Coba kamu terangkan Yesus itu asal usulnya dari mana? Mamanya Yesus itu dari keturunan keberapa? Dari keturunan Daud yang mana? Terus istri Yakub. Dengar. Roh Kudus dengarkan. Yakub itu memiliki 4 istri dari hasil poligami. Yesus berasal dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat? Jawab. Roh Kudus jawab. Roh Kudus jawab. Pertanyaan dengan beta. Yesus itu, kau kan menghujat poligami. Sekarang saya tanya, Yesus itu berasal, dengar. Yesus itu berasal dari istri keberapanya Yakub? Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat? Biar kau tahu bahwa Lucifer yang kau sembah itu berasal dari istri hasil poligami. Enak. Ngana tau dari mana Lucifer? Ngana tau dari mana itu Lucifer? Gimana? Lucifer, Wahyu 22 nomor 16. Pura-pura nggak tahu. Nah, itu kan karangan Ngana saja itu. Loh, kok karangan saya? Coba kamu baca Wahyu 22 nomor 16. Bunyinya apa coba? Ayo. Sanggup bibir kau membaca itu? Yohanes 22 nomor 16. Aku Yesus, tunas Daud, sang bintang timur. Nah, itu makhluk apa itu yang ngaku-ngaku kayak gitu? Makhluk apa coba? Makhluk apa? Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan menyesatkan orang pilihan juga. Ayo. Itu kata Yesus. Yesus palsu akan datang. 20 tahun kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, setelah dia menasihati muridnya Bani Israel, di jalan menuju ke Damsyik, ada seorang bernama Saulus mengaku bertemu dengan suara yang berbunyi, akulah Yesus yang kau aniaya. Mampus. Kemudian 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, ada juga yang mengaku, akulah Yesus sang bintang timur. Itu siapa lagi tuh? Yesus palsu. Yang mana yang kamu sembah? Kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, namanya bukan Yesus, tapi Isa atau Yeshua HaMashiach. Itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, yang datang kepada Saulus yang ada di jalan menuju ke Damsyik, itu baru Zeus yang kalian panggil Yesus. Berat kan materinya? Berat kan? Berat, karena pendeta nggak pernah ngajarin ini. Mana? Ayo, mulut sudah nggak bisa ngomong, pakai hidung aja. Ayo, Yesus mengatakan Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Yesus palsu. Ayo. 20 tahun setelah Yesus menasihatkan muridnya, dan 70 tahun setelah Yesus menasihatkan muridnya, benar-benar muncul Yesus palsu, mengaku bintang timur lagi. Parah nggak tuh? Sementara bintang timur itu dalam Yesaya 4:14
nomor 12, 13, 14, 15 itu disebut Helel bin Zakar atau Lucifer atau bintang timur. Makanya orang Yahudi menertawakan kalian, menajiskan kalian, bahkan meludahi kalian. Kenapa? Karena orang Yahudi mengatakan kalian itu penyembah setan. Ngaku-ngaku dari Yahudi kalian kan, ngaku-ngaku ngambil kitabnya orang Yahudi kalian kan, tapi kenapa kalian nggak dianggap? Karena kalian itu penyembah Helel bin Zakar. Nggak sadar juga. Kalau umat Islam ini tidak sayang sama kalian, ngapain kami ngurusin? Loh, kami sudah ada jaminan surga kok. Ngapain kau urusin kalian penyembah-penyembah bintang timur ini? Tapi karena kami sayang. Kami sayang kalian. Makanya kami ingatkan. Coba. Kami digaji, kami dibayar enggak? Ada perpuluhan buat kami? Enggak ada. Kami kasih data, bukan kami ngarang. Saya dibilang penghujat kalau saya ngarang-ngarang. Coba Anda lihat tuh, antara penulisan kitab Wahyu dengan keadaan Yesus pada zaman itu selisih 70 tahun, coy. Yesus datang nanti kedua kalinya di akhir zaman. Matius berapa teman-teman? Matius 7, nomor 20 berapa teman-teman? Matius 24, nomor 27. Kata Yesus, sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan apa? Bintang-bintang berjatuhan, langit berguncang, cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti Yesus belum datang untuk yang kedua kalinya. Tetapi faktanya ada makhluk yang datang mengaku, siapakah engkau Tuhan? Dari situ aja udah ketahuan tipunya tuh. Dari mana Paulus ini yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan, tidak pernah bertemu dengan Yesus, kok siapakah engkau Tuhan? Bukankah Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 37? Apa dikatakan oleh Yesus? Kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan dan kamu tidak akan pernah bisa melihatnya. Berarti yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu. Yesus aja bukan, apalagi Tuhan. Begitu juga yang datang di Pulau Patmos. Akulah Alfa, akulah Omega. Siapa itu? Yesus tak pernah mengatakan itu. Coba tunjukkan kepada saya sebelum Yesus terangkat ke langit dia pernah mengatakan akulah AO, akulah Alfa dan Omega. Ada Yesus pernah mengatakan begitu? Tunjuk. Ku kasih leher saya untuk kalian kalau ada. Di mana Yesus mengaku? Kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang tahu tentang hukum Tuhan, yang mengerti tentang Tuhan. Ada Yesus pernah mengaku akulah Alfa dan Omega? Ada? Kalau ada nih kepala saya ambil. Kepala saya ambil, gantung di alun-alun. Kalau ada? Nggak ada itu. Nanti di Pulau Patmos ketika datang makhluk yang mengaku bintang timur, baru ada fitnahan kepada Yesus bahwa Yesus mengaku AO, Alfa dan Omega. Kalian ini siapa? Kalian ini orang nggak sesaman dengan penulis kitab kalian. Dan tidak ada kemudian orang Yahudi setelah penulis kitab kalian itu yang menjadi penebar agama Kristen. Orang Yahudi mana yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia? Tunjukkan kepada saya. Ada orang Yahudi. Dari Yahudi mana? Dari suku apa dia? Pak Ading dari suku Cadang? Ada? Nggak ada yang datang mengajarkan Kristen itu. Belanda dan Jerman. Nggak ada orang Yahudi. Coba Anda lihat, pikirkanlah itu. Ini kita cuma kasih sayang sama kalian. Ngapain kita urusin kalau nggak sayang? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu. EGP dengan kalian. Tapi karena kita sayang. Kasihan loh. Udah tua. Hidup di dunia tersiksa. Tidurnya nggak nyenyak. Makanya tidak enak. Setiap tidur dikerumuni nyamuk. Mati masuk neraka lagi, kan kesian. Makanya mumpung ada kesempatan sekarang dunia digital, di mana-mana kita bisa mendengarkan pengajaran Bang Suma. Dengarkan itu sambil pegang Bible. Bang Suma mengatakan Yohanes sekian, Matius sekian, buka Bible. Habis itu renungkan. Jangan malah jengkel sama Bang Suma. Di mananya orang ini bisa ketemu? Aku pijak-pijak kepalanya ini Suma. Jangan kayak gitu. Aku kan tak penghujat. Aku mengajarkan kalian kebenaran berdasarkan Bible. Tidaknya aku dikte kalian pakai Quran, enggak.
Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Loh, masa aku yang harus ngikutin, yang ingatin? Bible ada tertulis loh. Di mana itu Bang Suma? Matius 24 nomor 24. Mesias itu Yesus. Maksudnya itu adalah Mesias yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yang Yesus ini mengatakan, waspadalah kepada Mesias palsu. Maksudnya waspadalah kepada Yesus palsu. Setelah Yesus asli terangkat ke langit, benar-benar muncul Yesus palsu. Dengar dulu, dengar. Jangan banyak kali kau bicara. Dari tadi kalian diamkan aku. Jangan sesak napas, Abang. Kecil, palsu kau bilang, kau yang palsu. Nah, kalau itu asli, buktikan. Silakan buktikan. Udah dengar lah, jangan cuma kau yang ngomong. Buktikan kalau yang suara yang didengarkan Paulus itu benar-benar Yesus asli. Buktikan. Silakan. Oke, Paulus kau pergi. Dulu Paulus itu kan Paulus yang mengajarkan Roma, diam dulu kau. Paulus Kau yang mengajarkan bertemu dengan Jangan suara cuma mengaku kau yang Yesus, ngomong. gitu Abang. Jangan cuma kau yang ngomong. Ya udah silakan Ini ngomong, nanti silakan. Komal ini apa ini room ini nggak jelas ini. Iya Masa silakan cuma Abang, satu orang silakan. ngomong. Iya silakan, saya diam ya. Kau ngomong dari tadi, mulutmu aja ngotor dari tadi. Aku udah bilang aku diam, ngomong lah Bang. Nyonyor kau dari tadi. Dengar. Diamlah. Bang Zuma udah ini, kau pula yang nyonyor. Begu. Tahu nggak cerita Paulus? Suara kencing apa? Suara kencing aja yang kau dengarkan. Ngomong lah Bang. Apa yang Tahu nggak kencing cerita Paulus? Cerita Paulus tahu nggak? Iya tahu. Matius 12. Tahu nggak? Ceritakan. Siapa Nah. dia dulu? Paulus itu Pembunuh Kristen apa enggak? Betul. Tanya kau. Bukan pembunuh Kristen apa enggak? Mana ada Ya Kristen sudah, dibunuh kalau Paulus? sudah. Dasar. Dengar dulu, jangan cuma kau Mana yang ada ngomong. Kristen dibunuh oleh Paulus? Kalau Tahu kau aja juga yang ngomong begini. nggak jelas ini. Mana ada? Percayainmu. Mana ada Paulus membunuh Kristen? Bang. Paulus itu pembunuh Kristen dulu. Namanya sih sebelum pembunuh Kristen. Sebelum pembunuh. Namanya Saulus. Jangan Paulus. Abang. Beguat tuh. Abang, jangan emosi Iya, Bang. jangan animu. Kau aja yang ngomong dari tadi. Jangan emosi, nanti urat asamnya Bukan emosi, kambuh. kau aja yang ngomong. Ini Abang host salah, didiamkan. abang Nggak menuduh bisa Paulus bicara. membunuh Kristen. Abang kau bilang nggak pembunuh Kristen. Semua pengikut Kristen. Bang, Eling bang, sabar bang. Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia. Murid-murid Yesus itu tidak disebut Kristen. Bang. Murid-murid Yesus itu disebut ahli kitab. Para kali ya bangku ini. Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia. Di dalam Kisah Para Pewarta 26 nomor 11. Janganlah kayak gitu bang. Nggak ada orang di sini bisa dibohongi kecuali si Roh Kudus ini. Kalau kami umat Islam nggak mungkin. Gitu bang ya. Kenapa saya katakan nama Roh Kudus dek? Karena di agama kami itu nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Coba kau tanya orang Barat. Bule, naon? Kau ngerti itu apa Roh Kudus? Ente. Ente artinya habis bang. Habis otaknya untuk menjawab, nggak ada katanya, nggak bisa. Awas gigi palsu jatuh bang. Awas. Kasih lem Alteco dulu. Ya, Kisah Para Pewarta 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Otoloak. Udahlah, ini room ini. Kalau bicara yang benar, diapakan, dibisukan. Gak bisa dengar. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Udahlah, akan matemi Allah nggak tolu tem. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Kenapa curi ATM ngapain? Kebiasaan curi ATM orang nggak usah lagi diulang-ulang di sini. Ternyata dia ngaku dia pencuri ATM katanya.
Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di Antioquia ada nabi bernama Saulus. Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Oke, jadi jangan ngarang-ngarang cerita. Oh, sebelum bertobat, nggak ada itu bertobat. Baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Dikatakan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, maka roh jahat itu mengembar ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi roh jahat itu tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke manusia tadi. Maka pergilah si roh jahat tadi mendapati manusia itu dalam keadaan bersih, tersapu dan teratur. Lalu roh jahat ini keluar mengajak ke 7 roh lain. Mungkin ini maksudnya adalah roh 7 yang bertanduk 7 dan bermata 7. Yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di dalam orang yang tadinya sudah bertobat. Maka akhirnya keadaan orang yang tadinya sudah bertobat lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, ini siapa ini yang dimaksud? Siapa ini yang dimaksud? Baca Matius 23 nomor 15, itulah yang dimaksud. Yang keluar meninggalkan Bani Israel, meninggalkan Aule, meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, mengajak orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Itu siapa itu? Siapa? 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 Hei, ha, hei, siapa? Siapa yang mengajak orang Roma menjadi pengikutnya? Hei, siapa? Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada orang-orang yang non Yahudi. Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, siapa itu yang mengaku? Siapa? Siapa yang mengaku? Siapa? Paulus. Berarti orang yang bertobat, keluar roh jahatnya keluar manggil 7 roh jahat lagi, masuk kembali ke dia. Habis itu apa yang terjadi? 2 kali lebih jahat pengikutnya. Itu cara belajarnya. Kalian tidak akan pernah punya data untuk mengalahkan bangsa. Nggak ada. Nggak ada data kalian. Di mana Yesus sebelum naik terangkat mengaku AO. Alpha dan Omega, di mana? Nggak ada. Dengar. Kau kan ngomong kayak gitu. Kaulah nabi palsu itu nanti kalau kau penghuni jahanam lah. Oh, saya tidak pernah mengatakan saya pernah terima firman kayak Paulus ngarang cerita 13 kitab. Dengar dulu. Dari mana Paulus mendapatkan 13 buku itu? Kau yang bego. Kau kan dari mana? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu? 13 buku dia karang itu dari mana? Dari bintang timur. Mulutmu aja yang ngomong dari tadi. Kau tahu kayak mama inang-inang sana kau di. Saya ulang ya, kesimpulannya 13 kitab yang ditulis Paulus itu asalnya dari bintang timur. Titik. Silakan ada bantah. Skor 70-0. Nah, yang cuma curhat-curhat aja nya kalian itu. Ayo bang, silakan bang, ngomong bang. Skornya 70-0 loh. Ini Roh Kudus kalau mau ngomong-ngomong, tapi jangan curhat ya. Aku jijik laki-laki kok kayak menyek-menyek kayak gitu. Ngana body pecepon apa pula kau ponyi. Kau ngomong yang kencang selayaknya laki-laki. Contoh, selamat malam Pak, apa kabar? Kayak gitu nah. Sama aja. Diamkan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kawan-kawan, silakan. Kita diskusi sambil bercanda biar enggak ngantuk ya. Saya dari gunung ini enggak ada tidur 24 jam. Jadi kalau saya tidak pakai metode kayak begini, 24 jam. Kalau mau bicara aku itu jadi jangan ngantuk nanti. dibisukan, jangan diarahkan. Iya, ngomonglah bang. Ini, 1, 2, jangan 3, ngomong. Ayo buruan. Hoi, ngomong buruan. Diam kau. Ya, Apa kau mau ngomong kau? Ayo. 13 buku yang ditulis Paulus itu diterima dari siapa? Jangan mulutmu aja yang ngomong. Jawab. Kau kasih kesempatan. Nah, jawab bang. Orang tolol. Bang, jangan kasar-kasar bang. Nanti kasar lah kalau kayak gini. Kalau pas ngomong dipotong, dibisukan. Ya sudah silakan. Teman-teman yang lain silakan diam. Biarkan Opung ini bicara. Silakan Pung. Udah bisa?
Ya. Oke, Jangan kayak gitu kau ngomong. Gantian saya lagi, kan abang sudah. Kau Mana sih? kapan aku sudah? Kapan belum. aku sudah? Ini aja Oh aku ya udah. ngomong. Oke, silakan. Kirain Kau sudah. tahu nggak cerita si Paulus? Si Pitung. kenapa jadi Si Pitung Saulus? sudah tadi dibahas. Lah, ngapain lagi si Pitung? Kau kan menjawab mulu, menjawab mulu, mulutmu itu nggak kau biarkan orang bicara, biar yang real itu harus kau silakan. bicara. Dengar Ya. dulu, pahamnya kau? Abang sudah, giliran saya lagi. Belum. Kembali ini banyak bicara Saya saja. masih. Kau terada data bikin malu Kristen saja. Ceritakan dulu cerita si Saulus. Tunggu. Aman, ini kenapa bilang Roh Kudus ini kau bikin malu Kristen ini? Kayak mananya ini? Apabila bikin malu, udah kau aja ceritalah dulu gimana ceritanya itu si Saulus jadi Paulus. Aku, Ceritakan Bang. dulu. Aku. Ceritakan dulu. Oke, baik. Jadi Saulus ini adalah nabi. Dari sejak dia bernama Saulus, memang dia sudah nabi. Oh, nabimu ya. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dan ada beberapa guru dan nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Nabi sendiri kok ditolak, bang. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 24, apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci. Siapa pembinasa keji yang duduk di tempat suci? Ya, Saulus. La haula wala quwata illa billah. Kenapa dia dikatakan oleh Yesus duduk di tempat yang suci? Karena dia mengaku nabi. Habis itu ngaku rasul lagi. Duduk di tempat suci. Nabi Rasul itu tempat suci, nggak boleh sembarang orang duduk di situ. Datang dia penjanggal, pembunuh berdarah dingin, duduk di situ. Itulah yang dikatakan dalam Matius 24 nomor 25. Jadi pembinasa keji yang duduk di tempat suci itu adalah Saulus, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel menerangkan di dalam Daniel 9 dikatakan bahwasanya sang pembinasa keji itu adalah raja yang kemudian memberhentikan persembahan korban binatang, menggantikan dengan korban manusia. Itu siapa? Jin. Siapa itu? Jin, udah. Itu Paulus. Izin, udah. Udah, silakan gantian kita. Coba kau tengok dulu, ada nggak Saulus 1 ayat 1? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Berarti si Saulus itu nabimu, bukan nabi kami. Tadi Paham? udah kebaca, Abang. Sampai di situ sudah paham. Kisah Yang Para tidak kami Rasul. nggak ada Saulus. Kisah Paham? Para Rasul 13 nomor Paham 1. nggak? Udah, Saulus udah, itu disebut aja, nabi. Jawab dulu. Kan kau balikan Kisah Para Rasul. Jawab dulu, udah. Ada nggak di Alkitab Saulus? Ada Kisah Para Rasul bab 13 nomor 1, Bang. Kau dari Paulus tadi ke Kisah Para Rasul lagi. Satu. Kubacakan Nanti ya. Kisah Para Rasul. Kubacakan ya. Tapi itu ada enggak? Contohnya begini. 1 Paulus 3 ayat 2, Saulus 5 ayat 6. Ada enggak? Ada enggak kayak gitu? Enggak, Ada. jelaskan dulu. Ada. Mana? Coba Saulus ya, bukan Paulus. Saulus. Loh. Ini yang Saulus, Paulus juga. Yang Paulus ini Saulus juga, Bang. Nyamar-nyamar Saulus ini satu orang juga. Itulah dulu itu pembunuh orang-orang Nasrani yang pengikut Kristus, paham? Namanya si Saulus. Nah, Saulus setelah ini dia- nabi, Abang. Dengar dulu, kau aja yang ngomong. Oke, gantian kita ya. Saya lagi. Di Kisah Para Rasul 13 Jangan kau nomor aja, 1. kau udah banyak tadi bicaramu. Aku Oke, lah saya dulu. ya gantian kita. Saya lagi. Di Kisah Aku dulu jangan kamu. Loh, kan Abang sudah. Saya lagi dong. Gimana sih Abang ini? Cuma kau bikin iman beta sedikit goyah saja. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ya. Saulus itu sudah disebut nabi oleh asistennya Lukas, gitu Bang. Nah, gantian kita lagi. Tolong tunjukkan di mana Paulus pernah disebut nabi. Enggak pernah. Tapi ketika dia disebut Saulus, dia disebut nabi. Kebalik abangku. Dengar dulu, dengar. Bang dengar Suma dulu, gitu paham nggak? loh. Dengar Nah, gimana, dulu, Bang? satu-satu kita bahas. Kalau Oke. ke Kisah Para Rasul nanti.
Ya, sudah aku dengar. Nah, gantian. Ah, Jadi dengar di ya, dalam jangan nyonyor sudah mulutnya. aku sudah dengar, Mulutmu jangan Abang. nyonyor. Udah, kau bilang aku yang jawab. Tadi Abang bilang dengarkan aku udah dengar, Pon. Sudah aku dengar, sekarang giliran saya. Di dalam Kapan kau dengar? Belum bicara saya udah kau dengar. Astagfirullahaladzim. Gimana sih orang ini? Abang bilang dengarkan saya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Bang, Saulus itu disebut nabi. Tapi ketika dia menyandang nama Paulus, dia tidak pernah disebut nabi. Kebalik dia, Bang. Dengar dulu. Nah, sudah aku Masa dengar. kau aja Nah, yang ngomong? kan sudah aku dengar. Abang bilang dengar dulu. Ya sudah aku dengar. Aku lagi kan? Loak. Loh, gimana ini teman-teman? Udah diam dulu kau, biar ku jelaskan. Oh, kau suruh diam lain lagi. Kau suruh dengar tadi. Kau suruh diam, aku diam berarti. Lanjut, Abang lah. Bilang dong. Tadi disuruh dengar, jadi ku dengar. Habis dengar ya aku ngomong. Udahlah, Oh, jangan Abang sudah nyonyor diam. biar kapan lagi saya bicara. Aku dengar, Jangan aku nyonyor diam. Kau. Aku diam atau dengar? Dengar. Ya sudah, aku dengar. Diam. Oh, diam. Ya udah, aku diam. Saulus itu tahu nggak? Saulus itu Saulus. Coba buka di Alkitab, ada nggak ayat-ayat Saulus? Jangan pergi nanti ke Kisah Para Rasul. Udah itu aja cukup. Simpelnya aku bicara, simpel. Ada nggak? Oke. Nah, di dalam pengakuan asisten Paulus Aduh. di Antioquia, Paulus ini sudah bergelar Nabi, Abang. Kata Lukas. Kau pintar kau bilang. Tapi dengar ku bilang kan. Cuman satunya pertanyaanku. Ada nggak ayat Saulus di Alkitab? Sama nih kalau saya bertanya sama Abang, ada nggak pernah Saulus itu digelari Itu aja pertanyaanku. Jangan menye-menye kau. Abang ini cerdik kali, nah. Jangan Aku juga bisa menye bertanya. kau, jangan menye kau. Ada tidak Satu Paulus pertanyaanku. digelari Subaidah di dalam perjanjian baru? Ada nggak? Sesuatu yang tidak ada ditanyakan, kan lucu. Pernah nggak kemudian Paulus dipanggil Subaidah? Pernah? Nggak ada kan? Jadi Kau jangan sesuatu menye. itu kelicikan namanya dialog. Saulus dipanggil Nabi, Bang, di dalam catatan Cuma Lukas. satunya pertanyaanku. Toh cuma kapan ya kau bisa pintar kalau kayak gini? Samanya kalau saya bertanya, pernah nggak ini Satunya kemudian pertanyaanku, satu. Paulus dipanggil Coba Subaidah? ambil- Pernah nggak? Coba ambil satu ayat. Nggak ada kan? Ngapain dipertanyakan, Bang? Sesuatu yang tidak ada, ngapain Kenapa dipertanyakan? kau bilang tadi Saulus jadi Paulus? Disebabkan karena Lukas menceritakan di Antioquia Bilanglah, ada seorang disebabkan nabi karena bernama aku Saulus. Bilang. Disebabkan karena aku bodoh, bilang. Itu udah cukup. Udah. Ada nggak Paulus pernah dipanggil Subaidah? Apa Subaidah? Mana kenal kami Subaidah? Nah, kalau Saulus, ada nggak Paulus dipanggil Saulus? Ada, Bang. Ada. Ada. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus tidak dipanggil Subaidah, tapi Paulus dipanggil Saulus. Udah, benar saya berarti. Kenapa Abang pungkiri? Itu Bible, kitabnya Abang. Mana ada bahasa ke Kisah Para Rasul? Coba dulu buktikan satu ayat. Entah ada di situ apanya kalimat si Saulus. Saulus Buka. ya, jangan Paulus. Iya, Contohnya, buka. Adinda satu- buka. Satu Paulus 1 ayat 3. Ah, gitu. Buka. KPR 13 ya. Buka dulu. Iya. Ayat berapa? 1:13:1. Saulus. Iya, Bang, nggak mungkin Subaidah. Kan udah dibilang pun. Aneh Kitab orang. apa? Kitab apa, Bang? Kisah Pewarta 13 nomor 1. Oh, Kisah Apostolos. Nih, Ke nih. Saulus tolak. Biar dia bisa baca nih. Mana ada? Saulus Pakai- ada kan? pakai Ya sudah, layar ngapain kau bawa si Saulus? Udah Ustaz Alif tuh. Diam dulu Mau. Bajigo. Soalnya dia yang layar ini dia nggak bisa Kau kebaca. baca dia. dulu, kau baca. Ah ya, kau baca Nggak itu. bisa itu, Saulus. Kisah Saulus, jangan Paulus. Hati-hati copot gigi palsumu, Pak. Gigi palsu apa? Mana ada pakai gigi palsu? Udah dilem tapi pakai alter ego tadi ku ajarin. Aku dulu gigimu itu. Jelas kau, itu kau menghina fisik kau.
Padahal murni aku nih. Ya udah. Coba open cam dulu, coba Nah, tuh. tengokkan dulu. Baca ini. Opung, baca ini, Pung. Bacalah, kan kau yang pintar. Coba. Oke, saya baca ya. Ini di mana ini? Di mana nih? Kisah para rasul kan? Iya, 13 nomor 1 ini. Jangan oto kau. Oto kali kau. Maksudku coba ambil kitab firman si Saulus, entah 1 Matius kayak gitu, 1 Matius, 1 Markus, 1 Yohanes kan. Coba ambil. Ada enggak 1 Saulus? Abang. Diam Di dulu, sini. dengar dulu. Jangan menang sendiri kau. Abang. Coba ambil dulu 1 Saulus. Pada saat Saulus masih Saulus, jangan pada saat saat. Bang Opung, pada saat Saulus ini masih murid Gamaliel, Bang, dia tidak pernah didatangin makhluk mengaku bintang timur, nggak pernah. Wajar kalau si Saulus ini belum menulis buku. Tapi pada saat bintang timur sudah merasuki jiwanya, Saulus kemudian... Kau jangan bengok kali kau cuma, aduh, bodoh kali lah. Kemana dia menyadarkan kau? Kumandikanlah kau besok pakai jeruk purut. Abang, dengarkan saya sadar dulu otakmu. Saulus ini belum pernah didatangi bintang kejora, bintang timur. Makanya dia belum punya tabiat untuk menulis sebuah buku. Begitu bintang timur datang ke dia, membimbing Paulus ini, kemudian kan ada tadi Matius 12 tadi yang kubaca itu kan, Matius 12 nomor 43 sampai 45. Saulus bertobat kemudian berubah menjadi Paulus, dan di dalam dirinya sudah 8 roh jahat. Sudah 8 roh jahat. 8 roh jahat inilah yang membimbingnya menulis 13 buku. 13 buku yang ditulis Paulus ini semuanya bertentangan dengan Taurat. Kenapa bisa bertentangan? Karena yang mengajarkan 13 buku ini adalah bintang timur. Cuma dengar dulu, Cuma. Apa tante? Ini orang tua ini 11-12 sama Pak Pipo ini hampir sama. Begitulah, kayak gini-gini itulah manusia nggak masuk akalku itu. Jadi maunya gimana, Bang? Maunya gimana? Kau bilang apa? Pipo kedua ini. Udah bisa. Jangan-jangan Pipo ini habis operasi pita suara. Maksudku dia Abu Canginam mah yang baby. Satu perguruan dia. Ayo kiring lagi tayo. Satu perguruan dia dari Bangau Hitam. Kali kayamu. Abang diam dulu deh, biar saudara. Belum gua aja yang ngomong, udahlah, nggak jelas ini. Belum nggak jelas ini. Tapi kalian bilang nanti pengecut, takut. Mana bisa? Cuman mulut gua aja yang nyonyor, mana bisa kita jelas? Silakan Rokus. Kenapa dia jangan ditendang dia nggak apa? Dia naik lagi tuh Bang Andi, dia naik lagi. Ke Bennett dia. Oh, kena dia. Soalnya giginya mau copot. Amani itu kalot sekali, bikin malu Kristen saja tuh. Iya, saya pun malu loh. Nana malu tah? Juma, kau cerita tadi tentang bintang timur tadi itu. Ya. Bikin beta tuh sedikit goyah saja. Coba kau kasih paham beta dulu tuh. Begini Bung, Yesus itu bagi kami adalah Nabi Isa alaihissalam, orang yang suci, tidak pernah kemudian dia berkhianat kepada Allah. Dia berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Di mana tertulis? Matius 12 nomor 49. Nah, kekuatannya kemudian di nomor 50, Bang. Apa nomor 50-nya? Dia katakan apa di situ? Dan firman Tuhan itu adalah hidup kekal. Di mana firman Tuhan yang dimaksud? Iya, pengajaran Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Kalau saudara Kristen mengaku kemudian
pengikut Yesus, maka endingnya saudara-saudara Kristenku wajib hukumnya percaya kepada dia toh. Yesus mengatakan Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu Tuhan bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi orang banyak yang mengelilingi aku ini, aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, dari pelajaran ini apa yang bisa kita petik? Yesus berdoa kepada Tuhannya dan mengadu, orang yang banyak yang mengelilingi aku ini, aku telah mengatakannya kepada mereka agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyampaikan firman Tuhan agar Bani Israel yang menolak dia betul-betul bisa menerimanya, percaya kepadanya sebagai utusan Tuhan. Itu sudah cukup bagi Yesus. Jangan dilebih-lebihkan lagi. Diterima sebagai Mesias, diterima sebagai Nabi, diterima sebagai Rasul. Bagi Yesus itu adalah satu pencapaian misi tugas yang sangat luar biasa kepada umatnya Bani Israel. Berbeda dengan Kristen, itu beda kelas. Lain, nanti kita bahas itu. Coba bayangkan aja nih, Matius 8 nomor 42. Apa yang dikatakan? Barang siapa yang menolak aku. Artinya siapapun, maksudnya siapapun, mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, siapapun yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Perkataan-perkataan yang aku sampaikan ketika aku datang di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, Yesus menjadi hakim tuh. Muncul Yahudi yang menolaknya sebagai Mesias, neraka. Muncul Kristen yang menolaknya, menerimanya sebagai Mesias, tapi menyembahnya. Mau dikemanakan? Kamu menerima aku Mesias, katanya iya. Tapi kenapa kau mempertuhankan aku? Adakah pernah aku mengajarkan itu? Tidak. Aku mengajarkan dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus dari mana ilmunya kau mempertuhankan aku? Adakah pernah aku ajarkan itu? Adakah? Di mana pernah aku ucapkan itu? Enggak ada kan? Maka pada saat penghakiman, Matius 7, 22, 23, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yahudi gugur, Kristen gugur, tinggal satu kelompok lagi. Siapa? Umat Islam. Islam, kalian kesini. Aku makhluk yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang dituduh Yahudi sebagai anak zina, yang dituduh oleh orang Kristen, orang yang terkutuk di atas tiang salib. Tetapi kamu begitu memuliakan aku. Siapa aku ini menurut ente, wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad? Sungguh engkau adalah keselamatan atasmu. Demi Allah yang maha tinggi, yang maha suci, yang telah mengutusmu, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah bagi Bani Israel. Nabi Isa atau Yesus kemudian merangkul kami. Betul, aku mengajarkan kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal boleh kalian peroleh dengan catatan kalian mengenal Tuhan yang mengutus aku, satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai utusannya. Islam yang mendudukkan itu la ilaha illallah, Isa Rasulullah, Yesus Rasulullah. Kami mau dihakimi apa? Kira-kira kami dihakimi apa? Mau diusir ke neraka, apa haknya Yesus? Apa haknya? Sementara dia sudah melontarkan ucapan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Subhanallah, iman ini cuma ada di Islam, Bung. Di Kristen tak ada. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada ahli Taurat. Umat Islam bukan ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi. Alhamdulillah umat Islam bukan orang Farisi. Waspadalah kepada orang munafik. Alhamdulillah umat Islam bukan orang munafik. Waspadalah kepada orang yang menyeberangi lautan. Alhamdulillah kami tidak pernah menyeberangi lautan sampai ke Roma, sampai ke Kaliki.
dan menjelajahi daratan. Kami tidak pernah menjelajahi daratan meninggalkan Yerusalem dan mentobatkan orang Roma. Kami tidak pernah mengajak orang Roma kemudian untuk bertobat masuk menyembah kepada Yesus. Tak pernah. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Dan alhamdulillah, sekalipun Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada umat Islam, waspadalah kepada orang Arab, waspadalah kepada orang Indonesia. Tak pernah. Tapi yang harus diwaspadai justru yang ngaku-ngaku rasul bagi orang Kristen. Yang harus diwaspadai justru yang mendirikan agama Kristen. Yang harus diwaspadai justru yang menuliskan kitabnya orang Kristen. Ada apa, wahai engkau saudara-saudaraku orang Kristen? Kalau orang Roma terjebak oleh bujukan Paulus, wajar. Orang-orang Belanda terjebak, wajar. Ente pade yang ada di Indonesia ini, internet ada di mana-mana, masjid menggaungkan kebesaran Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan mengagungkan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Meskipun kami menyebutnya Nabi Isa, tapi kami sekalipun tidak pernah merendahkan dia. Di Kristen, coba Anda renungkan. Matius 16 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Saya ulang, Yohanes 16 nomor 14. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, maka roh kebenaran itu akan membimbing engkau untuk memuliakan aku. Tolong tunjukkan di dalam Al-Quran, ada kemudian nabinya atau Mesias yang datang kepada Bani Israel yang diajarkan diludahin. Apakah itu sebuah kemuliaan meludahi wajah seorang Mesias? Menampar. Jangan seorang Mesias, ayah kita diludahin wajahnya, kayak mana perasaan kita? Ayah kita ditampar mukanya depan umum, kayak mana wajah kita? Yang lebih parah lagi, ditelanjangin pakaiannya, mereka rebutkan, mereka sobek-sobek depan umum. Penghinaan seperti apa lagi? Belum selesai sampai di situ, digantung kayak maling ayam di atas pohon. Ini penghinaan apa lagi? Lalu dikatakan bangkit pada hari ketiga seperti zombie. Ini penghinaan seperti apa lagi yang kurang? Di dalam Islam, Nabi itu datang dimuliakan, terkemuka di dunia, di akhirat. Bahkan setiap kali namanya disebutkan dikatakan apa? Alaihissalam. Keselamatan atas Nabi Isa alaihissalam. Masuk akal sih, hati ngana itu, hati beta itu mulai tertarik kepada Islam tuh, tentang ngana cerita tentang Beta Timur tadi. Ya, mau kayak mana lagi bang? Cuma ngana masih gimana ya, ngana sedikit percaya dengan kata-kata Bintang Timur tadi. Ya, sekarang kita masuk ke Bintang Timur. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Saya sajikan baik-baik. Saya kalau niatnya orang berbicara baik-baik, saya juga bisa bang. Saya orang Indonesia. Orang Indonesia itu adalah orang yang punya etika yang baik. Insya Allah saya akan mengajar dan membimbing, minimal memahami lebih mendalam tentang Bintang Timur. Gini, saya ulangi ya. Di Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15, di situ disebutkan dalam bahasa Ibrani Hillel bin Zakar atau Hillel bin Zakar. Hillel bin Zakar ini disebut Bintang Timur, putra Fajar. Nah, kalau kita berbicara mengenai putra Fajar, sangat jelas kemudian bahwasanya Wahyu 22 nomor 16, aku Yesus Bintang Timur. Ini kita tidak melihat siapa orangnya. Tiba-tiba ada suara mengaku Bintang Timur. Berarti mengaku sebagai Hillel bin Zakar. Kalau kita baca kemudian Yesaya 14, Yesaya 14 itu sangat menyeramkan bunyinya. Mengerikan kali pun. Bagaimana kemudian Tuhan mengatakan di dalam kitab itu bahwasanya bintang timurnya ini sudah jatuh ke bumi. Dikatakan dengan ucapan yang sangat luar biasa. Kita baca supaya tidak ada fitnah. Dikatakan begini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra Fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Bayangkan ini, hai Hillel bin Zakar ini mengalahkan. Hampir satu Eropa dikalahkan. Tunduk menyembah kepada dirinya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu,
Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Elohim, bintang-bintang Tuhan. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai Tuhan yang maha tinggi. Berhasilkah dia menyamai yang maha tinggi? Berhasil. Kenapa? Separuh dari keturunan Adam mempertuhankan dirinya, menyamai sang pencipta alam semesta. Jadi ada dua kemudian yang disembah. Siapa dia? Bintang timur dan pencipta bintang timur. Allah, Elohim, yang menciptakan alam semesta, menciptakan para malaikat. Malaikat Lucifer ini kemudian ingin bertahta dan ingin menyamai yang maha tinggi. Adakah dia datang kemudian mengaku ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel? Adakah Yesus pernah mengaku kepada murid-muridnya, aku adalah bintang timur? Ada? Nggak ada. Makanya saya katakan, ambil kepala saya. Kalau Anda mengatakan saya benci kepada Kristen, oke, lampiaskan kebencian kalian, ambil kepala saya, simpan di alun-alun. Tidak akan ada Anda temukan Yesus mengaku bintang timur, tak ada. Tapi Yesus sebelum terangkat ke langit, apa kata dia? Muridku, waspadalah kepada Mesias palsu, waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu. Artinya nabi palsu ini adalah seorang manusia yang didatangi sang Mesias palsu. Nabi palsu ini nanti yang akan mengajar, mewakili Mesias palsu, mengajar kemana-mana, menantang perintah Tuhan. Nah, ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, benar-benar muncul. Pertama mengaku ke Ananias, kedua mengaku ke Paulus, ketiga mengaku ke penulis kitab Wahyu. Ayo, jadi kayak mana ceritanya nih? Dan ternyata sangat jelas diterangkan di dalam kitab saudara, bahwasanya di dalam Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20 ada makhluk mengaku Yesus yang kemudian mengutus orang-orang untuk membaptis. Ada. Dan kemudian dia memerintahkan membaptis dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh. Ini ajaran siapa nih? Ada enggak di dalam perjanjian lama kayak begitu? Membaptis dalam 3 pribadi? Tak ada, Bung. Tak ada. Dan di dalam Matius 28 ini, ngerinya lagi, apa dia mengatakan? Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit, baik di surga maupun di bumi. Wow. Berarti makhluk ini ingin menyamai pencipta alam semesta. Yang maha kuasa itu cuma Elohim saja. Tapi ternyata ada yang mengaku kemudian diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Tapi mari coba kita buktikan. Benarkah itu? Ternyata Yesus ketika di dunia, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti yang membisikkan diberikan kuasa ini siapa? Sedangkan menurut ahli Bible, Matius 28 itu hanya berakhir sampai nomor 15-nya, Bung. Berarti ada penambahan dari data 16 sampai nomor 20 hanya untuk kemudian melegalkan penyembahan kepada bintang timur dengan meminjam nama Yesus. Camkan baik-baik ini. Dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Saya ulang, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus, akulah Tuhan. Nomor 12-nya dikatakan, tapi sebelum penyesat itu datang mengaku-ngaku membawa-bawa namaku, terlebih dahulu kalian ditangkap, dianiaya, disesat, dimasukkan ke rumah-rumah ibadat dan dipenjara, dihadapkan kepada hakim-hakim. Siapa yang melakukan ini? Sang penyesat. Siapa itu yang datang menangkap murid Yesus? Paulus. Setelah itu terjadi, Paulus ke Damsyik, mengaku bertemu dengan suara, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang telah kau aniaya. Coba bayangkan tuh. Setelah itu terjadi, endingnya kemudian apa? Paulus menulis buku bla 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 bla. Salah satu contoh Roma 10 nomor 14, Roma 14 nomor 9.
Apa yang dikatakan di situ? Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Yang kedua, Roma 10 nomor 9. Paulus berkata, barang siapa yang berkata dengan mulutnya dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, dipercayai sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi kayak mana ini? Yang mana yang mau dipercaya? Paulus atau Yesus? Nah, Yesusnya mengatakan Matius 23, jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat untuk menyesatkan orang, bahkan menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepada kalian. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Ingat, Paulus menulis surat dalam bilik. Bilik dalam bahasa Yunani disebut apa? Aule. Bukan. Temeong. Temeong itu artinya adalah kamar rahasia. Kamar rahasia ini adalah penjara. Gak boleh sembarang masuk. Di situ dia mengaku bertemu dengan Mesias. Kata Yesus, jangan kau percaya. Nomor 27-nya. Sebab Anak Manusia akan datang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Nomor 8, nomor 29 dikatakan bahwasanya tanda-tanda kedatanganku yang kedua itu adalah bintang-bintang akan berjatuhan, langit akan terguncang, bla 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 dan seterusnya. Berarti yang datang kepada Paulus mengaku Yesus ini siapa? Berarti yang mengaku dalam kitab Wahyu ini siapa? Mengaku bintang timur. Yesus tidak mungkin, mustahil. Yesus bukan pembohong. Yesus bukan pembohong. Kedatanganku yang kedua kali nanti ditandai dengan bintang yang jatuh dan cahaya bersinar dari timur ke barat. Jadi yang didengarkan Paulus ini di padang gurun, yang didengar dalam bilik ini siapa? Ini yang harus diwaspadai, kata Yesus. Tapi kenapa orang-orang Kristen justru marah ngamuk kalau diingatkan seperti itu? Ada apa? Karena Lucifer tidak akan mau membiarkan korbannya lepas begitu saja. Makanya Bung, kenapa di dalam Matius 7 Yesus sudah memberikan sinyal, kenapa kalian tidak bergeming? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Ini ucapan Yesus bukan ke Kristen. Ucapan Yesus ini kepada Bani Israel. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, ngaku-ngaku domba pada dia adalah serigala yang buas. Coba dia bilang apa? Dari buahnya kau akan mengenal mereka. Kenapa dia mengatakan mereka? Karena akan banyak, bukan cuma Paulus saja. Ada asisten-asistennya. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Seperti apakah buahnya itu? 1, memanggil Yesus Tuhan. 2, bermujizat pakai nama Yesus. 3, bernubuat pakai nama Yesus. 4, mengusir setan pakai nama Yesus. Ini adalah buah dari nabi-nabi palsu. Nabi palsu yang dimaksud di sini adalah pengikut dari Lucifer bintang timur itu tadi yang disebutkan dalam kitab Yahudi Hilal bin Zakar. Nah, tanda-tanda nabi palsu ini buah-buahnya ada di mana? Di Islam, di Hindu, di Buddha, atau di Kristen? Di Kristen, Bung. Mana ada Hindu memanggil Yesus Tuhan? Mana ada Islam memanggil Yesus Tuhan? Tidak ada. Hanya ada di Kristen. Jadi kalau Anda mati dalam keadaan Kristen, nanti dibangkitkannya Anda akan dihakimi dan akan diusir oleh Yesus. Bukan saya mengatakan itu, Yesus sendiri dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Sebelum itu terjadi, Yesus mengatakan apa di data nomor 23? Enyahlah daripadaku, kalian, aku tak mengenal kalian. Kalian adalah semua kalian adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladina qalu, kafirlah orang yang berkata bahwa Isa itu adalah Tuhan. Nah, kemana orang kafir ini? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada.
ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir akan dilemparkan ke dalam neraka, mereka hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa orang-orang kafir ini disebut seburuk makhluk? Karena mereka punya kitab, tapi mereka tidak pelajari, cuma dijadikan aksesoris. Mereka lebih mengedepankan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Itu aja sambil meneteskan air mata. Tapi mereka pegang kitabnya, kitabnya tidak dipelajari. Berbeda dengan umat Islam. Dari kitab Kejadian sampai kitab diikuti satu-satu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih ingin diselamatkan. Tapi kalau mau diusir sama Yesus, silakan. La ikraha fid din. Tak ada paksaan di dalam beragama. Khususnya agama Islam, lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agama. Tapi Islam juga mengatakan apa? Serulah manusia kepada kebenaran. Maksudnya ajaklah manusia itu kepada kebenaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajarlah sekelompok, hendaklah ada segolongan dari kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Menyembah Lucifer, menyembah bintang timur itu adalah kemungkaran. Yang Anda sembah itu bukan anak Maria, bukan. Anak Maria tidak pernah mengajarkan itu. Yang Anda sembah adalah bintang timur, dan bintang timur itu adalah Halal bin Zakar, Lucifer yang diusir turun dari langit sampai ke bumi ini. Itu aja, Bung. Silakan aja Anda renungkan semua data-data yang saya kasih, silakan aja. Pertama, tunjukkan di mana Yesus pernah mengaku bintang timur ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Ada? Enggak pernah. Tunjukkan ketika dia mengajar di Bani Israel mengaku akulah Alfa dan Omega. Enggak ada. Di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya bahwa dia kemudian diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Enggak ada. Itu ada setelah dia terangkat ke langit. Kemudian ada tambahan-tambahan kayak gitu. Itu tak ada. Nah sekarang, pertanyaan pamungkas nih. Dari saya sebagai saudara, maafkan saya dari tadi karena saya terbawa suasana sama saudara kita yang tadi yang satu. Tolong tunjukkan, tolong tanyakan kepada para pendeta secara akurat, otentik, siapa yang menuliskan kitab Wahyu ini, di mana di situ tertulis Yesus adalah Alfa dan Omega. Di situ Yesus mengaku katanya bintang timur. Tolong tanyakan kepada mereka besok, lusa, atau kapanpun Anda naik kembali ke sini, pendetaku mengatakan penulis kitab Wahyu adalah ini. Silakan. Kalau ada pendeta yang berani menunjukkan batang hidungnya untuk mengatakan bahwa yang menulis ini adalah ini, silakan kita berbicara. Buktikan itu. Apakah dia Yohanes Pembaptis? Apakah dia Yohanes anak Zebedeus? Apakah dia orang yang kemudian kita tidak kenal? Silakan aja, nanti kita buktikan itu. Silakan, Bang. Masuk akal sih, cuma beta mulai terenung sedikit ini tentang Islam tuh. Mulai silakan. Alhamdulillah. Beta kasih renung dulu tuh. Ya, silakan, Bang. Dulu. Beta cari tahu kebenaran dulu. Silakan. Soalnya itu beta selalu ibadah itu tempat beta ibadah itu beta tanya dengan pendeta itu tentang Tritunggal. Pendeta itu selalu jawab cukup imani saja. Kalau banyak tanya itu pendeta bilang terselamat nanti. Padahal Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Kalau kita berbicara mengenai akal, tanda dalam psikologi anak, tanda-tanda anak cerdas itu adalah selalu bertanya. Kenapa kita selalu bertanya? Karena ada keinginan tahuan, ada rangsangan untuk mengetahui. Tapi kalau orang masa bodoh, dilarang bertanya. Yang melarangnya adalah bodoh, yang menuruti itu juga adalah bodoh. Tapi kalau orang mau cerdas pasti bertanya. Bu, maaf Bu, saya ingin tanya Bu. Dalam satu kelas, dalam proses belajar mengajar, seorang siswa yang sering bertanya, itu pasti pintar. Dan seorang guru yang menginginkan muridnya itu pintar, pasti membolehkan dan bahkan menyuruh murid-muridnya itu bertanya. Kecuali gurunya memang menyembunyikan identitas kebodohan. Itu berarti ada apa ini? Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan segenap segenap akal budi. Sudah akal budi lagi. Artinya
Yesus mengajarkan kita berpikir. Kalau Yesus mengajarkan kita berpikir, ada guru kita kita harus nanya. Nanya dari timur, dari barat, dari utara, dari setanya. Kenapa? Karena kita pingin tahu. Kalau di Al-Quran sebaliknya, afala tatafakkarun, afala taqilun, bil bayyinati waz zumur wa anzalna ilaika az-zikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Aku menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad, Nabi Muhammad, agar engkau menjelaskan kepada seluruh umat manusia apa yang mereka harus lakukan agar mereka berpikir. Makanya umat Islam itu susah untuk dimurtadkan, kecuali yang mereka nggak paham Islam. Karena kenapa? Al-Quran mengedepankan rasio. Al-Quran melarang umat Islam mengikuti sesuatu tanpa akal, tanpa ilmu. Makanya Al-Quran ketika diwahyukan pertama kali apa? Iqra. Apa artinya? Baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca semuanya. Baca dengan perasaanmu, baca dengan pikiranmu, baca dengan matamu, baca dengan instingmu, baca dengan kulitmu, baca dengan apapun yang kau bisa. Di kehidupan manusia, Bung, tak ada pencapaian yang bisa ditemukan oleh manusia tanpa membaca. Orang menemukan internet karena membaca. Orang menemukan pesawat karena membaca. Orang menemukan HP karena membaca. Menemukan komputer karena membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kunci. Maka dunia ini meninggalkan zaman jahiliyahnya menuju kepada zaman modernisasi dikarenakan apa? Al-Quran. Iqra. Maka apa yang diungkap, apa yang ditemukan para ilmuwan, kedokteran atau apapun itu 1400 tahun sudah lebih dulu di Al-Quran. Orang-orang kedokteran ratusan tahun menemukan alat mikroskop untuk mengetahui apa yang terjadi dalam rahim embrio itu, kayak mana cara berkembangannya. Subhanallah, ratusan tahun bahkan ribuan tahun untuk menciptakan alat itu agar mengetahui isi perut wanita yang sedang hamil. Rupa-rupanya Nabi Muhammad 1400 tahun silam lebih dulu telah menjelaskan. Ini bukti bahwa kalam yang dibawa itu, firman yang dibawa itu benar-benar dari yang maha mengetahui, pencipta langit dan bumi. Karena kalau ini karangan, tidak mungkin. Wong 1400 tahun sundal aja belum ada. Nabi Muhammad bisa tahu tentang ilmu mikroskop. Nabi Muhammad bisa tahu isi komputer. Kayak mana ceritanya? Tidak masuk akal, irasional. Berarti yang mengajarkan beliau ini adalah Sang Maha Mengetahui. Karena tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini, dulu, sekarang maupun yang akan datang, yang tidak diketahui oleh penciptanya sendiri. Maka buku panduan yang datang ke atas muka bumi, yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia pada akhir zaman, yaitu buku yang tak akan pernah tergantikan. Kenapa? Karena tak ada lagi nabi. Kalau kitabnya Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Musa, tidak ada jaminan untuk menjaganya, tak ada yang menghafalkan, tak ada yang menuliskan. Kenapa? Karena buku ini sifatnya hanya sementara. Begitu juga Injil, tak ada yang menghafalkan, tak ada yang menuliskan yang dari Nabi Isa. Kenapa? Karena ini sifatnya sementara. Sudah sementara juga hanya untuk perorangan, untuk peruntukan per kelompok tertentu. Tapi kalau Al-Quran sudahlah datang, dibawa oleh Nabi terakhir, Rasul terakhir. Setelahnya tak ada lagi Nabi, setelahnya tidak ada lagi kitab suci, setelahnya tidak ada lagi tuntunan. Maka Al-Quran ini, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Aku Allah yang mewahyukan Al-Quran, dan aku juga Allah yang akan menjaga Al-Quran itu. Apa hikmahnya Al-Quran dijaga? Karena Allah itu maha adil. Semua zaman menuju kiamat harus merasakan hadirnya Al-Quran. Harus. Orang Kristen di zaman ini harus merasakan hadirnya Al-Quran. Mau terima atau tidak terima, harus menerima Al-Quran, harus mendengarkan Al-Quran. Urusan nanti di akhirat, apakah Al-Quran pernah datang di kupingmu? Pernah. Kamu ikut? Tidak, neraka. Kamu tahun berapa hidup di dunia? Tahun 3000 Tuhan. Pernah dengarkan Al-Quran? Pernah. Kenapa kamu gak ikut?
saya lebih cenderung kepada aliran kepercayaan yang tidak ada aturan mainnya, tapi langsung dijamin surga. Masuk neraka sana. Al-Quran itu diperuntukkan sampai kiamat untuk didengarkan semua orang. Nanti dikatakan dalam Al-Quran, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran ini semuanya telah kutuangkan ke atas muka bumi. Barang siapa yang mau beriman kepada kebenaran yang dibawa Al-Quran, silakan. Barang siapa yang mau kufur, kafir terhadap kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran, juga silakan. Tapi ingat, ada surga, ada neraka. Yang menerima kebenaranku jannah, yang menolak kebenaranku, kufur terhadap kebenaranku, neraka. Itu sudah hukum Tuhan. Makanya dikatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tidak ada paksaan. Karena kebenaran itu tak boleh dipaksa. Itulah yang terjadi, Bung. Jadi ketika Nabi Isa atau Yesus dalam kitab saudara mengatakan, kalau di Al-Quran kan jelas, ya bani Isra wa isqala Isa banu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku Nabi Isa diutus kepada kalian wahai Bani Israel untuk membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum aku yang dibawa oleh Nabi Musa dan menyampaikan berita gembira akan datangnya sosok Nabi setelahku bernama Nabi Muhammad. Di dalam Yohanes 16 juga dikatakan hal yang sama. Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, dia akan datang. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Itu betul. Nabi Isa, Yesus mengatakan itu dan Nabi Isa juga mengatakan itu. Terakhir, Yohanes 14 nomor 31. Mari kita dengarkan baik-baik. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi semua yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel itu adalah perintah Bapa. Nah sekarang perintah siapa? Perintah siapa sampai sosok yang datang kepada penulis Bible dan Paulus ini mengaku bintang timur? Itu perintah siapa? Sekira begitu, saudaraku. Ya, sebagai salam persaudaraan dari saya, kita sesama anak Sulawesi. Mohon maaf sekali lagi sedalam-dalamnya dari ujung rambut saudara sampai ujung kaki saya Zulkifli Mas, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kiranya sudi untuk dimaafkan. Demikian, silakan. Terapa. Ya, makasih, Masya Allah. Beta tidak tahu kenapa ya, tiba-tiba nih hati beta ini seperti tertarik sekali dengan Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi beta bingung toh, kalau beta mau cari tahu belajar itu kemana toh? Kemana belajar Islam? Ya beli aja. Mungkin bisa beli buku Sirah Nabawiyah kali ya. Dinda Alif, kayak mana ini adik kita ini? Saudara Monitor, kita ini. Gurunda. Boleh, kalau mau belajar lebih jauh tentang Islam, ini Masya Allah Gurunda, aku sangat terharu ya. Kita sangat terbuka, kita tidak ada unsur paksaan. Kalau ingin tahu tentang Islam, boleh komunikasi dengan kami, japrian dengan kami, nanti kami kasih referensi yang memang itu sahih dan benar dalam Islam gitu loh. Atau bertanya langsung, ngobrol langsung boleh dengan kita tentang pendalaman Islam, itu boleh. Insya Allah semampu kami, sebisa kami akan kami sampaikan. Tidak berdasarkan asumsi kami, tapi berdasarkan pengajaran yang ada, yang tertulis, yang diajarkan oleh Nabi kami tentang kebenaran Islam. Begitu Bang Roh, aku follow ya. Oke. Nanti saya follow back tuh. Siap. Insya Allah. Guru-guru kami di sini, Guru Bang Zumaju pun dari tadi itu memaparkan kebenaran. Luar biasa, Masya Allah. Dia tidak memelintir, dia tidak memfitnah, dia hanya menyampaikan data dan fakta yang ada. Belum lagi kalau masuk sampai ke dalam Islam, bagaimana ajaran tentang Nabi Isa alaihissalam, ajaran Islam bagaimana begitu memuliakan Nabi Isa alaihissalam, itu sangat luar biasa. Itulah kenapa ketika umat Islam itu hadir, mengajak kepada orang Yahudi yang menolak sebagai Nabi, ayo terima dia sebagai Nabi. Kepada orang Kristen yang berlebihan posisinya, tolong jangan berlebihan, dia tetap utusan Tuhan. Makanya Al-Quran berpesan,
La taghlu fi dinikum. Janganlah engkau berlebihan di dalam beragama, wahai para ahli kitab gitu. Itu pesan Islam kepada orang-orang ahli kitab gitu, atau orang-orang terdahulu yang berlebihan dalam beragama sampai menolak Nabi Isa sampai dihinakan, atau berlebihan meyakini sampai dituhankan gitu. Maka Islam hadir di tengah. Ayo kembalikan posisi seorang nabi kepada tempatnya, kepada posisinya. Sebagaimana juga beliau sendiri mengajarkan sebagai utusan Tuhan, yang tadi oleh guru kami sudah memaparkan begitu detailnya dalil-dalil pernyataan yang diucapkan oleh Yesus. Begitu. Fadil Gurunda kembali. Iya. Silakan aja teman kita ini untuk bernarasi, silakan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terapa-apa. Oke, jadi mulai minggu nanti beta terangkan ke gereja dulu. Beta akan fokus ke cari tahu kebenaran dulu toh. Amin. Beta tanya-tanya ke siapa tadi? Ustaz Salif. Ya, Boleh beta- ke kita, boleh ke guru kami, Iya. boleh. Saya sudah Telepon follow. kah, Nanti atau di gimana Eman kah? saya kasih nomor telepon, boleh. Oke. Masya Allah. Silakan dek teman Bang Handi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Bang Handi masih monitor. Wah, masya Allah. Iya, sudah iya, kita ada. Tersentuh hatinya. Masya Allah. Ya kalau saya sih ya kita beri semangat. Nama aslinya siapa sih bro ini? Panggilannya? Beta kah? Iya, Oseng. Itu pribadi saja nanti ya. Saya tidak bisa kasih tahu di sini tuh. Oke, baik. Yang penting semangat. Beta bisa tanya satu lagi kah? Boleh. Silakan. Bang Juma, Ya. Bang Juma bisa kasih penjelasan tentang Tritunggal kah? Boleh Bang, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngambil dulu dari Al-Quran ya. Di dalam Al-Quranul kemudian Al-Quranul Karim kemudian dikatakan begini. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan kemudian kepada mereka untuk menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada aku, Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakan itu kepada orang-orang, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu, ya Tuhan. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka orang-orang tersebut kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang menyaksikan mereka. Engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, di sini kalau Al-Quran ini plagiat, maka Al-Quran akan mengatakan wahai Yesus. Karena yang dikenal selepas daripada Nabi Isa itu adalah Yesus. Kalau Al-Quran ini plagiat, maka Al-Quran tidak akan membawa ibu daripada Nabi Isa, tapi akan membawa kemudian siapa?
Roh Kudus. Tapi Al-Quran tetap eksis kemudian sebagaimana yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada baginda, itu yang disampaikan. Qala subhanaka ma yakunu li, adalah maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Nah, dari mana munculnya kemudian Tritunggal ini? Perlu kemudian kita pahami, termasuk saudara-saudara muslim yang ada di sini. Kenapa muncul adanya pengajaran kemudian Trinitas? Karena Kristen ini muncul bukan di tengah-tengah pengajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel, tidak. Tapi Kristen ini muncul ini dikarenakan adanya pengajaran kemudian yang sinkretisme, penggabungan antara agama Yahudi dengan agama Yunani. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi ini, itu mereka menyembah kemudian apa yang kemudian mereka kenal dengan sebutan bintang timur, Psos atau planet Venus. Nah, mereka menyembah, mereka mendewakan kemudian nama Yunani lain untuk bintang timur itu kan Hesperos. Lalu kemudian mereka mengartikan ini sebagai pengirim cahaya atau pengirim panjar. Ini yang diterangkan kemudian secara tradisi di dalam pemahaman pendalaman materi terhadap agama-agama tertua. Nah, muncullah kemudian ada yang disebut dia Dionysos, ada kemudian dewa yang disebut Hekate, ada yang disebut Artemis, Diana, ada lagi yang disebut Hephaestus. Dari pengajaran penyembahan terhadap dewa-dewa inilah kemudian lahirlah konsep Tritunggal itu. Lahir itu. Jadi Tritunggal ini kemudian berawal dari ajaran apa? Trimurti. Pengajaran terhadap Brahma, Bapa, kemudian Wisnu. Ini Wisnu nanti nih yang berubah menjadi Krishna, kemudian Siwa. Siwa ini roh. Ini yang mempengaruhi kemudian dari India, Yunani, kemudian termasuk Mesir, termasuk Romawi, kemudian ajaran tauhid, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu tidak pernah goyah. Yesus mengatakan satu-satunya, nggak boleh ada penambahan. Bahkan di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku, sebelum aku, dan tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti tak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Dari mana dasarnya Tritunggal? Dari filsafat himne Platonius. Pada mulanya logos bersama theos, theos ini logos ini theos, theos menjadi daging, bla 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 dan seterusnya. Sehingga logos menjadi daging, daging ketika dia bertumbuh menjadi manusia. Manusia yang adalah Tuhan, separuh dewa. Makanya semua penyebutan nama-nama Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh, ketika ketika digunakan ke dalam bahasa Yunani, semuanya berubah menjadi theos. Apa arti theos, Bu? Theos itu artinya dewa, bukan Tuhan. Theos itu dewa, dan Tuhan itu bahasa Yunaninya adalah akontas. Tidak ada akontas di situ, yang ada adalah theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dirubah menjadi Allah, dibaca Allah. Padahal theos ke Indonesia itu artinya dewa, bukan Tuhan, dewa. Kenapa demikian? Karena orang-orang Roma penyembah dewa, orang-orang Yunani penyembah dewa. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah orang-orang Roma, orang-orang Yunani itu mereka menyembah bintang timur atau bintang siang atau gilang gemilang atau bintang gemilang, sama seperti yang diterangkan oleh Yudodo nomor 16 itu. Jadi dalam teks Yunani asli, Hoaster Holampros Hoproinos, kalau nggak salah ya, bintang timur yang gilang gemilang, kayak gitu ya. Dinda Uniripa pernah baca kan itu ya. Nah, itu yang diterangkan kemudian di dalam konsep Tritunggal Trinitas. Artinya apa? Tuhan atau dewa
mengutus kemudian dirinya separuh menjadi daging, dagingnya ini jadi istilahnya Zeus berkanosis menjadi manusia, jadilah Hercules. Itu bang. Ya, jadi Zeus berkenosis menjadi Hercules. Inilah sembahan-sembahan orang Roma Yunani. Demikian. Jadi masuk akal memang sih, betul-betul bagus. Karena kasih jelas itu betul-betul bikin beta tuh paham. Ya gitu bang. Sekali lagi saya tambahkan sedikit. Jadi gini, Yesus ini itu terlahir dalam lingkungan Yahudi. Satu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Ya jauh-jauhnya Yesus ini menggunakan bahasa Suryani atau bahasa Aramaik. Itu jauh-jauhnya. Tapi anehnya yang belum terjawab sampai hari ini, kitab-kitab perjanjian baru seluruhnya itu menggunakan bahasa Yunani. Sekali lagi, Yesua atau Iso atau Isa itu terlahir dalam budaya Yahudi. Bahasa orang Yahudi, bahasa Ibrani, bahasa suci, dan bahasa sehari-hari adalah bahasa Aram. Tapi kitabnya orang Kristen, kenapa bahasa Yunani? Harusnya kalau itu berasal dari pengajaran Nabi Isa atau Iso atau Yesua Hamasia, maka buku-buku ini harus menggunakan bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani ini yang digunakan oleh kaum Yahudi, kaum di mana Yesua Hamasia diutus. Ini fakta, ini real yang kemudian dianggap sepele, bahwa Kristen ini, Tritunggal ini, itu berkembang bukan dalam budaya Yahudi, Bung, tapi berkembang dalam budaya Yunani. Pembuktiannya secara benang merah. Adakah imam-imam Yahudi? Adakah rabi-rabi Yahudi? Adakah sekolah-sekolah Yahudi? Adakah sinagoge milik Yahudi yang mempelajari perjanjian baru? Adakah? Tidak akan pernah ada, saudara. Kalau Anda baca Talmud, diharamkan orang Yahudi membaca kitab perjanjian baru. Diharamkan. Coba. Artinya bahwa kebudayaan yang diasaskan oleh orbitnya agama Kristen dan terbitnya perjanjian baru ini, itu diasaskan terhadap budaya Yunani yang sangat dipengaruhi dan sangat kental oleh budaya Hinduisme. Itu fakta. Bagaimana Dios dalam bahasa Sanskerta atau Zeus dalam bahasa Yunani sampai saat ini itu tidak pernah berubah. Nama ini kemudian dalam tradisi Yunani disebut sebagai Zeus Father atau Sang Bapa. Jupiter dalam kepercayaan Yunani atau Sufitri dalam bahasa Sanskerta, sebagaimana unsur yang ada dalam tiga, Deus adalah Dios, Theos adalah Tuhan, sedangkan Father atau Bapa atau Pitar dalam bahasa Yunani. Nah, dalam ajaran Hinduisme, dewa itu dioknumkan sebagai Supitri atau Bapa, yaitu Brahma. Seperti yang saya terangkan tadi, Wisnu yang merupakan oknum kedua, yang adalah anak daripada Bapa atau anak Theos atau anak dewa atau anak Tuhan atau anak Brahma, yang dapat kemudian berkenosis atau inkarnasi menjadi manusia dalam bentuk Krishna dan dalam bentuk Rama. Krishna atau Rama sama aja ya. Nah, sedangkan Siwa ini adalah Roh Kudusnya, Roh Sucinya. Jadi fakta ini, real ini, kenyataan ini dapat kita lihat, benci atau tidak, suka ataupun tidak, kenyataannya memang sama antara Trinitas dengan Trimurni. Trimurti, bukan Trimurni tapi Trimurti. Jadi mau kayak mana lagi?
Kita mau sembunyikan tak bisa. Kita mau pungkiri itu nggak mungkin. Yang bisa meloloskan kita di sini hanyalah akal sehat. Siapakah Krishna ini? Kalau kita lebih jauh ya berbicara tentang itu. Krishna adalah inkarnasi Dewa Wisnu melalui manusia, Devanaki, ibunya gitu ya, seorang perawan. Persis dengan Yesus yang kemudian diyakini oleh saudara-saudara Kristen sebagai Tuhan yang dilahirkan perempuan bernama Maria. Jadi Maria identik dengan Devanaki, ibunya Krishna. Sama. Kelahirannya diceritakan dengan kelahiran Krishna ini itu sama. Digambarkan dalam kitabnya orang orang Hindu, dalam kitab Veda. Pokoknya intinya kayak gitu deh, sama, mirip cara kelahirannya kemudian dengan kelahiran Yesus itu mirip sekali. Dan mungkin pada kesempatan yang lain kita akan buktikan itu bahwa kemiripannya itu kalaupun berbeda itu karena adanya modifikasi dari ajaran Trimurti Hinduisme. Brahma dalam Hinduisme dimodifikasi menjadi Theos Bapa, Wisnu kemudian dimodifikasi menjadi Yesus, anak Theos atau anak dewa, dan Siwa dimodifikasi menjadi Roh Kudus. Lahirlah Trinitas meninggalkan Trimurti. Artinya sang bintang timur berkarya. Ingat Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Iblis ini siapa? Yudas. Yang berkhianat inilah iblis. Dan lagi-lagi Al-Quran mengatakan Nabi Isa diselamatkan, yang digantung itu adalah penggantinya. Siapa yang menggantikan dia? Kata Bible, baik perjanjian lama perjanjian baru, adalah orang yang terkutuk, orang yang makan suap, orang yang berkhianat, orang fasik. Siapa itu? Yudas. Siapa Yudas menurut Yesus yang asli? Iblis. Siapa bintang timur? Iblis. Siapa Halele bin Zakar? Iblis. Siapa bintang fajar? Iblis. Siapa Lucifer? Iblis. Ngeri. Ngeri. Kalau kita ingin kemudian mendudukkan perkara kebenaran itu, meninggalkan doktrin, dogma, dan menggunakan akal serta pewahyuan. Saya kira begitu, Bang. Sederhana. Ini 3 SKS kalau di dalam pelajaran Kristologi. Silakan. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Silakan. Masya Allah, Guru Nda. Ya, luar biasa. Bang Roh, gimana? Masih menyimak? Tentunya ya. Luar biasa sih, beta baru ini dapat pelajaran itu betul-betul masuk sekali di akal tuh. Sebelumnya tuh beta itu tidak pernah dapat penjelasan tuh macam seperti ini. Jadi beta itu betul-betul apa ya? Beta itu hati itu terasa tiba-tiba itu pengen sekali belajar tentang Islam. Padahal tadi beta itu benci sekali beta itu dengan Bang Juma tadi. Tapi tidak tahu kenapa itu tiba-tiba beta itu seperti tertarik saja dengan Islam. Luar biasa sih. Masya Allah. Sampai mau ngajak duel ya. Kalau beta ada salah tuh, Allah lembutkan hati. mohon dimaafkan dulu tuh. Tentu guru kami saya sudah pun, memaafkan. Mata saya berkaca-kaca setelah saudara saya mengatakan hal yang pertama kali diucapkan tadi itu. Karena saya banyak memimpin orang mu'alaf, bukan rata-rata sih, tapi hampir ya. Yang saya ingat dalam benak saya itu udah ratusan orang saya syahadatkan. Yang paling berkesan dalam otak saya itu adalah mereka yang memaki saya lebih dulu. Termasuk ada seorang oknum polisi yang maki-maki saya. Alhamdulillah saya memimpin, saya mensyahadatkan beliau. Maki-makinya luar biasa, nyari saya, seterusnya. Tapi alhasil Tuhan memilih dia untuk dilembutkan hatinya kemudian. Ya makanya saya terkadang mengingat ya masa-masa di mana saya ajak orang nginap di rumah berbulan-bulan di rumah, kemudian belajar Islam. Bahkan pada saat lagi saya susah, rumah saya belum direnovasi waktu itu, saya belikan kelambu. Adik angkat saya seorang Chinese, seorang dokter, tinggal di rumah, makan saya suapin. Ya, di rumah, masuk ke rumah saya itu jinjit.
karena mungkin jorok lantainya pada saat itu ya. Dan ibu mertua saya bilang gini, belajar Qur'annya sampai jam 3 subuh nak. Iya bun, kasihan loh. Bunda perhatikan tangannya, bekas nyamuk itu banyak kali. Bisa nggak belikan kelambu di pasar? Saya beli pasar Butong, saya beli kelambu. Begitu dia pulang dari kampus, loh kak, kenapa pakai kelambu? Ya dek, bunda bilang di tanganmu itu banyak bekas nyamuk. Belajar kami dalam kelambu berdua 3 bulan belajar Quran. Dia tanya bagaimana caranya janin itu bisa ada roh di dalamnya. Ini gimana? Kayak mana ceritanya? Dia tadinya sudah, pertama dia Kristen, habis itu dia agnostik dan tidak percaya karena dia seorang dokter. Begitu belajar tentang rahim, dia tidak percaya ada kematian, ada kehidupan setelah kematian. Gimana ceritanya? Tidak mungkin. Saya jelaskanlah kemudian surah Al-Waqiah, saya jelaskan surah Yasin. Lama-lama dia penasaran. Akhirnya syahadat, diusir dari rumahnya, tinggal di rumah. Saya 3 bulan pakai kelambu tidur sama. Sampai kadang saya suapin makan kalau dia lagi belajar tentang ilmu kedokterannya. Lalu mudah-mudahan dia dengarkan ilmu kedokteran, pelajari di bahasa Inggris semuanya sambil belajar. Aduh kak, cepat kak, saya lapar tapi saya juga harus ujian ini. Jadi saya suapin sambil dia belajar. Dia ingat itu pasti. Sekarang alhamdulillah ini semester terakhir dia ngambil jurusan S2-nya, ambil jurusan bedah saraf jantung. Doakan beliau, mudah-mudahan beliau istiqamah dan menjadi seorang dokter yang ahli di bidangnya. Itu adik angkat saya tuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadinya juga nantang saya. Keras penantangannya sama saya. Dibilangnya saya apa? Fanna. Apa fanna itu? Kutanya, kamu selalu bilang saya fanna. Apa itu? Kalau saya ngajar bela diri, kan kebetulan dia murid saya. Belajar bela diri, dia bilang, apa sih fanna ini? Kalau dia mungkin kesal karena cara saya ngajak mendidiknya keras. Fanna. Apa anak ini bilang fanna? Jadi pada saat dia sudah syahadat, dek, ada saya mau tanya sesuatu. Apa kak? Kamu kenapa selalu bilang fanna? Oh, fanna itu tapi jangan kakak tersinggung ya. Kenapa dek? Fanna itu bagi komunitas kami, Islam itu ada agama komunitas yang rendah. Oh gitu. Iya, sambil dia peluk saya waktu itu. Maaf ya kak. Wah nggak apa-apa lah, masalah pun itu. Silakan aja, itu hakmu untuk mengatakan itu. Tapi sejak itu dia nggak lagi pernah mengucapkan kata itu. Gitu ceritanya, sejarahnya. Dia pokoknya dia benci sama Bang Sumi, itu benci kali. Alhamdulillah dia sangat sayang sama abangnya ini. Ya, dia sangat benci. Dan ini mungkin bisa saya sampaikan, orang tuanya yang punya restoran di Ambon waktu itu, nama restorannya Kendedes. Mungkin teman orang-orang Ambon tahu. Maaf saya kalau harus buka ini, tapi nggak apa-apa, ini pelajaran. Saya kira begitu ya, bencinya dia kepada Islam. Wah, benci kali pun. Bahkan sudah masuk Islam pun masih, aduh kak gimana mau dibacain kayak ulat-ulat bulu ini, tulisannya kayak mana? Kata dia, pelajari aja dulu, pelototin aja dulu, nanti kau jatuh cinta. Alhamdulillah dia jatuh cinta. Jatuh cinta, benar-benar jatuh cinta kepada Al-Quran. Saya naik motor, bonceng dia, atau saya di atas mobilnya, dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Banyak cerita-cerita lucu yang kami lalui bersama, termasuk dikeroyok orang gara-gara dia pesan nasi goreng sama pengunjung. Dari pinggir jalan dia pergi pesan nasi goreng, tapi pesan nasi gorengnya bukan pada penjualnya, sama pengunjung yang lagi duduk di pinggirnya penjual. Deng, mas katanya, apa? Nasi gorengnya 2 ya. Langsung berdiri anak muda itu, siram dia pakai air. Datang melapor, kak, kenapa kok basah? Saya disiram air kak. Kenapa? Saya salah pesan. Maksudnya? Saya pesan bukan sama orangnya tapi pengunjungnya lagi mabuk. Mudah-mudahan dia dengar dan dia ingat. Lucu pokoknya. Kayak gitu saudara Roh Kudus ya. Bahwasanya benci bisa jadi cinta. Kalau hidayah itu sudah datang, kebenaran itu sudah datang, karena Al-Quran itu hanya bisa disentuh oleh mereka yang mau menggunakan akal. Jangan pernah mimpi orang yang tidak menggunakan akal bisa menyentuh Quran, nggak bisa. Paling menghujat, paling menghina, menista. Berbeda dengan Bible. Semakin kita datang ke Bible membawa akal,
kita semakin jauh dari Bible. Tapi kalau kita datang ke Bible tanpa menggunakan akal, kita akan semakin dekat ke Bible. Itu fakta. Coba aja, coba Anda rasakan. Anda mulai hari ini menggunakan akal membaca dalil-dalil Bible, pasti akan semakin jauh dan semakin ragu. Percaya, jangan sebut nama saya Bang Subang kalau tidak. Tapi kalau Al-Quran berbeda. Begitu datang dengan akal, maka kita akan cinta dan sangat sayang pada Quran. Makanya umat Islam itu dari bayi diajarin Quran. Satu-satunya umat di atas muka bumi yang mencintai kitab sucinya melebihi cintanya kepada yang lain, itu hanya umat Islam. Makanya di dunia ini, kalau Anda ketemu dengan seluruh bule atau seluruh suku, seluruh bangsa, Anda pertemukan dalam satu lapangan besar, Anda suruh baca surah Al-Fatihah, maka seluruh lapangan besar itu akan paham. Bangsa apapun dari negara manapun pasti paham. Kenapa? Umat Islam diajarkan mencintai kitab sucinya. Artinya mereka mencintai firman Allah, firman Tuhannya. Tapi kalau orang yang Kristen, kita kumpulkan jangan 100 suku. 2 suku aja, suku Bugis dan suku Toraja Anda kumpulkan, suruh yang bahasa kitab Toraja suruh baca Torajanya, yang Bugis akan bingung. Apa? Karena sangat tak ikut tandai ambek nape ya. Terus kadang deko patitong. Nah, kayak gitulah. Begitupun sebaliknya. Ya, silakan. Kalau boleh jujur, beta dulu itu pernah bakar Al-Quran tuh. Saking bencinya beta dengan Islam itu. Beta Al-Quran beta bakar. Iya, Masya Allah. Kalau begitu itu, apa beta itu masih diterima tuh? Atau diterima? Hidayah itu ketika Anda masuk ke Islam, semua dosa-dosa yang lalu-lalu pernah Anda lakukan terhapus bersih seperti bayi yang baru lahir. Dan amalan atau perbuatan baik yang pernah Anda lakukan pada saat masih Kristen itu tetap dicatat sebagai kebaikan, sebagai amal. Waalaikum. Bang Zuma izin. Saya Bang, silakan. Ini saya mau tanya dulu nih, Roh Kudus ini Ambon mana? Kamu ngomong Ambon kok bata-bata begitu, kamu ngaku Ambon pakai beta-beta. Saya NTT. Kamu NTT jangan pakai beta-beta. Kalau NTT kamu ngomong aja biasa. Kenapa rupanya? Kau tak terima kah? Tak terima, kau tipu-tipu di room ini, kau bohong lagi. Tipu-tipu apa kau? Kau jangan banyak bicara saja. Cukup. Kau mau baku pukul kah? Jangan. Saudara Gesi ini dari mana rupanya? Cari koin enggak, kau mau tipu-tipu guru-guru kita. Kok bicara? Saya dari Maluku, dari Kei Bang. Oh iya. Sudahlah Bang, nggak apa-apa Bang, santai Bang. Iya, beliau mau belajar Islam, nggak apa-apa pun itu. Dia tipu-tipu itu Gurunda. Nggak masalah Bang, nggak masalah. Kok kalau mau ketemu dengan beta? Bata-bata itu, bohong-bohong dia tuh. Kok kalau mau ketemu dengan beta datang? Sudah nggak bagus itu. Sudah. Bagus salah paham ini, dia lagi belajar itu. Oh, buka video saya, kau lihat saya siapa? Sudah itu Bang Gesi, dia lagi mau belajar Bang Gesi, nggak apa-apa. Kau mau tahu saya, kau buka video saya, kau tahu saya siapa? Udah bang. Ini adik kita mau belajar, nggak apa-apa. Kau mau tipu-tipu lagi? Bang Suma. Iya. Iya guys, salam. Iya. Saya awalnya ngira ke Bang Zuma tuh galak loh, ternyata baik. Alhamdulillah. Takut saya tuh sebenarnya agak sensitif. Saya baik, nggak pernah makan sabun loh, sumpah. Jujur. Iya, saya tertarik pengen belajar banyak nih. Alhamdulillah. Iya, Dari sekte mana, Mbak? Ya Pak Bang, ya dari Katolik. Tritung. Oh, Tritung juga. Iya. Itu sih masih Tritung sih. Jadi ya agak bingung sih sebenarnya dengan ya kayak dewa-dewa apa-apa gitu. Ya memang Tritung itu hampir mirip sama Trimurti sih. Krishna itu katanya ya Kristus itu. Memang gimana ya Bang? Kayaknya aku ini perlu banyak belajar ini. Ya puji syukur bertemu guru yang tepat ini, wawasannya banyak. Enggak sih, belum pantas disebut guru. Cuman kehadiran saya itu, Mbak, awalnya bersama dengan Ahisugi itu karena membaca, kemudian adanya link Isa dan Islam, kemudian ada yang disebut FFI waktu itu ya, FFPI, yang membahas tentang Al-Quran tapi dengan cara yang tidak benar. Nah itu awalnya tuh.
ini kok kenapa ada orang kayak gini. Setelah saya periksa data-datanya, ternyata yang membuat itu orang Kristen tapi membahas Islam tapi dengan cara yang yang salah. Begitu saya lama-lama ternyata tujuannya untuk menjebak generasi Islam itu untuk membenci Islam itu sendiri. Akhirnya saya tertarik kemudian untuk masuk ke Facebook, debat lintas agama. Ketemulah di sana Rudi Yohanes, Ibu Uti Watimena, Remoto, banyak pokoknya orang-orang yang masih ada di TikTok hari ini. Diskusi-diskusi hujat kayak begitu. Akhirnya saya tertarik belajar Bible. Bible saya itu dari tahun 40-an ada sampai tahun 2018. Itu lengkap di lemari saya. Saya pelajari, saya kutuin satu-satu. Tujuannya apa? Bukan untuk mencari kekurangan, enggak. Tapi semata-mata Al-Quran saya itu kan membahas tentang Bible tuh. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah padahal itu dari dirinya sendiri. Ini saya pelajari, ini buku siapa? Ternyata setelah saya baca Bible, itu rupa-rupanya penulis Bible itu tidak ada legitimasi dari Yesus satupun. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, 13 buku Paulus dan buku yang masih misterius yaitu buku Ibrani yang kita tidak tahu siapa penulisnya. Itu ternyata tidak ada sedikit pun legitimasi dari Yesus. Artinya Al-Quran sudah menerangkan ini 1400 tahun silam adanya penulis yang mengatasnamakan Tuhan. Kemudian berbicara mengenai Kristen. Laqad kafaral ladzina qalu. Ternyata yang berbicara Kristen di sini adalah orang yang mengatakan bahwa manusia yang lahir tanpa ayah ini adalah salah satu dari unsur 3 pribadi tentang Allah. Bahas lagi tentang Kristen. Dibahas lagi tentang Nabi Yesus atau Nabi Isa. Di dalam surah Maryam kemudian inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Berbicara lagi tentang Yesus. Jadi kalau Kristen membahas Al-Quran keliru karena tidak ada panduan dari Bible. Tapi kalau Al-Quran membahas Islam, membahas Kristen, membahas Hindu, betul. Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan kayak begitu. Jadi kalau umat Islam membahas tentang agama saudara, jangan marah. Karena kitab suci kami membahas itu. Dan negara kita menjamin untuk setiap penduduknya beragama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kepercayaan saya Islam, Islam membahas tentang 3 aspek tadi. Jadi tidak ada larangan kepada saya untuk membahas itu. Hanya saja mungkin cara saya yang mau diperbaiki. Pelan-pelan diperbaiki. Tetapi Al-Quran membimbing saya juga. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara yang baik. 1. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Maksudnya kepada orang yang zalim ini apa? Mereka yang menghujat, menghina, merendahkan, mengajak perang. Maka kata Allah harus keras kepada mereka. Keras tujuannya bukan untuk merusak fisik. Keras bukan untuk kemudian melakukan pertentangan, tidak. Keras dalam arti kata meluruskan mereka yang bengkok hatinya dengan cara tegas. Begitu Mbak. Tapi mungkin ya orang punya sudut pandang yang berbeda terhadap Bang Suma gitu. Iya, sekarang kan saya ada di titik kayak agnostik gitu ya. Jadi ya nggak terikat dengan apapun sih. Jadi lebih pengen banyak belajar. Kayaknya sepertinya minim ini ya. Ya Bang Zuma, saya senang buka ini kah Bang? Buka privat atau apa yang berbayar. Aku nih pengen ini loh Bang. Pengen belajar banyak. Pengen belajar banyak tentang agama-agama ini kok kenapa ya banyak. Terus kok ada dewa-dewa. Bang Zuma
Ini ya luar biasa, salut saya. Siwa itu roh suci, roh kudus, Krishna itu Wisnu, Bapak itu ya Bapak itu mirip Trimurti ya, bener. bukan mirip, tapi Mirip, memang mirip Trinitas, mirip iya, Trinitas. modifikasinya itu jelas, itu jelas. Itu benang merahnya itu arahnya memang dari sana datangnya. Iya, aku aja nggak nyampe. Orang Kristen aja kadang menolak itu dikait-kaitkan sama Hindu, nggak mau dia. Tapi nggak Marah-marah. bisa. Itu kisahnya, sejarahnya ke sana emang. Memang sebenarnya sejarahnya kalau ditarik benang merah ke sana, tapi mereka marah-marah Kak Mestian. Orang Kristen asli. Makanya ya aku karena gini, kalau memang mentok di Kristen nggak mungkin ada Islam. Kenapa Islam kok masih lahir? Iya. Padahal Injil sudah ada, makanya kan perlu dipertanyakan. Nabi Muhammad kan juga menciptakan agama juga bukan karena keinginannya sendiri, karena perintah langit. Nah, makanya saya tuh lebih agnostik gitu, nggak mau karena ingin apa ya? Ingin tercerahkan dulu lah, nggak mau fanatikin ini gitu loh Kak. Mau nyari jalan kebenaran dulu lah. Iya, jadi Kayaknya saya ini kenapa Kak? saya hanya boleh meminjam pengajaran yang pernah saya ajarkan kepada anak didik saya di pondok. Saya katakan gini kepada mereka. Iya Kak. Pencipta alam semesta ini begitu sempurnanya pengetahuannya sampai segala aspek yang ada pada diri kita manusia yang memiliki akal ini itu kita tidak tahu. Contoh, kita tidak mengerti bagaimana struktur tubuh kita ini. Lambung kita di dalam, usus kita di dalam, jantung kita, empedu kita, kayak mana di dalam ini, kita nggak tahu. Padahal kita mengaku inilah diri kita, tapi kita nggak tahu. Kita hanya hidup, diberikan pengetahuan, diberikan jasad, tapi kita tidak mengerti. Bahkan ketika kita tertidur, untuk mengetahui jantung kita ini berdetak, aliran darah ini kemudian mengalir terus-terusan, bahkan napas yang membuat kita hidup, kita tak ada urusan untuk itu pada saat kita tertidur. Tapi kok bisa hidup kita besok pagi itu loh. Ini siapa coba? Siapa yang melakukan ini? Tentu unsur yang maha suci. Unsur yang maha suci berarti tidak ada unsur makhluk pada dirinya. Kalau ada unsur makhluk berarti punya kelemahan. Nah, Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Kitabnya orang Yahudi mengatakan tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Yang menciptakan itu tidak serupa dengan apapun. Berarti dia adalah hakikat yang berdiri sendiri. Disebut khalik, pencipta dan bukan ciptaan. Nah, itu pasti tuh. Nah, ketika kita melihat diri kita, saya sampaikan kepada anak didik saya katakan gini. Artinya Tuhan kita itu maha mengetahui dong ya. Iya katanya. Kalau Tuhan kita itu maha mengetahui, ketika dia berfirman, ditorehkan firmannya dalam sebuah kertas, lalu dibukukan dia menjadi sebuah kitab. Kira-kira dia mengucapkan satu perkataan yang bisa bertentangan dengan otak manusia atau gimana? Anak-anak saya waktu itu diam. Begini anak-anakku bilang, Tuhan yang menciptakan manusia dengan seabrek pengetahuan, dengan setinggi kemudian kedudukan di antara makhluk yang lain. Ada yang disebut akal, ada insting, ada sugesti, ada perasaan, ada nilai yang muncul kemudian ketika manusia itu melihat, ada hasil yang kemudian ketika manusia itu berbicara, ada kemudian sebab akibat di dalam kehidupannya. Artinya yang menciptakan lebih tahu daripada manusia. Ketika Tuhan itu mengirimkan sebuah buku pedoman, maka Tuhan yang maha tahu ini sudah pasti mengetahui titik celah akal manusia sehingga memberikan buku sebagai panduan. Nah, tidak mungkin buku panduan ini akan bertentangan dengan rasio manusia, nggak mungkin. Apabila ada sebuah kitab yang dianggap suci bertentangan dengan akal manusia, maka ada dua hal. Yang pertama, kitab suci itu palsu, atau yang kedua, Tuhannya ini palsu, atau dua-duanya palsu. Tuhan palsu dan kitab suci palsu. Kenapa? Tidak mungkin sosok yang maha mengetahui
mengutus kemudian manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi, lalu kemudian memberikan buku panduan yang tidak sinkron antara akal makhluknya dengan kalamnya, dengan perkataannya. Dan alhamdulillah Al-Quran selalu berpelukan dengan mesra dengan akal manusia. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita berbicara mengenai Bible, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, sesuatu yang kita buka di dalamnya pasti tabrakan dengan logika. Kalau ini firman Tuhan, berarti Tuhannya tidak maha tahu. Kenapa? Akal dia ciptakan, ini kitab dia ciptakan, tapi dua-duanya hancur berantakan, tidak sinkron. Berarti Tuhan ini belum layak disebut Tuhan. Nah, paling-paling ini yang mendatangkan ini adalah paling tinggi kedudukannya adalah bintang timur. Karena kalau dari sang pencipta alam semesta tidak mungkin bertentangan. Coba Al-Quran, begitu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yatagha. Rangkaian daripada firman yang ditorehkan Al-Quran kemudian tak ada secuil pun bertentangan dengan ilmu kedokteran, tak ada secuil pun yang bertentangan dengan akal manusia. Kalau ini berasal dari manusia yang hidup 1400 tahun silam, mustahil. Tidak tahu kenapa saya tiba-tiba keluar air mata tuh dengar Bang Juma tadi baca apa tadi. Saya tidak tahu itu. Iya, Tiba-tiba saya keluar air mata. Maha suci Allah. Nah, ini mustahil seorang Nabi Muhammad, kalau bukan karena utusan pencipta langit dan bumi, mustahil dia tahu, dia ngerti, dia paham ini. Mustahil itu. Artinya ketika tidak ada kesalahan, tidak ada tolak menolak antara akal manusia, ilmu pengetahuan terkait dengan embrio, terkait dengan kedokteran, terkait dengan geografi, terkait dengan apapun itu yang termasuk dalam disiplin ilmu, tidak bertentangan dengan Al-Quran, berarti ini bukan dari Nabi Muhammad. Ini tentu ada backingannya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian memberikan buku panduan. Ingat saudara-saudaraku, pabrik yang baik ketika mengeluarkan produk, maka tidak mungkin objek daripada mesin dengan buku panduannya itu bertentangan. Itu nggak mungkin. Kalau ada pabrik mengeluarkan kendaraan misalnya motor metik, tapi dilengkapi dengan sebuah buku panduan, tapi buku panduannya itu isinya adalah menerangkan tentang mesin komputer, apakah nyambung? Nggak nyambung. Berarti pabriknya ini gagal produk. Tapi kalau ada pabrik menciptakan karya, membuat karya kendaraan metik, lalu kemudian buku panduannya juga cocok dengan kendaraan metik itu, berarti pabrik ini luar biasa. Ini pabrik loh. Bagaimana mau dikatakan Tuhan kalau manusia punya akal bertentangan dengan bukunya? Berarti buku ini bukan dari Tuhan, sungguh bukan dari Tuhan. Makanya di Al-Quran mengatakan, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ada mereka orang-orang berangan dan menduga-duga, mengarang buku dari tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah untuk menyesatkan orang. Ada. Al-Quran mengatakan itu. Orang Arab, orang jahiliyah, tapi mereka pintar. Orang Arab itu orang terbelakang pada masanya. Datang Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu unsur, sejazirah Arab tunduk atas kenabiannya. Andai saja ini bukan rahmat, ini bukan hidayah, ini bukan pemberkatan dari pencipta langit dan bumi, begitu beliau meninggal, Arab kembali jahil. Arab kembali jahil, kembali jahil. Iya, Bang Yuma. Itu pasti. Tapi faktanya sampai hari ini kerajaannya masih berjaya.
Iya sih. Coba bayangkan aja nih. Bukan saya karena Islam ya, bukan karena Islam. Coba kita terangkat naik pesawat ke atas, tinggal taruhlah ada alat untuk kita naik ke atas 1 kilo tingginya. Duduk di atas ketinggian di atas bumi ini 1 kilo kita melihat. Berarti kalau kita 1 kilo ini kan mungkin dilihatlah Surabaya, Bali dan segala macam. Dengarkan azan kemudian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lihat nih, orang Islam itu apa? Andaikan atap-atap rumahnya dan atap-atap masjid itu kebuka, maka apa yang kita lihat? Allahu Akbar. Mereka akan bersamaan serentak mengangkat tangan. Habis itu Allahu Akbar, ruku mereka. Begitu mereka sujud, menggambarkan seperti apa indahnya itu dari atas dilihat. Terangkat juga begitu. Beri salam juga begitu, kompaknya. Artinya apa itu? Itu lambang tauhid, lambang satu Tuhan aja yang harus disembah. Kenapa ada arah kiblat? Karena menunjukkan bahwa ilmu hikmatnya adalah kita menyembah kepada satu Tuhan. Yesaya 66 nomor 23. Sabat boleh berganti sabat, bulan berganti bulan, tetapi seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah beribadah kepada Aku. Siapa yang menggenapi itu? Umat Islam. Umat Islam. Yang menggenapi itu umat Islam. Tapi Yesaya 66 nomor 15 sampai 17 18, Tuhan akan datang bersama dengan kobaran api-apinya, akan membakar dan menghanguskan semua orang yang pemakan babi dan pemakan tikus serta pemakan makanan yang menjijikan. Siapa yang menggenapi itu? Ya Kristen. Masing-masing punya jatah. Yang sujud menyembah kepada Allah Islam, yang dibakar karena makan babi Kristen. Masing-masing punya jatah. Silakan dengan jatah masing-masing. Nah, siapa yang mengatakan itu? Kitab yang dianggap suci oleh saudara-saudara kita Yahudi dan juga digenggam oleh saudara Kristen hari ini, meski hanya dijadikan sebagai aksesoris. Jadi saya rasa begitu. Jadi saya katakan kepada murid saya, andai saja kalian yang menghafal Quran ini menghafal buku di luar daripada buku di luar daripada firman Allah, maka tentu kalian tidak akan mampu kemudian menghafalkannya. Kenapa? Saya cinta kepada Gomlo, penyanyi Tempo Doloy. Tapi sekarang lagunya saya sudah lupa. Pada dulu setiap ada dibawa oleh penjual koke-koke yang balamat, koke pasti singgah, beli, tukar dengan botol, ambil, ya Tempo Doloy, ambil, kasih botol, 2 botol, ambil lagu-lagunya, 1 album saya hafal. Sepatumu dari Paris, gigimu dari Italia. Itu lagunya siapa sih? Yang kayak gitu-gitu lah pokoknya. Gomlo. Tapi sekarang lupa saya. Tapi kalau Al-Quran, saya hafal dari kecil, hafal sampai sekarang. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang seirama dengan kalbu manusia. Al-Quran itu yang sefitra dengan akal manusia. Al-Quran itu yang memiliki daya tarik sendiri. Tapi mohon maaf, sebaliknya nih, pendeta, pastor atau sekolah STT, tak ada yang menghafal. Mungkin selembar 2 lembar, tak ada. Kenapa? Selain dia tidak cinta kepada Bible, kepada kitabnya juga hanya lontaran-lontaran hasil penyelidikan dan terjemahan-terjemahan bahasa-bahasa dulu. Buku-buku terdahulu. Jadi tidak ada aura berkah di situ. Tapi kalau Al-Quran berbeda. Bukan saya mengunggulkan kitab suci, saya enggak. Tapi tidak mungkin Tuhan membuat kita terlantar di atas muka bumi ini, enggak mungkin. Tuhan yang mencintai makhluknya pasti akan mengutus kitab sebagai panduan kehidupan kita manusia. Ingat pesan Yesus di dalam Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Sebagai kristologi itu selalu saya ucapkan. Nah sekarang, yang mana agama yang lebih baik dari ahli Taurat? Islam atau Kristen? Nah itu poinnya. Saya kira begitu sebagai tambahan dari saya yakin sekali bahwa adik-adik saya yang lain mau menambahkan. Silakan.
Terima kasih ya, salam kenal ya Mbak dan juga Adik Roh Kudus ya. Lanjutkan untuk belajar. Silakan. Bang Zuma, bentar. Iya. Jadi murid gimana? Maksudnya aku mau privat, kalau privat bayar berapa? Enggak. Di Islam itu nggak boleh belajar. Mungkin Dinda Unirifa. Iya, iya. Jangan ke saya karena saya laki-laki. Jangan sampai saya jatuh cinta nanti, bahaya kan? Indah ikhlas lagi nanti saya ngajar. Soalnya saya bujang. Nah kalau sama Unirifa ini kan Luar biasa sih. Saya tiba-tiba tadi betul-betul nangis. Masya Allah. Masya Allah. Gini ya, kenapa? jadi ya Bang Sama Roh Zuma, Kudus ya. kalau Bang Zuma lagi live Komal aja ya aku naik ya. Boleh. Gini King sama Roh Kudus, kalian beruntung sekali ya, Allah benar-benar sayang sama kalian ya. Maksudnya tidak ada sesuatu yang kebetulan kalian dipertemukan dengan Bang Zuma, dengan kami di sini, itu ada maksud. Allah sangat sayang sama kalian. Pertama mungkin saya ke King dulu fokus. Kalau kamu ingin dapat ilmu, sebenarnya simple. Islam itu pertama kamu bisa dengerin Bang Zuma, dan kita akan dokumentasikan seperti buku. Ustadz Wafi pernah bikin buku, saya pun insya Allah akan rilis buku, dan nanti sekitar seminggu atau 2 minggu lagi itu ada keluar website. Saya punya website di mana di situ semua jawaban-jawaban Bang Zuma, ilmu Ustadz Alif, semua para apologet itu hujahnya akan ada terdokumentasi di situ, dan itu free, kalian bisa akses. Kalau kalian ingin jadi apologet, kalian punya materi-materi yang ingin kalian lihat, nanti insya Allah ada di situ. Dan kalau untuk privat sebenarnya kita punya ya, kayak CB itu punya room untuk kajian-kajian, dan karena kita semua perempuan, kamu bisa bergabung bersama kita gitu. Nanti kamu bisa belajar Al-Quran, di situ bisa belajar memperbaiki makharijul huruf dan tajwid kamu juga bisa dapat ilmu kristologi. Dan kalau memang mau nanti kamu bisa sama CB nanti insya Allah. Nah buat Roh Kudus nih, tadi saya perhatikan kamu tuh orang yang paling tidak suka dengan Bang Zuma ya. Kamu marah sama Bang Zuma, kamu tidak suka, dan Allah izinkan kamu tetap berada di sini ya. Kamu tetap berada di sini, dan saya percaya bahwa hati kamu dilembutkan sama Allah sehingga kamu bilang kamu menangis ketika dengar Bang Zuma mengaji. Roh Kudus atau saya tidak tahu nama kamu siapa. Yang penting begini, intinya kamu akan dikatakan kafir dari kata kafara, menutup diri, kalau kamu menolak kebenaran itu, Dek. Tapi ketika akalmu berfungsi, semua yang disampaikan Bang Zuma diterima oleh akal, diterima oleh hati nurani, dan kamu menolaknya, Dekku, maka ketika kamu masuk neraka jahanam, kamu tidak lagi bisa berkata kepada Allah, kenapa saya masuk neraka jahanam? Karena Allah sudah tunjukkan kepada kamu, akalmu menerima, hatimu pun menerima, tapi kamu menolak karena alasan dunia. Kamu takut dikeluarkan dari keluarga, kamu takut mungkin dibenci sama orang Kristen yang adalah keluarga kamu. Maka nanti ketika kamu masuk neraka jahanam, Dekku, Bang Zuma akan didatangkan kepadamu, bahwa Bang Zuma akan bersaksi, saya sudah sampaikan kepada anak ini, tapi kamu menolak. Maka saran saya, belajarlah Adikku, belajarlah mumpung kamu masih diberi kesempatan hidup. Cara belajar apa? Kalau kamu belum bisa baca Al-Quran, belajar Bible kamu. Dari mana kamu dapat itu Bible? Bang Zuma sudah bilang tadi, ada 3 hal yang perlu kamu perbandingkan yang paling penting, adikku. 1, kitab suci. Kamu cari di antara kitab suci, mana yang palsu, mana yang betul. Tidak mungkin di antara semua kitab suci itu semuanya betul. Mustahil itu. Maka kamu cari tahu mana yang paling betul. Apa definisi kebenaran? Lalu kamu harus cari tahu ini dari mana sumber kitab suci ini. Maka Bang Zuma sudah bilang tadi, maka ada di antara para nabi ini, nabi yang benar dan nabi yang palsu. Maka kamu cari tahu lagi. Oh, kamu tidak mau dapat dari Al-Quran, silahkan. Allah sudah kasih petunjuk. Walaupun kami tidak beriman kepada kitab kamu itu sebagai kitab suci, tetap kitab kamu yang adalah karangan manusia itu membackup Al-Quran, membentengi Al-Quran. Apa yang dilontarkan daripada orang Kristen yang membenci Islam, para Islamofob, itu akan dibela oleh Bible. Contoh, saya kasih kamu contoh. Ketika kami katakan kamu masuk neraka, itu bukan kami yang berkata. Yesus sendiri mengatakan dalam kitab Lukas. Dia berkata, kalau ada orang yang bertanya, Guru, sedikitkah orang yang diselamatkan? Yesus pun berkata, berusahalah kamu masuk pintu sempit ini. Banyak yang berusaha tapi tidak ada. Bahkan Yesus berkata, kalau memang Yesus mengatakan keselamatan masuk surga dengan kematian Yesus, maka pasti Yesus menjawab kepada orang yang bertanya kepada dia, bagaimana cara selamat? Bagaimana cara selamat? Yesus tidak bilang, percaya kepadaku bahwa aku mati sebagai Tuhan menebus dosamu maka kau selamat. Tidak ada, Dekku. Yesus bilang apa? Bukankah kau tahu hukum Torah?
Aku sudah melakukannya dari semula, guru. Lalu apa lagi? Juallah hartamu, berikan kepada orang miskin. Baru kau ikut aku. Hal ini hanya dilakukan oleh umat Islam. Pertama, kami tidak pernah mengatakan bahwa Torah itu dibatalkan. Bahkan dalam Al-Quran, Torah itu terdapat cahaya. Bahkan apa yang kami lakukan, kami tidak pernah melakukan apa yang dinubuatkan oleh kitab Daniel, menghilangkan kurban-kurban sembelihan hewan. Yahudi dan Islam adikku Roh Kudus hingga detik ini masih sembelih hewan kurban. Yang kalian lakukan apa? Kalian menumbalkan Tuhan. Maka adikku bertemu dengan Bang Zuma hari ini adalah bentuk sayangnya Rabbul Alamin Allah kepada engkau. Maka ketika engkau menolak apa yang disampaikan Bang Zuma, apa yang telah diterima oleh logika dan hatimu, maka engkau yang bertanggung jawab kemudian. Begitu juga dengan saudari King. Jadi kalian bersyukur, ini rahmat dari Allah. Ya, jadi saya cuma berpesan kepada kalian berdua, kalian tolak rahmat Allah, nerakalah tempatmu. Ketika kau masuk neraka, kau tak punya alasan untuk berkata kepada Allah, kenapa kami dilahirkan dari orang Kristen? Bukankah Bang Zuma lahir dari orang Islam? Saya lahir dari Kristen, wajarlah saya Kristen. Bukankah kau telah dipertemukan dengan Bang Zuma? Bukankah kau telah berhadapan dengan kebenaran? Maka ketika kau menolak adikku, maka kau tak punya alasan lagi berkelit. Itu yang bisa Uni sampaikan. Jadi kembali kepadamu. Silahkan kau jawab 2 pertanyaan dari Uni untuk membuktikan kalau kau betul-betul seorang yang benar. Kau jawab adikku, kalian umat Kristiani, saya cuma 2 pertanyaan saja. Tolong kalian jawab, siapa Tuhan menurut Yesus, siapa Yesus menurut dirinya. Selesai. Kalau kalian mampu menjawab itu, kalian bertemu dengan kebenaran. Baru kalian belajar Al-Quran. Kami tak suruh kalian belajar Al-Quran sekarang karena terlalu berat bagi kalian. Tapi belajarlah Bible dulu. Maka cari tahu dalam Bible kalian. Siapa Yesus menurut dirinya, siapa Tuhan pencipta alam menurut Yesus. Selesai kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjut yang lain. Fandi, jangan tidur Fandi. Kau turunkan nanti Fandi. Bang Zuma, saya tertarik tentang bintang timur tadi tuh gimana Bang Zuma? Serius. Iya, kalau berbicara mengenai bintang timur, Yesus tidak pernah ngaku. Ya, Yesus tidak pernah mengaku. Bayangkan aja itu ya, di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 1, ini dicamkan ini. Yesus menerima firman dari A sampai Z. Dia sudah sampaikan kepada pengikutnya. Setelah sampai firman itu kepada mereka, apa yang terjadi? Murid percaya Yesus Rasulullah. Murid percaya Yesus utusan Allah. Muridnya nih, segala firman. Sedangkan pendeta, mohon maaf, cuman comot-comot. Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 10 nomor 30. Apalagi Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14, Yohanes 1 nomor... Comot-comot. Yesus mengatakan jangan comot-comot, segalanya telah aku sampaikan, dan murid-muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Coba. Jadi murid Yesus setelah menerima semua firman, level tertingginya penghargaannya kepada Yesus, Yesus ini adalah benar-benar utusan Tuhan. Selesai. Nah, Yesus mengajar level tertingginya. Sekaitan dengan pertanyaan Dinda Unirifa, siapa Yesus menurut Yesus? Yesus mengajar segala firman, mau dipercaya sebagai Tuhan atau mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yohanes 8, benar ya, nomor 42. Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, dan orang yang banyak mengelilingi aku ini, aku telah mengatakannya kepada mereka, agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya dia utusan Tuhan. Murid-muridnya betul percaya Yesus utusan Tuhan. Klop, masih kurang.
Baca Yohanes 5 nomor 36 kalau masih kurang. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang telah bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus tentang dirinya siapa? Segala pekerjaan dimaksud yang mana? Mujizat, tanda-tanda kekuatan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu semua telah aku lakukan, dan itu semualah yang bersaksi bahwa aku ini bukan utusan setan, aku ini utusan Tuhan. Tapi apakah Yahudi terima? Ada yang terima, tapi sebagian besar menolaknya. Lalu Kristen ini dari mana rupanya, Cak Ayu? Tiba-tiba 20 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 200 tahun, abad ketiga, abad keempat dilantiklah Yesus menjadi Tuhan. Ini mereka siapa, dari kelompok mana ini? Yesus mempersaksikan dirinya, dia adalah utusan Tuhan. Murid-muridnya mempersaksikan Yesus gurunya, utusan Tuhan. Yesus mau dipercaya dirinya, utusan Tuhan. Yesus bahkan mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, waspadalah kepada Mesias palsu. Mesias ini maksudnya apa? Yesus palsu yang akan datang memakai namaku, Matius 24 nomor 24, dan akan menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Terakhir, coba mbak ini atau adik ini baca Kisah Pewarta 1 nomor 11. Malaikat berkata, wahai orang Galilea, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit atau ke surga, itu juga akan datang kedua kalinya, sama seperti caranya ketika dia naik ke langit. Nah, naik ke langit dengan jasadnya, berarti turun juga ke bumi dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus dengan jasad enggak? Tidak. Yang datang kepada penulis wahyu dengan jasad enggak? Tidak. Lalu siapa itu? Bintang timur. Siapa bintang timur itu? Baca Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, 16, dan seterusnya. Baca dengan runut. Ternyata bintang timur ini adalah malaikat yang ingin menyamai Tuhan, malaikat yang ingin menandingi Tuhan, malaikat yang ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan, malaikat yang ingin memberontak, ingin mengkudeta Tuhan, ingin menggantikan Tuhan dengan dirinya yang bertahta kemudian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu kalau begitu dahsyatnya, apakah dia akan tinggal di goa aja duduk-duduk gitu? Apakah kalau begitu dahsyatnya si Halale bin Sakar ini akan hanya tinggal aja di gunung-gunung sembunyi gitu? Enggak, dia akan turun, dia akan keluar, dia akan merasuki manusia untuk bisa manusia itu jahat. Contoh, coba buka lagi Kisah Para Pewarta nomor 16, Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Iblis teriak dengan kencangnya. Apa kata iblis? Wahai semuanya, inilah Paulus, utusan Sang Maha Tinggi, yang akan mengantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Apa yang terjadi dengan Paulus ketika iblis teriak-teriak begitu berhari-hari? Paulus kemudian tidak tahan dengan teriakan setan, dengan mengatakan dirinya adalah rasul dan mengatakan dirinya adalah juru selamat yang mengantarkan manusia kepada keselamatan. Maka apa yang terjadi? Paulus kemudian mengusir setan itu, mengatakan, dalam nama Yesus, aku usir kau keluar dari orang ini. Nah, pertanyaannya, iblis ini mengajarkan Paulus ini adalah rasul. Iblis ini mengajarkan utusan Maha Tinggi. Iblis mengajarkan bahwa Paulus akan mengajarkan kepada keselamatan. Kenapa Paulus justru marah? Harusnya dia senang. Oh, iblisnya sudah bertobat. Malah diusir. Iblis sudah mulai bagus, diusir. Kenapa demikian? Karena Paulus tidak mau diketahui kalau dia itu didukung oleh iblis. Paulus tidak mau diketahui bahwa ternyata kerasulannya diusung,
didukung oleh iblis dari belakang. Nah, ini dia masalah. Masalahnya itu di situ. Sehingga ada makhluk yang datang memperkenalkan dirinya. Aku Yesus, tunas Daud, sang bintang timur. Hei, mati mija. Bintang timur. Ya, aku bintang timur. Andai saja kita tidak belajar perjanjian lama, bisa jadi orang tertipu dengan pengakuan makhluk ini. Tapi sayangnya ada perjanjian lama yang menerangkan bahwa yang disebut bintang timur itu adalah Lucifer yang ingin menyamai Tuhan. Berarti yang datang kepada penulis kitab Wahyu itu adalah Lucifer. Perjanjian lama ayat berapa Kak Zuma? Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 aja diperdalam. Siap. Berarti ketika Yohanes dapat wahyu sama Paulus bertemu cahaya itu, yang itu sebenarnya bukan bertemu Yesus tapi bertemu bintang timur. Yes, dan itu bukan Yohanes murid Yesus yang menulis kitab Wahyu. Baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Bukti bahwa yang menulis Yohanes dan yang di Pulau Patmos itu bukan murid Yesus. Yohanes siapakah? 21 nomor 24 25. Itu kalau bukan Yohanes murid Yesus berarti Yohanes yang siapa Kak? Kita tidak tahu. Oh. Kita nggak tahu. Lagi-lagi kita tidak tahu. Ya mungkin kita bisa tanya kepada pakar-pakarnya. Ada Tia Blosson, ada Bang Rex aja, ada Mencel. Jadi iblis itu apa bisa kayak bukan menyamar sih Kak, maksudnya dalam bentuk cahaya-cahaya itu iblis bisa datang juga ya? Yes, bahkan di Bible dikatakan bahwa iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus itu tidak menyamar sebagai malaikat, dia menyamar sebagai manusia loh. Coba ada ini baca di dalam kisah para rasul 22 nomor 9. Akulah Yesus manusia dari Nazaret. Dia tidak mengaku malaikat, tapi dia mengaku manusia. Nah, endingnya di mana? Kalau Yesus aja yang adalah Mesias, Yesus aja yang adalah Nabi dan Rasul utusan Tuhan, dibuli oleh iblis, dipermainkan oleh iblis sampai dibawa ke bumbungan bait suci dan seterusnya. Apalagi Paulus, mantan pembunuh murid-murid Yesus. Yesus aja dibuli, Yesus aja dimainin sama setan, sama iblis. Apalagi Paulus. Berarti Paulus ini dipakai oleh iblis untuk membawa manusia ke dalam neraka. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukansirun. Sesungguhnya saudara-saudara orang kafir itu adalah saudara-saudara mereka adalah orang-orang kafir. Saudara-saudara mereka ini maksudnya iblis itu adalah orang kafir yang bertugas untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk tidak menyesatkan. Mereka akan menyesatkan terus. Al-Quran juga mengatakan wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Orang kafir itu adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Jadi orang kafir menolong setan untuk mengajak manusia-manusia lain agar setan berhasil membuat manusia ini bersama dengan dirinya masuk ke dalam neraka. Terakhir dari saya, ini renungan kepada siapapun yang ada di sini, yang dibawa orang Kristen. Kita lihat dalam Kejadian 12 nomor 3. Apa kata Tuhannya Abraham di sana? Wahai Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kita nggak usah cari yang mengutuk deh, kita cari aja dulu yang memberkati. Umat Islam di dalam sehari semalam, setiap mereka ibadah itu mereka akan selalu melakukan pemberkatan kepada Abraham.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa ala alihi Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi setiap umat Islam itu sholat pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Berarti umat Islam masuk. Karena umat Islam minimal 17 kali dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam loh, Dek. Jadi kalau misalnya hidupnya sampai 80 tahun, 90 tahun, berapa kali dia melakukan pemberkatan kepada Abraham? Muntah-muntah, tumpah-tumpah. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Coba bayangkan itu. Jadi umat Islam ini adalah umat yang diberkati. Di dalam Yeremia 29 nomor 11 Tuhan mengatakan apa? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang engkau, yaitu rancangan tentang shalom. Shalom ini apa? Islam. Islam ini apa? Damai sejahtera. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:27, kutinggalkan shalom untukmu, kutinggalkan Islam untukmu, kutinggalkan damai selamat untukmu, damai sejahtera untukmu. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 36, Yesus tidak mengatakan selamat siang, selamat malam, selamat pagi, tidak. Tapi Yesus mengatakan apa? Assalamu alaikum, shalom alaikum. Umat Islam ketemu, assalamualaikum, keselamatan atasmu saudaraku. Yang mendengarkan itu yang diucapkan dia menjawab waalaikumsalam, dan atasmu juga kepada keselamatan, dan atasmu juga adanya keselamatan. Saling mendoakan. Tapi kalau orang Kristen ketemu, selamat siang, yang diselamatkan siapa? Bintang fajar, bintang timur, bintang gilang gemilang. Selamat siang, selamat siang, selamat malam, selamat malam. Selalu saja matahari yang selalu diselamatkan. Kenapa sih? Kenapa tidak mengatakan aja selamat bagimu Martin, selamat bagimu juga John? Ini tidak, matahari yang dikasih. Selamat siang Pak. Mataharinya nggak pernah dilupakan orang ini. Ada apa? Simbol-simbol itu ada apa? Ada apa? Kenapa itu nggak bisa dihilangkan? Ya iblis nggak mau. Iblis bersumpah. Dan Tuhan mengatakan dalam Al-Quran juga demikian. Di dalam kitab saudara juga mengatakan, kitabnya Yahudi juga mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Sudah selesai, itu sudah kaidah itu. Jadi siapa yang menjadi pasukan iblis di sini? Yang kedua, setelah itu, yang mengutuk engkau. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Abraham itu memiliki budak? Siapa yang mengatakan bahwa Abraham ini menghamili budak? Siapa yang mengatakan bahwa Ismail ini anak zina? Siapa yang mengatakan Ismail ini anak tidak sah? Siapa yang mengatakan Ismail ini bukan anak tunggal? Siapa yang mematikan akalnya bahwa anak kedua adalah anak tunggal? Siapa? Siapa yang mengatakan Ismail anak tidak sah, berarti sama halnya dia menuduh Abraham telah berzina. Siapa yang menuduh Abraham telah berzina, berarti sama halnya dia telah mengutuk Abraham. Agama mana itu? Islam kah? Agama Kristen. Ngeri, serem. Seram sekali. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai penebusan dosa. Nabi mana di atas muka bumi ini yang pernah mengajarkan menebus dosa dengan menggunakan anak orang? Ada? Nabi mana? Yesus datang ke atas muka bumi mengajarkan kaumnya mempersembahkan apa? Persembahan hewan kurban. Di mana dalilnya? Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah diri kalian kepada imam. Dan persembahkanlah persembahan seperti persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa pernah memerintahkan mempersembahkan anak manusia rupanya? Tidak. Lalu apa? Baca Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, hendaklah ia mempersembahkan hewan ternak. Apa itu? Kambing, domba, lembu, sapi. Makanya di dalam kitab saudara, lagi-lagi kepada kitab yang tidak dikenal penulisnya, dalam kitab Yohanes 1 nomor 29, dia menuduh Yesus itu sebagai anak domba Tuhan. Untuk apa?
untuk supaya orang-orang Kristen pengikut bintang timur menganggap dosanya sudah ditebus dengan membunuh anaknya orang di atas tiang salib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapa yang ngajarin? Bintang timur. Kalau Yesus pernah diajarkan itu? Tidak pernah. Lalu siapa yang menitipkan pesan ke atas muka bumi? Kamu gak usah khawatir yo. Kenapa? Nggak usah khawatir tentang dosa-dosamu, mencuri, merampok, memperkosa, membunuh, bla 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 bla. Jangan kau khawatir. Kenapa? Karena semua dosa-dosamu telah ditebus oleh Yesus di atas tiang salib. Wah, hebat kali, bah. Bagaimana dengan Yesus? Jangan dalam kehidupan kita, jangan dalam kehidupan kita, tetapi dalam kehidupan akhir dibangkitkan dari kubur. Apa kata Yesus? Yohanes 5 nomor 29. Baca. Orang-orang akan dibangkitkan. Orang benar akan dibangkitkan untuk masuk ke surga. Orang berdosa akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam neraka. Tuhan mengatakan dalam Bible apa? Tuhan akan datang untuk membalaskan manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa kayak begitu? Kok bisa bertentangan? Katanya dosa-dosanya udah ditebus. Siapa yang percaya Yesus masuk surga. Tapi kok ternyata Yesus mengatakan Tuhan akan datang membalaskan setiap manusia berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Lah. Katanya perbuatan saya sudah ditanggungnya Yesus. Ternyata perbuatan saya tanggung sendiri. Berarti ada yang memutarbalikkan ajaran Tuhan kemudian untuk menjualkan apa? Keselamatan semua. Itulah makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya yang mereka imani, yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah hanya iblis. Itu jelas itu. Yang mereka harapkan kemudian keselamatan itu ternyata keselamatan semua. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka. Dan setan itu membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Apa bukti kebenaran Al-Quran ini? Pertanyaan saya terakhir. Bukan untuk dijawab tapi untuk direnungkan. Ketika dikatakan Al-Quran, wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Adakah Yesus menjanjikan orang-orang yang menyembah, mengibadahi, menganggap dirinya adalah sosok yang diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi masuk surga? Ada enggak Yesus memberikan jaminan itu? Tunjukkan kalau ada. Ada enggak jaminan surga bagi orang yang makan babi? Dari Yesus. Ada enggak jaminan surga bagi mereka yang ibadah minggu? Dari Yesus. Ada enggak jaminan surga untuk orang-orang yang tidak bersunat? Dari Yesus. Ada? Tak akan pernah kita temukan. Lalu kenapa mereka gigih ibadah minggu? Kenapa mereka gigih makan babi? Kenapa mereka gigih kemudian tidak bersunat? Karena itu tadi, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada mereka. Setan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Adakah Abraham, adakah Ishak, adakah Yakub, adakah Musa, Daud, Salomo, Yesus menjanjikan keselamatan kepada mereka yang menyembah selain daripada Sang Khalik pencipta langit dan bumi? Ada? Gak ada. Tapi kenapa mereka berbondong-bondong melakukan itu? Itu tadi, setan yang menjanjikan dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup, sahabat-sahabat sekalian. Di tempat saya ini udah pukul 4 lewat pukul 3 lewat 79 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai pengajaran yang baik
Dan ketika ada kata-kata terkhusus kepada adik saya Roh Kudus, ada kata-kata saya yang kurang berkenan, sekali lagi dari ujung rambutku sampai ujung kepalaku, kok sama aja, ujung kaki, minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada adik saya ini atas ucapan-ucapan saya yang tadi. Ingat, saya menghadapi bukan hanya Kristen yang santun, saya menghadapi bukan hanya Kristen yang baik, tapi saya juga menghadapi mereka yang beringas, penghujat, penista, sehingga ketika kemudian saya dialog, biasa obsesi saya itu pasti penghujat, seperti penghujat kayak gitu. Bang Juma, saya Ya, maaf toh. ya Saya sama-sama. kasar tadi itu. Sama-sama Bang. Dinda, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dan kepada saudara kita King, ayo semangat belajar lagi. Ketika naik ke Komal Islam, bertanyalah selektif Seumur mungkin. hidup. Jangan juga. Jangan. Sampai Yesus turun. Jangan juga. Belajar, bertanyalah sekritis mungkin supaya materi-materi Islam Luar itu biasa bisa sih. didalami. Saya sampai tidak bisa berkata-kata Ya, lagi nih. Bang Juma Ya. sedikit Insya Allah. Iya. kan Shiva katanya Bang Zuma roh suci atau roh kudus, tapi orang Kristen bilang Kak Semul sepat Sem itu katanya setan karena penghancur. Yang benar yang mana sih Bang Zuma? Siapa? Siwa. Shiva. Siwa itu kan roh kudus. Roh kudus itu artinya roh suci kan? Dan Suci ya bukan iya. Ya, dan orang setan. menurut mereka itu roh suci. Oh. Tapi menurut kita umat Islam, kita enggak mengimani dewa-dewa. Roh suci itu menurut mereka yang Hindu ya, Bang Zuma Iya, ya. mereka menyebutnya Shiva. Oh, roh Holy suci itu Spirit. Shiva itu. Iya, Holy Spirit. Kalau Hantu di suci. Kristen itu disebut Pneuma Hagios. Holy Ghost. Holy Ghost. Jadi dikatakan bahwa itu adalah roh yang murni, roh halus, gitu loh maksudnya. Hantu. Iya, alias hantu. Boleh Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 37. Jadi pneuma atau roh itu disebut sebagai hantu. Begitu juga kemudian ketika berbicara mengenai Yesus di dalam Tuhan di dalam Yohanes 4 nomor 24. Berarti sekali lagi ya temannya, Yohanes 4 nomor 24, Theos itu adalah roh. Padahal di situ rohnya tertulis dalam bahasa Yunani pneuma. Nah, di dalam Lukas 24 nomor 37, Yesus dikira pneuma, hantu. Berarti Yohanes 4 nomor 24 di situ dikatakan Theos ini adalah hantu. Berarti Tuhan bagi Kristen itu adalah hantu. Baca Yohanes 4 nomor 24 bandingkan dengan Lukas 24 nomor 37. Ternyata yang disembah oleh Kristen selama ini adalah hantu. Maaf sekali lagi. Ini Bible yang memberikan petunjuk kepada Bang Suma. Bukan saya ngarang. Sekali lagi, jangan menjadi fitnah. Baca teman-teman Islam juga. Buka sekarang Lukas 24 nomor 37. Di situ ada kata pneuma, artinya hantu. Yohanes 4 nomor 24, di situ dikatakan Theos adalah pneuma. Artinya Theos adalah hantu. Maaf sekali lagi, bukan saya sengaja, tapi itu dalam Bible. Cuman identitas hantu ini dirubah menjadi apa? Menjadi kudus atau roh. Oke ya. Jadi kalau hantu berarti sama nggak dengan setan? Sama nggak? Hantu sama setan? Sama. Adik kakak Bang, adik kakak. Bintang timur berarti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Satu lagi. Garuda. Oh ya. 30 di 15 detik Dinda. Wahyu 5 nomor 7, Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat, ini penulis kitab Wahyu dikatakan, aku melihat. Apa intinya? Inilah ketujuh roh Theos bertanduk 7 bermata 7. Inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Inilah ketujuh roh hantu yang diutus ke bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bertanduk 7 bermata 7. Dan itu dikatakan di dalam Matius 12 nomor 43-45. Bagaimana kemudian ada 8 hantu, salah satu hantu kemudian memanggil lagi 7 hantu lainnya masuk ke dalam tubuh
orang angkatan jahat yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maafkan saya ya teman-teman, ini Bible yang mengatakan itu. Sekali-kali kita masuk ke bahasa Yunaninya, karena terkadang ada ketidakjujuran bagi Lai untuk menerjemahkan Bible itu sendiri. Entah tujuannya karena mereka kerasukan bintang timur atau apa gitu ya. Bukan saya mau menjelek-jelekkan, tapi itu adalah ilmu. Ilmu itu harus kita sampaikan yang benar-benar, yang salah-salah gitu. Jadi bintang timur itu iblis. Ya, lalu apa, Dek? Kalau bukan iblis? Ini hantu ya, ini hantu nih. Ini hantu. Penoma hantu. Nih penoma. Penoma itu artinya salah satunya hantu. Berarti selama ini saya beta sembah itu setan kan? Yang hantu kamu Iya. Itulah risikonya kalau Tuhan itu roh. Iya, itu risikonya. Coba kita buktikan ya. Di dalam Yohanes 4 nomor 24 dikatakan Tuhan itu roh. Oke. Ini bang. Setan ini apa? Iya, Dek. Pneuma kan? Setan juga roh. Setan juga roh. Setan juga roh kan? Betul. Iya kan? Hantu juga roh kan? Ini Semuanya bang roh. artinya bang. Ini bang, hantu bang. Iya. Hantu. Udah, hantu. Itu hantu. Berarti sembalan apa dibilang gini? Allah itu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Tuh kan? Ada kan dalilnya? Yohanes 4 nomor 24. Iya. Tuhan Iya berarti ini. tuh. Apa di situ, Dek, tertulis? Hantu Pneuma. kan? Pneuma kan? Apa itu? Hantu kan? Berarti yang kalian sembah selama ini apa? Roh. Roh. Hantu. Nah, mau bukti yang lebih valid lagi? Baca Matius 4 nomor 1 coba Dinda Unirifa. Oke. Bisa nggak dibesarin? Bisa. Ini Fandi mana Fandi ini? Turunkan aja Fandi ini nggak kerja ini orang. Udah gue besarin udah. Matius Coba. berapa bang? Matius 4 nomor 1 deh. Ini ya. Apa coba di situ? Maka Yesus dibawa oleh roh. Roh itu siapa sih? Roh itu di sini sama ini pneuma bang. Apa itu artinya? Original tesnya aja buka, Dok. Coba. Ini sama. Ini Hantu pneuma. kan? Hantu kan? Hantu. Ah. Roh nih, Mana hantu? Berarti dibawa kan? Iblis dibawa oleh roh untuk dicobai iblis. Nah, berarti Yesus dibawa hantu untuk dicobai hantu. Ngeri kali lah. Udah cukup. Udah ya teman-teman. Di sini di tempat saya sudah pukul berapa ini? Pukul 3 lewat 87 menit. Sekarang udah mau 4:30 kali. 4:30. Ya udah cukup dulu ya, King. Insya Allah besok malam kita ketemu lagi. Insya Allah besok lah ya. Sebelumnya beta terima kasih itu sudah dijelaskan oleh Bang Juma itu. Iya, sama-sama. Kita juga berterima Kasih ya Bang Juma, Kak Ya, Andi. sama-sama. Ya, makasih sama-sama. Dengan agama Islam. Siap, Besok sama-sama. Coba Ya. si roh ini dulu bicara bentar. Nanti beta hubungi tadi Ustadz siapa? Alif. Boleh DM, aku udah follow. Nomor telepon langsung ya. Oke. Soalnya jarang kalau ngobrol di DM Dulu aku Bang Juma susah. ya. Ya, Siap. kasih. Untuk kita menutup ini silakan Ustaz Alif dengan doa kafaratul majelis. Silakan Ustaz. Oke, baik, terima kasih Bang Andi dan semua. Saya izin tadi sedikit saja menyampaikan juga. Yang lebih jujur mengartikan lagi ada di 1 Yohanes 5 nomor 7 versi KJP langsung menyebut Holy Ghost, hantu suci. Itu langsung menyebut kata Holy Ghost. Oke, para guru Harusnya semua. jangan disebutkan itu. Itu yang membuat saya terharu. Itu soalnya udah jujur banget nyebutnya langsung hantu. Memang betul berarti selama ini beta ini kena doktrin Bapak Pendeta itu. Ini bantu adikku, kamu deh, ya Allah. Cukup udah. Ya. Oke, Tapi- mungkin Itulah. siap.
Oke, kalau begitu terima kasih. Alhamdulillah pemaparan ilmu yang sangat luar biasa dari guru kami, dari panglima kami. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam semakin kuat imannya, dan kawan-kawan yang sedang mencari kebenaran semoga menemukan kebenaran yang hakiki, yang sesungguhnya, karena kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu, harus berani membuka hati ya untuk menerima itu kebenaran. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau kurang yang berkenan. Yang sudah menyaksikan juga baik di live TikTok maupun di live YouTube, di semua channel-channel yang melive-kan ini, kepada Allah kami mohon ampun, dan kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jayalah Indonesia. Allahu Akbar. Kurang lebih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jadi masalah, hostnya tidur ini. Host, aduh bahaya. Kasihan dia dari kemarin belum tidur. Makanya aku tungguin, gua nggak tidur nungguin. Aku juga nungguin aja lah, kasihan. Masa Bang Juba sendiri yang ngomong pada kita tidur gak ya? Iya. Walaupun tadi agak beleng-beleng melawan Opung Opung tadi kenapa? Ajaknya kering terus. Opung tadi kenapa dia? Ya Allah. Itu sih, itu tuh pipo kedua itu. Iya. Iya. Tapi Kemarin lucu ngakak terus juga kemarin. Lucu banget tapi dia. Lucu emang. Perlu sih orang kayak gitu ya, buat hiburan sekali. Ustaz capek juga kadang mah serius terus. Ya Pak, tiap malam itu kalau ada Kristen di atas diusirin semua, saya sendiri hadapi. Gitu dia tuh. Pendeta pun nggak boleh ngomong pokoknya. Nggak boleh. Aduh. Sampai pagi masih kores itu, sampai pagi sama kores. Gua ngomong diomelin. Diam kau, diam kau. Ini diam kau katanya. Buset.